Ustadz Felix sama ini kan Ustadz yang ada di sini kan. Ini Ustadz semua nih, Ustadz sama Ustadz Ustadzah ini. Bukan Jangan dibilang Ustadz semua lah, Bunda dibilang Ustadz juga. Ustazah. Gimana Bang Erwin? Bunda enggak Ustazah. Tadi kan Ustadz sama Ustazah tadi. Bunda enggak Ustazah. Takut. Aduh ya Allah. Jangan. Nenek-nenek, ibu-ibu bilang aja lah begitu, Bang Erwin. Bundo, sehat Bundo. Alhamdulillah, insya Allah, Dinda. Allah makan malam Bundo. Allah, tapi sedang menunggu durian dari Buki, lunjut boleh. Kirim lah kapakan Bundo. Mengirim tiba di sini lah mengalih ya, rasa aja leh. Di mana Padangnya? Minangnya? Padang di Mukogor sebarang Gor SMA 2 tuh. Nampak ruko-ruko tuh sebelum jembatan Puri. Di situ murah cari rumah Bunda. Tidak berapa jauh ya? Nah ada tapi jalan, tapi Bunda kan jarang di rumah. Ini baru nyampe juga dari Jakarta kan. Balik sejak pensiun baru di Padang. Ya diberitahukan untuk teman-teman malam ini insya Allah nanti jam 9.21 ya 21 waktu Indonesia Barat. Di sini ada diskusi Bang Zuma dengan saudara kita dari Kristen Babe ya kan. Jadi nanti jikalau ada mungkin yang di bawah tidak dinaikkan atau yang minta permintaan karena kita mengosongkan satu ruang, ya mohon maaf, bukan berarti kita mengesampingkan saudara kita, tapi kita malam ini mau apa ya, menuntaskan apa yang jadi tentang secara Islam. Amin. Begitu. Iya, siap, jadi mohon maaf mungkin kalau ada permintaan bukan berarti diabaikan, kita tahu ada yang minta naik tapi kita luangkan untuk satu ruang untuk guru kita. Kalaupun nanti ada yang mungkin bergantian ya maklumi sajalah, namanya ruangan cuma 9 ya Ki ya. Ruangan cuma 9 mau dipakai sama-sama ya. Iya. Nanti bergantian nggak apa-apa. Karena tadi udah dikoordinasi sebelum buka komal, Pak Ustadio kan juga belum datang tuh. Jadi mohon maaf nanti kalau kita ada izin mau diturunkan, mohon maaf jangan diambil hati ya. Ustadz Felix jangan turun, Bang Langsung Profil jangan turun. Nggak usah turun, ini Bang Zuma naik sudah selesai kok. Udah siap. Warung domba ini siapa Bang? Oh, dia Bang Hamzah. Bang Hamzah. Siapa itu di bawah warung domba? Saya juga nggak tahu. Nama orangnya Bang Hamzah. Teman saya. Warung domba itu orang Jambi. Kok temannya Siapa warung domba itu siapa? Bang Rapet. Ngajak berantem sama Bang Parnedi kayaknya itu. Iya. Biarlah. Dia sekarang sudah jadi APK tuh. Gak mau lagi sama Api Jambi. Awas kau ya. Oh, Babe. Babe terpental. kan kepental. Babe naik lagi Babe. Iya. Terpental Babe. Izin menyampaikan sesuatu. Untuk moderator kita ada 3 orang kemungkinan di bawah, di atas ada berapa orang. Nanti Kumal akan insya Allah dikondisikan oleh moderator dan akan dijaga dengan baik, insya Allah.
Siap, man. Ini Insya berarti Allah aman. terpental nggak Ini- sakit Ya, semua Pak Kades, badannya? siap, insya Ini Allah. udah sempat dirapatkan juga tadi ya Bang Ando ya. Ya, udah disepakati sama Bang Erwin juga, Bang Rajo, Bundo. Tadi kita sudah diskusi di jalur hijau sebelum buka koma. Kok saya nggak ada ya? Bang Ando, lagi Bang Ando. Takutnya Apa beliau- Banda slow? Konfirmasi lagi Bang Babe, sakit semua nanti badannya nggak bisa naik lagi nanti. Iya, takutnya di luar aplikasi, nggak tahu kalau sudah turun. Udah Bunda undang, beliau lagi sibuk itu, biarin aja dulu nggak apa-apa. Yang penting udah diundang kan, ada di bawah. Saya juga sudah undang dia. Takutnya jatuh tuh Bundo, sakit semua badannya. Itu. Nah, Mungkin rata-rata semua wilayah panen durian ya. Di tempatku sih masih sedikit. Di Jawa Timur Kalau di masih sini udah nggak terlalu kayak kemarin sih, tapi masih ada. Di sini kemana-mana bau durian. Padahal sayanya nggak makan durian saya. Baru kecium baunya, Makanya itu waduh. kemarin di sini banjir durian, Allah baunya minta ampun. Jangan mencela makanan-makanan yang sudah diberi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf ya saudara-saudaraku yang ada di bawah yang mau naik di komalnya Bang Ando. Kalau kita enggak gubris, bukan kita abaikan, karena kita mengosongkan 2 kursi untuk Babe sama Gurunda Zuma. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukan kita nggak mau naikkan, kita hanya ada 2 kursi kosong. Jadi mohon maaf ya. Silakan menyimak jika ingin mengikuti narasi dari Gurunda Zuma sama Babe nanti. Betul. Yang tadi yang melayang, tapping siapa itu yang melayang? Saya nggak melihat. Udah hilang. Nama akunnya X. Ini sudah jam mana di sini nih? Jam 21 jam 6. Iya, bentar lagi ya. Bentar lagi. 4 menit lagi. tapi intinya Bang Zuma sudah balas, lagi minta waktu untuk ada telepon. Oh, sebentar. kita tunggu aja. Sudah terbalas, Jangan- aman itu. Jangan lupa tetap layarnya ya teman-temanku. Dan nanti jika narasi Bang Zuma udah berjalan, jangan lupa tap-tapnya dikencengkan. Izin Bang Ando, ini kan ada Bang Warung Domba, ini kan dari kita juga. Beliau APK tapi tidak usah dinaikkan. Beliau bisa bantu untuk menguatkan Komal dengan geng-gengnya nanti. Maksudnya di bawah. Iya, rombongan ada APK namanya. Beliau biasa jaga Komal, bisa juga merusak Komal. Nah, mudah-mudahan di sini niat dia baik. Oh ya, siap-siap. Sekali lagi ya saudara-saudaraku yang di bawah, yang multi kalau nggak dinaikkan sama moderator di roomnya Bang Ando ataupun Komal yang kursinya ada 20, bukan nggak di gubris itu karena kita lagi nunggu Gurunda Zuma sama Babe, karena malam ini kita sudah sepakat dari siang sampai sekarang bahwa ada
diskusi mau mengenai sejarah Islam. Babe ingin mengetahui tentang sejarah Islam bersama Guru Dazuma. Jadi mohon maaf saudara-saudaraku yang ada di bawah. Mohon maaf sekali ya, bukan kita mau abaikan atau apa, karena kursi di atas hanya terbatas. Jadi ya kalau memang apa ya namanya tuh? Apa? Kalau memang ingin menyimak silakan di bawah stay. Ditunggu spotnya yaitu dengan tap-tap layar dan jangan lupa roomnya kuat. Terima kasih. Amin. Itu masih belum diterima oleh Babe Bang Ando. Mungkin beliau masih ada kesibukan. Beliau nanti itu pasti naik karena janjinya memang jam 9 Mbak Abang Daslo. Oh iya, siap. Ya, beliau mengatakan saya bisanya jam 9. Insya Allah beliau nggak mengingkari karena udah panjang lebar dari jam berapa itu saya sama beliau. Amin, amin. Ya, tambah Tidak kurang. siapa ya? Gimana? Doubling. Bang Slow. Penting kah? Aku mute. Coba buka. Tes. Cek. Oh, udah nggak ada. Udah enggak? Oh iya, siap. Bundo pula yang kena, orang nggak pernah ngomong. Masya Allah. Makasih saudara-saudaraku yang ada di bawah yang udah tetap layar. Makasih atas pennya, barakallah. Jazakallah khairan katsiran. Ini apa di tempat Bang Zuma di YouTube sudah mulai live. Jadi silakan Babe kalau mungkin mau naik atau apa ngobrol-ngobrol dulu. Ya, Bang Zuma sudah mulai live. Sepertinya memang sudah dipersiapkan untuk malam hari ini di apa ya? Diskusi di sini atas kesepakatan jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Bang Ando, kalau ada nanti Ustadz Dio, jangan menurunkan saya ya. Gini, untuk mengisi waktu silakan Ustadz Felix atau Bang Slow untuk mengisi kajian-kajian atau gimana penyampaian-penyampaian sebelum berjalannya diskusi, supaya waktu sebelum diskusi ini ada penyampaian-penyampaian yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan Ustadz Felix atau Mbak Ustadz Slow profil. Monggo Bang Felix. Iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk menunggu kedatangan Guru Dazuma dan Babeh naik di komal kita, sedikit saya menyampaikan pesan dalam Al-Quran. Ya, saya merujuk kepada surat ke-30, surat Rum ayat 30. Di situ dikatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya untuk menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus. Karena arti kata hanif dalam ayat ini adalah lurus, yaitu kita hadapkan wajah kita kepada agama yang lurus, yaitu agama yang benar. Jadi Allah melanjutkan ayat ini mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sebagai fitrah diciptakannya manusia. Iya. Dalam tafsir ulama, fitrah diciptakannya manusia di situ
adalah ketika manusia menghadapkan wajahnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus dan memiliki agama tauhid. Itu fitrah manusia, yaitu beragama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menjadi fitrah diciptakannya manusia. Namun kemudian ketika ada manusia di muka bumi ini tidak berada pada posisi agama yang benar dan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwasanya mereka berjalan di muka bumi ini tidak sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia. Iya. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam, dinul Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Bahkan kita berani memvalidasi bahwasanya agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh para rasul dan nabi itu adalah agama muslim, yaitu agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, di mana Nabi Ibrahim alaihi wassalam berpesan kepada keturunannya Ishak, Yakub dan Ismail, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai keturunanku, iya, janganlah kemudian kalian mati, atau peganglah agama Islam ini, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, yaitu muslim. Itu pernyataan Nabi Ibrahim. Kemudian manusia terlaknat sendiri, Fir'aun laknatullah, ketika hendak menghembuskan nafas terakhirnya, dia sempat mengakui bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi wassalam adalah agama muslim atau Islam. Itu dijelaskan dalam surah ke-10 ayat 90, yaitu surah Yunus ayat 90. Di situ dikatakan qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan, aku percaya kepada Tuhannya Bani Israel yang dibawa oleh Musa, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, itu termasuk orang muslim. Fir'aun sendiri di akhir hayatnya mengakui agama yang dibawa Nabi Musa kepada Bani Israel adalah agama muslim. Nah, bagaimana dengan manusia sekarang yang tidak mengakui agama muslim, agama sebelumnya, bahkan mengatakan bahwa agama muslim datang abad ke-7, terbantahkan dengan pernyataan Fir'aun yang dijelaskan dalam surah ke-10 ayat 90. Namun pada saat itu Fir'aun ditolak tobatnya, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu nyawa sudah di kerongkongan. Maka ayat inilah yang divalidasi para ulama bahwasanya manusia ketika bertobat, ketika nyawa di tenggorokan, maka tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum nyawa sampai di kerongkongan, insyaallah Anda akan mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, sudah sangat jelas bahwa fitrah diciptakannya manusia adalah memiliki agama yang benar, yaitu agama tauhid. Dan seiring apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Lukas, dalam Markus 12:9, bahwa hukum yang terutama adalah, dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita itu satu. Yohanes 17 ayat 3, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Jadi ketika kita umat Islam yang memaparkan Al-Quran dan Bibel, itu sangat mudah dicerna dan sangat logis untuk bisa diyakini sebagai sebuah kebenaran dan bisa divalidasi sebagai sebuah rujukan untuk kita jadikan sebagai akidah yang benar. Ya, silahkan teman-teman yang lain. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Felix. Ya, dan di dalam Islam pun, bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah menerangkan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may
yabtahi khairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama manusia selain agama Islam, sesekali agamanya tidak akan diterima di sisi Allah, dan nanti di akhirat manusia tersebut termasuk yang merugi. Seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Felix barusan di Ali Imran ayat 18, Inna dina indallahil Islam. Memang benar, satu-satunya legitimasi oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya bernarasikan untuk mengajarkan ketauhidan kepada Allah. Sekalipun itu wahyu yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam, atau dalam hal ini teman-teman Kristen banyak juga yang mengakui bahwasanya Yesus yang mereka pahami itu sama dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Silakan saja, namun Isa di dalam Al-Quran jelas-jelas menerangkan bahwasanya innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim dalam surat Maryam 36. Sungguhnya dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Begitupun kepada Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran di surah At-Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah, Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain aku Allah, Nabi Musa. Maka sembahlah aku, sembahlah Allah ini, Nabi Musa, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi baik dari zaman Nabi Musa sekalipun, Nabi Abraham, nenek moyang Nabi Musa, itu dijelaskan di dalam Al-Quran juga bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diri, orang-orang yang muslim, seperti yang ya Bani Masya Allah, Al-Baqarah tadi saya lupa, bahwa nahnu muslimun, kalimat akhirnya. Tidak ada Allah itu menarasikan tentang sebuah agama atau agama keyakinan sebelum Islam itu namanya lain, tidak ada. Yang ada pasti muslimun, bahwa hidah, artinya cuma tauhid yang diajarkan kepada para nabi. Ketika ada oknum yang mengaku mengklaim bahwasanya pengikut dari Abraham, pengikut dari Musa, pengikut dari Yesus ataupun Isa, sesuai dengan literatur yang ada di dalam masa Bani Israel tersebut, seharusnya secara komprehensif juga mampu memberikan data-data validasi mengenai apa yang mereka yakini. Sementara ketika diminta data tentang kekristenan pada masa Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Musa, apalagi pada masa Nabi Isa sendiri yang notabene-nya paling dekat dengan sejarah kekristenan itu sendiri, tidak ada satupun validasi mengenai hal tersebut. Yang ada di dalam Bible, Nabi Isa atau Yesus Kristus mengajarkan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5:20. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku, Yesus Kristus, yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Benar kata Bang Felix, lebih masuk akal dan lebih mudah difahami ketika orang Islam yang menarasikan tentang data-data di dalam Bible. Karena data yang tertulis dengan apa yang dipahami oleh Kristen secara mayoritas, boleh saya katakan, saya personal mengatakan,
tidak terkolerasi dengan benar atau tidak saling berkaitan antara narasi dengan data yang ada. Yesus mengatakan, hanya kepada Dialah engkau berbakti, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak pernah di dalam literatur Bible yang pernah saya baca itu menarasikan begini, hanya kepadakulah engkau berbakti, sembahlah aku. Tidak ada. Justru Yesus mengatakan di Yohanes 17:20, Yohanes 20:17, Yesus akan pergi kepada Bapaknya Yesus dan kepada Bapak murid-muridnya Yesus, kepada Tuhannya Yesus dan kepada Tuhan murid-muridnya Yesus. Itulah mengapa dari kami teman-teman Islam ini lebih masuk akal ketika bernarasi tentang keimanan atau ketuhanan di dalam data-data yang ada di dalam Bible. Karena Allah sendiri sudah menyerangkan, celakalah orang yang menambah-nambah dan mengurang-urangi ayat Al-Quran dengan tujuan mendapatkan upah yang murah. Memang saya akui di dalam Bible itu masih adalah catatan-catatan yang bagus. Tapi apakah Bible ini murni firman Tuhan? Saya katakan tidak. Karena di dalamnya ada catatan-catatan yang sengaja dimasukkan oleh para penulis. Contoh, Lukas 1:23. Kok Lukas 1:23? Lukas 1 nomor 3. Di situ Lukas mengatakan hasil penyelidikan. Di mana lagi? Di 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus mengatakan yang dia katakan ataupun yang dia ucapkan ataupun yang dia tulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Lalu di Al-Quran sangat berbeda jauh. Allah menerangkan bahwasannya, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguhnya ini kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga melegitimasi hal tersebut di An-Nahl ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr 9. Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan Allah berjanji Allah sendiri yang akan memeliharanya dan menjaganya. Sedangkan kalau kita mirroring dengan Bible atau kitab suci kekristenan, adakah data serupa yang bernarasi tentang Bible itu sendiri? Ini memahami dan membaca Bible itu saya tidak menemukan data yang serupa seperti yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi data yang mengatakan bahwasanya Kristen adalah ajaran yang benar atau ajaran yang diridhoi di sisi Yesus. Tidak ada. Yang ada justru Yesus mengajarkan hukum-hukum Taurat, dan Yesus merupakan pelaksana hukum-hukum Taurat. Yesus adalah seorang praktisi hukum-hukum Taurat, dan Yesus termasuk salah satu rohib di dalam Yahudi atau di dalam pelaksanaan hukum-hukum Taurat. Seorang rabi, kalau bahasa sekarang itu rabi, guru. Yesus mengajarkan sebelum kiamat, hukum Taurat tidak akan hilang dari muka bumi ini. Lebih mudah kiamat terjadi daripada satu titik hukum Taurat itu hilang dari muka bumi ini. Lukas 16:17, Matius 5:17-18. Sedangkan kekristenan secara mayoritas sekarang ini, adakah yang masih pelaksanaan hukum Taurat itu ditegakkan? Jangan memakan babi, jangan beribadah menggunakan alat-alat musik, bernyanyi-nyanyi, ibadah itu dibenci oleh Tuhan. Cara berdoa Yesus adalah sujud dan menadahkan tangan ke langit, Matius 26:39.
Sedangkan cara beribadah kalian mengepalkan tangan. Ayolah kita berpikir terbuka sedikit teman-teman Kristen. Antara literatur yang tertulis dengan apa yang kalian laksanakan itu jauh panggang dari api. Sebetulnya saya tidak ingin berbicara seperti ini jika saja literatur di dalam Bible itu tidak mengutip atau mencakup nama Tuhan kami atau nama Tuhan saya. Karena setelah kita uji forensik mengenai diksi kata ALLAH di dalam Bible, di dalam kodeks tertua sekalipun, tidak ada narasi seperti itu, diksi seperti itu tidak ada. Bahkan di Tertullianus sekalipun tidak ada ditemukan, apalagi di Monsine Arabic. Di Santa Church Orthodox pun yang menggunakan Bible berbahasa Arab, di situ tertulisnya Bismillahun Wahid, bukan Bismillahirrohmanirrohim. Jadi tolonglah teman-teman Kristen, kalian terbuka dan sedikitlah kalian berikan pemahaman kalian bahwasanya nama ALLAH itu adalah proper bagi kami, sangat suci bagi kami. Karena diterangkan juga di surah Ali An-Nisa ayat 171. Maha suci Allah dari anggapan memiliki anak. Di surat Al-Ikhlas pun demikian. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan. Sangat bertentangan dengan data yang ada di dalam Bible di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir Tuhan. Artinya Tuhan dilahirkan. Apakah sebelum Tuhan dilahirkan tidak ada Tuhan di dalam dunia ini? Kan nggak begitu teman-teman. Makanya itu kami sangat sangat risih ketika kalian mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Sedangkan Allah itu sangat suci bagi kami. Dan Allah tidak sedikit pun memiliki anak. Dan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun yang ada di dalam dunia ini atau di dalam alam semesta ini. Laisa kamisli syai'. As-Surah ayat 11. Sebentar Aki, apa namanya? Coba apa Bundo atau Bang Ando mengkonfirmasi ulang lewat telepon WA kepada Babe supaya nggak sampai terlalu malam, karena saya telepon Babe tidak diangkat, mungkin tidak kenal dengan saya kan. Nah karena sudah terjadwal jam 9 ya kan, nanti takutnya sampai kemalaman. Bentar Itu aja, saya Bunda nggak punya. Saya nggak bentar punya. saya itu, kirim ke Bundo. Oke, siap-siap. Itu enggak. Bunda nggak mau nelpon laki-laki, nggak enak Bunda. Iya juga sih. Nggak biasa Bunda, nggak Ya, biasa. saya kira tadi Bundo Ando kan aja. sudah tahu kan. Oh iya sudah siap, kenal, saya kan? jeda bentar ya. Iya, Tidak sebentar di telepon. saya berteman sama Babe tadi itu melalui itu aja, DM aja di akun yang satu lagi, DM aja sih, ngubungin dia, nggak pakai telepon, sungkan saya kalau telepon. Karena Iya. kita kan nggak enak juga sudah mengatur janji dengan Bang Zuma ya kan jam 9 malam, dan Bang Zuma sendiri sudah menyempatkan waktu ke Komal kita akan ada terus. Babe sempat naik terus terpental, tidak muncul, kan nggak enak. Ada kesibukan apa, tidak terkonfirmasi atau gimana kan gitu. Iya. Masih ada beliau di bawah, masih ada beliau di bawah. Di Komalnya, di YouTube-nya Bang Zuma 700 lebih penonton. Ya kita itu maksudnya kalau terkonfirmasi masih sibuk atau gimana kan kita enak mengkondisikannya, tapi kalau nanti tidak terkonfirmasi tertunda lagi jadwalnya gitu. Biarkan Ando. Babe masih ada di bawah kok saya lihat.
Udah undang lagi. Heeh. Saya sudah sering ngundang Bang Babe tadi, tapi belum dapat terima. Udah 5 Bang kali. Zoom, 5 kali. Bang Zumanya sudah ada informasi mau ke sini. Kalau masalah Bang Zuma sudah standby karena Bang Zuma kan pastinya kesini menunggu babenya naik kan gitu. Dan Oh, gitu. balasan dari Bang Zuma itu udah siap gitu. Intinya tinggal babe itu kita konfirmasi dulu. Iya, babenya mungkin juga menunggu Bang Suma. Kadang kita kan nggak ini juga. Soalnya dia udah naik tadi. Mungkin kalau ada Bang Suma Enggak dia apa-apa, langsung dilanjut naik. dulu Bang, slow profil narasinya sambil nunggu ada Bang Babe terkonfirmasi kembali. Teman-teman di bawah jangan lupa tap-tapnya, di share supaya kuat komalnya. Semoga bentar lagi Babe berkenan naik dan acaranya akan segera dimulai. Amin. Amin. Lanjut, akhi slow profil narasinya. Mungkin ada yang masih mau disampaikan lagi. Mohon maaf terpotong tadi penyampaiannya. Sudah cukup jelas kok tadi itu. Tapi mungkin ini ya ada sedikit lagi sih tentang yang namanya Paulus di dalam kekristenan itu seperti apa sih definitifnya, mungkin boleh ya sedikit ya. Ya Bang Erwin. Silakan. Jadi teman-teman Kristen di bawah atau teman-teman non Muslim yang mendengar ini ya, mungkin saya salah, bisa salah, silakan dikoreksi, tapi silakan sertakan juga referensinya. Yesus mengatakan di Lukas 21 nomor 8, di situ waspadalah terhadap penyesat yang menggunakan nama Yesus. Jangan kamu percaya, dan dia berkata, akulah dia, akulah Yesus, gitu kan. Dan waktunya, kata Yesus, sudah dekat. Sedangkan di Matius berapa itu? Bentar. Di Matius 24 nomor 4 dikatakan, waspadalah supaya kamu tidak disesatkan. Dan di Lukas 17:1 juga mengatakan, celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Penyesatan itu yang seperti apa toh? Penyesatan itu ketika Yesus mengajarkan A, tetapi ada oknum lain yang mengatakan Yesus mengajarkan B. Sepakat kan teman-teman? Yang dinamakan penyesatan adalah Yesus mengajarkan A, tetapi ada oknum yang mengaku diajarkan oleh Yesus tapi mengajarkan B. Contoh, Yesus mengajarkan beribadah itu harus lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus juga mengajarkan hukum Taurat itu tidak akan hilang sebelum bumi ini kiamat. Lukas 16:17, Matius 5:17-18, dan Matius 5:20. Sedangkan ada oknum yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, di mana di Kisah Para Apostolos data nomor 9, nomor 3 sampai nomor 7, di situ dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus jatuh rebah ke tanah dan dia melihat cahaya dan mendengarkan suara. Suara tersebut berbunyi begini, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu apa jawabnya Paulus? Siapakah engkau? Artinya kan Paulus tidak tahu siapa yang dia temui dan siapa yang dia jumpai ini. Apakah dia itu seperti apa, kan harusnya dia tidak tahu. Namun diksi selanjutnya yang lucu. Siapakah engkau, Tuhan. Kalau dia tahu itu adalah Tuhan, kenapa dia harus bertanya di awal? Kenapa nggak langsung sebut saja, oh ya Tuhan? Kenapa nggak sebut begitu saja seperti kita ketika kaget? Ekspresi kita ketika kaget pasti, oh my God, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Kan seperti itu, ekspresif manusia secara normal.
Tapi di Kisah Para Rasul nomor 4 di situ, Paulus justru sebuah pertanyaan yang sekaligus ambigu. Karena dia tidak tahu, tapi dia sebut di situ Tuhan. Itu satu. Terlebih, apa yang dijawab yang ditemui oleh Paulus ini, yang mengaku itu adalah menurut saya Yesus, karena di kalimat selanjutnya ini, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Sedangkan teman-temannya yang lain, teman-teman yang seperjalanan dengan Paulus itu tidak melihat seorang pun dan tidak melihat cahayanya. Mereka hanya mendengarkan suara. Itu kata Paulus di data nomor 7-nya, Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, sebab telah banyak penyesat yang datang dan pergi ke seluruh dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang kafara menutup atau orang-orang yang Iya. tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bunda Zuma. Maaf, 1000 maaf ini saya agak telat dikarenakan terlalu banyak yang minta perhatian. Nggak apa-apa Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Gimana teman kita sudah pergi? Babe naik lagi, Enggak. Babe. Saya lihat udah online. Babe naik lagi, Udah Babe. naik tadi Bang Zuma. Oh Jatuh. iya Bun, jatuh lagi. Iya. Jatuh lagi, udah diundang. Masya Dia Allah. lagi kerja katanya. Iya. Kebetulan beberapa hari lalu itu udah panjang sih, dia senang sekali dan pengen masuk ke komal-komal Islam, pengen belajar gitu. Diskusi yang tenang, makanya ya kita respon balik gitu. Iya, Masya Allah. Luar biasa Bun. Insya Allah. Maaf, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga di Makassar Bang Suma. Kemarin saya pergi ke Bolangi, bawa rombongan 50 orang. Saya cari-cari nomor antum, nggak ketemu. Kapan itu? Hari apa? 3 hari yang lalu. Ibu guru? Tidak, rombongan dari kampung saya, sekitar 8 mobil. Rencana sih saya mau berangkat ke tempat antum, tapi saya cari-cari nomor antum nggak ketemu. Tapi insya Allah bulan depan. Iya. Salam kenal ya, saya juga dari Makassar saya. Siap Bang, siap. Masya Allah. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi menunggu Bang Zuma pulau ya. Waduh, Pulau sibuk ya. sepertinya. Yang saya mengganti mohon maaf telepon. sebelumnya Bang Zuma ya atas mungkin ketidaknyamanan pada malam hari ini. Babe belum standby yang tadi sempat naik dan turun. Tapi satu kehormatan untuk Bang Zuma yang sudah menyempatkan waktu malam hari ini menghadiri yang insya Allah ini salah satu anggota API dari DPW Jambi yang bernaung di bawah DPW Jambi itu insya Allah begitu Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Iya Bang Erwin. Sorry saya tidak monitor tadi Bang. Saya baca chat ada ini HP semuanya minta diperhatikan soalnya. Masya Allah. Butuh kesabaran Bang Zuma. Perhatiannya ada yang ke sana dan ada yang ke sini. Bisa nanti minta nomor handphonenya Bang Zuma ya. Bisa Bang. Bang Erwin ada. Oke, nanti Ada saya nanti siap kita konfirmasi Bang Felix ada di sayanya. Oke, siap. Jadi kebetulan Bang Babe ini kan tertarik dengan Islam dan ingin membahas tentang sejarah Islam gitu Bang Zuma. Nah, di sini kita kan sering kita temukan
saudara-saudara kita yang Kristen ini, yang kebetulan yang hadir di sini itu lebih santun gitu Bang Zuma. Dan kebetulan juga guru-guru kita yang sering hadir di sini seperti Bang Felix dan Ustadz yang lain ini sedikit bisa mengendalikan situasi dan insya Allah sedikit dapat pencerahan. Nah ini Bang Babe sudah sebentar Bang. Bang Babe sudah hadir. Silakan Bang Babe. Selamat malam Bang Babe. Kebetulan guru kami udah di sini. Silakan Malam, sepuasnya. abang-abang, kakak-kakak. Bertanya selamat. Malam juga. Silakan Bang. Silakan Bang, dilanjutkan dengan gurunda kami. Malam, Bang Bang Babe. Zuma. Ya, semangat malam, Ya, makasih. saudara Makasih. Babe. Bang Ando, makasih juga semuanya. Ya, Bang Zuma, dari Zuma. Dari mana? Salam kenal Bang Zuma. Saya juga mau belajar tentang keberadaan sebelum keberadaan Muslim Islam, Bang Zuma. Mohon izin. Oh iya, Masya Allah. Iya, gimana Bang? Mas Maya ini kok delay? Saya ganti ini dulu. Gimana Bang Babe? Apakah ada delay suara Cek Bang 1 2 Babe? cek 1 2. Bagus Bang Babe. Aman? Aman. Aman ya. Ya Bang Zuma, saya ini senang sekali masuk ke Komal Muslim Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Terus saya belajar dari teman-teman Muslim Bang Zuma, seperti Bang Yusuf PI, Iya. Bang Rasid, Pak Ustadz Abuya, Bang Ando, Pak Dio Pratama, Bang Zuma. Siap. Nah, saya belajar dari beliau ini kan, dari teman-teman ini juga untuk memperdalam saya. Cuma saya ini bukan debaters Bang Zuma. Siap. Mohon izin, kalau debat saya kabur Bang Zuma. Ya, saya mau nanya Bang Zuma, keberadaannya sebelum adanya Islam Bang Zuma. Iya. Sebelum adanya Islam ini kan saya mau belajar tentang arkeologinya Muslim Bang Zuma, keberadaannya sebelum keberadaan Muslim ini. Saya langsung aja Bang Zuma ya, karena pertanyaan saya sudah pernah saya kasih ke teman-teman Muslim Bang Zuma, tapi untuk memperdalam ke Bang Zumanya lah, lebih memperdalam katanya seperti itu Bang Zuma, ya kan? Iya. Saya mulai Bang Zuma ya, izin Bang Silakan. Zuma ya, teman-teman izin ya. Dari usia 0 tahun sampai 40 tahun, Muhammad itu belum punya agama Bang Zuma. Izin kalau saya Iya. salah mohon diluruskan Bang Zuma ya. Belum punya agama, dan beliau itu baru mendapatkan wahyu di usia 40 tahun di Gua Hiro. Ini saya singkat cerita aja Bang Zuma. Iya. Di Gua Hiro beliau berhadapan dengan malaikat Jibril, dan beliau mendapat 5 ayat kalau nggak salah Bang Zuma ya. Dapat 5 ayat. Setelah mendapat 5 ayat, beliau pulang ketemu istrinya dan menceritakan bla 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 bla. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, dan dari usia 40 sampai 62 tahun semasa hidup beliau itu kan Bang Zuma namanya itu wahyu, pengwahyuan, mendapat Iya. pengwahyuan. Beliau terus meneruskan Bang Zuma ya dari malaikat Jibril, entah itu dari mimpi, entah itu dari bertemu dengan para sahabat-sahabatnya, seperti itu Bang Zuma. Keluarlah ayat-ayat dan yang sekarang dijadikan namanya buku Al-Quran ini Bang Zuma. Nah, dari usia 0 tahun sampai 40 tahun, itu sejarah apa yang dikerjakan sama Muhammad waktu itu Bang Zuma? Itu pertanyaan pertama saya Bang Zuma. Yang kedua Bang Zuma,
pertanyaan kedua, Bang Babe satu-satu aja biar ini Bang Babe satu. Oh, Nah, iya, biar iya, oke. penangkapan Bang Babe juga lebih ini kan, gitu Bang Babe. siap. Oke. Silakan Oke, Guru Zuma dijelaskan dan diberikan pencerahan. Tafadhol. Iya, baik. Jadi kalau ada pertanyaan kemudian apa agama Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu? Ada satu kata yang kemudian sangat familiar di umat Islam itu, yaitu tahannut atau tahannuf. Artinya mengikuti ajaran Hanifiyah. Jadi kalau berbicara mengenai ajaran Hanifiyah, berarti berbicara mengenai ajaran dari millah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian tahannuts ini juga bisa diartikan menjauhi dosa. Jadi Rasulullah Muhammad SAW belum menerima wahyu, namun kesehariannya beliau itu menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga Nabi Muhammad yang memiliki sirah atau memiliki kemudian sejarah hidup, itu tak ada satupun yang menceritakan beliau itu memiliki aib, memiliki celah. Padahal beliau belum mendapat wahyu. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Dari satu kata tadi membuktikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengikuti 3 pola yang kemudian diajarkan oleh millah Abraham. Salah satunya adalah bertauhid, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Artinya penyembahan di sini belum diikuti oleh syariat, aturan, belum diikuti oleh tata cara beribadah, karena belum datang padanya wahyu. Akan tetapi beliau sudah mentauhidkan pencipta langit dan bumi ini, menyadari dengan sepenuh hati bahwa ada yang mengawasi dirinya. Makanya beliau bertahannud, menjauhkan diri dari dosa. Lalu bisa juga diartikan sebagai mengikuti ajaran para Hanifiyah, orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus. Nah, kita bisa melihat di dalam Al-Quranul Karim, apakah betul orang-orang masa jahiliyah tersebut, seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah bangsa Arab kala itu, menemukan kemudian orang-orang penyembah berhala yang meyakini adanya pencipta langit dan bumi. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan, dari menyekutukan pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada hakikat pencipta langit dan bumi ini pun berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada pencipta langit dan bumi yang disebut Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya apa? Orang-orang Quraisy aja yang kemudian memiliki berhala-berhala, memiliki kemudian benda-benda bertua yang kemudian mereka jadikan sebagai media untuk bertuhan atau beribadah atau memohon atau meminta. Mereka pun sadar, kami tidak menyembah berhala ini,
Kami tidak menyembah berhala ini. Kami tidak mempertuhankan berhala ini, melainkan hanya berharap agar benda-benda ini mendekatkan kami kepada pencipta langit dan bumi dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan, kata Allah. Sesungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang ingkar. Nah, kemudian di ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulan lunna Allah, 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 fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada orang-orang jahiliyah yang hidup di tengah-tengah bangsa, tengah-tengah Rasulullah, siapa yang menciptakan mereka? Tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi ini bukti. Jangankan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang cikal bakalnya kemudian menerima wahyu sebagai nabi, sebagai rasul, orang-orang Quraisy aja itu mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Apalagi beliau. Artinya bahwa yang saya katakan tadi, baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum menerima wahyu, beliau adalah hamba Allah yang senantiasa kemudian disibukkan dengan bertahannuts, menjauhkan diri dari dosa. Makanya tak ada catatan-catatan. Contoh nih, maaf, misalnya ada pertobatan sebelum menerima wahyu, bertobat dulu yang tadinya dia membunuh orang atau apa, nggak ada itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak ada kemudian keraguan padanya, beliau adalah orang yang suci. Demikian sementara, silakan. Silakan Bang Babe. Bang Babe. Monitor. Mute-nya dibuka Bang Babe. Oke Bang Suma, terima kasih Bang Suma. Iya, sama-sama Bang. Izin saya lanjut bertanya Bang Suma. Kalau Silakan. nanti ada pertanyaan saya yang salah atau kurang apa, mohon nanti Bang Suma luruskan maksud pertanyaan saya Bang Suma ya. Bisa menerjemahkan maksud pertanyaan saya. Silakan Bang. Gini Bang Suma. Kita kembali lagi di sebelum Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Jibril. Setelah mendapat wahyu, disitulah baru ada, saya nggak tahu ya Bang Suma, di saat kapan ada baru keluar namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang Suma, izin Bang Suma, pada saat dia terima wahyu pertama atau pada saat dia penerimaan wahyu selanjutnya Bang Suma, izin Bang Suma. Iya, baik. Tadi saya sudah membacakan ayat, Bung, bahwa sesungguhnya kata Allah ini sudah diajarkan kemudian dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail, lalu kemudian diajarkan terus menerus sampai kepada orang-orang Quraisy. Jadi mereka sudah tahu nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Makanya ketika datang kemudian pemberitaan kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sesungguhnya sebelum engkau telah aku utus kemudian seorang nabi, seorang rasul bernama Musa alaihissalam, dan aku telah menyerukan untuk memperkenalkan diriku kepada beliau. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Jadi orang Arab sudah tahu nama Tuhan itu adalah Allah. Sebelum kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu, orang-orang Arab sudah mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah, Allah, fa anna yufakun. Dan jikalau kalian bertanya kepada orang-orang Quraisy ini, orang-orang yang jahiliyah ini, kaum musyrik yang ada di Mekah pada masa itu, kalian tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Mereka bertanya Allah.
Jadi bagaimana mungkin kata Allah mereka berpaling dari menyembah Allah? Nah, itu juga diterangkan kemudian dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diceritakan dalam Al-Quran. Begitu juga Yakub. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yakub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih dinul ini untukmu, jalan ini, milah ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam pun sudah tahu bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Am kuntum syuhada'a ishadara Yaqub al-maut isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka Nabi Ibrahim keturunannya semuanya telah beriman kepada Allah. Jadi tidak heran kemudian kalau keturunannya yang ada di Arab sana, di antaranya orang-orang Quraisy, itu sudah tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu menurut pengajaran nenek moyang mereka itu bernama Allah. Makanya kakek beliau namanya siapa? Abdullah. Ya bang. Nah itu dia, hamba Allah. Ya bang, lanjut bang. Ya seperti itu saudara. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kalau kita lihat ya di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wala tansurunna qala akrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi di sini saudara di ayat yang saya bacakan barusan, ya bang, pada masa praeksistensi kehidupan para nabi di alam ruh, Allah kemudian mengambil perjanjian agung di antara para nabi ini, seluruh nabi. Lalu Allah berkata, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, wahai nabi-nabiku, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu wahai para nabi setuju dan menerima perjanjianku ini dengan kalian atas yang demikian itu? Maka para nabi semuanya menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, aku pun bersaksi bersamamu akan datangnya kelak nabi rasul di penghujung membenarkan kebenaran kalian yang datang kepada kalian masing-masing. Jadi ada yang pertama itu adalah mizaqa, yang kedua an-nabiyyin, dan yang ketiga adalah rasul. Nah, izinkan saya untuk menguraikan sedikit apa yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81 ini. Yang pertama adalah mizaq. Di dalam bahasa Ibrani disebut berit rabah, agung, yang sangat dahsyat. Dahsyat. Tuhan berfirman, Allah berfirman menggunakan kata ini disebabkan karena perjanjian yang begitu penting, perjanjian yang begitu agung, yang meneguhkan kepada kita semua bahwa perjanjian yang terikat oleh Allah dengan para nabinya itu adalah benar, bukan perjanjian biasa, tapi merupakan perjanjian luar biasa yang sangat-sangat serius. Wahai nabiku, percayakah kalian akan datangnya seorang rasul yang membenarkan kenabian kalian nantinya? Yang kedua adalah kata al-nabiyyin, yang kemudian ditujukan kepada para nabi, yang dikenal dengan istilah al-nabiyyin. Mereka
Mereka ini adalah merupakan nabi-nabi yang dikenal oleh ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, sebagai nabi-nabi yang kemudian menuliskan sejarah, ya, menuliskan sejarah kehidupan anak Adam, bahwa mereka adalah digambarkan sebagai nabi-nabi yang secara historis diajarkan oleh 3 agama tersebut: Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, itulah sebabnya kemudian istilah an-nabiyyin ini dikuatkan dengan tambahan alif lam, yakni makna al-ma'rifah sebagai sesuatu yang merupakan satu kepastian. Satu kepastian yang tidak ada abu-abu di dalamnya, absolut. Jadi kalau dikatakan bahwa an-nabiyyin atau para nabi atau hanafiim dalam bahasa Ibrani, itu jelas bahwa para nabi ini melakukan persaksian di hadapan Tuhannya di alam ruh akan datangnya sosok rasul. Siapa rasul ini? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat, kata rasul secara literal memang bermakna rasul itu sendiri, yang mana kemudian dalam bahasa Ibraninya itu setara dengan kata saliyah. Saliyah dalam bahasa Ibrani artinya utusan. Jadi seluruh nabi-nabi di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 merupakan isyarat bahwa istilah rasul yang ada pada ayat tersebut merujuk kepada praeksistensi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa sebelum beliau menerima wahyu, beliau sudah dirancang oleh Allah untuk dikhususkan menjadi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi bukan tiba masa tiba akal, bukan tadinya pendosa, bukan tadinya pelaku maksiat, tiba-tiba ingin niru-niru dirinya menjadi rasul. Bukan, tapi memang Allah sudah meneguhkan perjanjian agung sebagai rekaman kolektif kepada para nabi, sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa alaihi salam, bahkan Yesus yang di dalam Kristen sudah menceritakan tentang kedatangan beliau. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi apa tujuan beliau kemudian datang? Kok bisa sampai seagung itu? Beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini. Kalau Yesus Nabi Isa alaihi salam dikenal sebagai penebus dosa oleh umatnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan sebagai penebus dosa, tetapi sebagai penghapus dosa. Al-Jumu'ah ayat 2 saya bacakan kepada saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, mensucikan mereka. Jadi siapa yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, sekali lagi, mengikuti beliau, maka orang itu suci. Mereka kalau berhadat, mereka kalau buang kotoran, mereka kalau habis menunaikan tugasnya sebagai suami istri, pasti mereka kembali mensucikan diri mereka. Ketika mereka kemudian kena najis, mereka cuci, pasti mereka sucikan kembali diri mereka. Makanya umat Islam ketika beribadah atau masuk ke rumah ibadah, mereka suci. Inilah yang dikatakan, kalau kemudian beliau datang, maka beliau aktifkan umatnya, mensucikan makhluk yang mengikuti kemudian jejaknya. Wa yuzakkihim. Mana dalil pendukungnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila manusia itu hendak dicintai oleh pencipta langit dan bumi,
apabila manusia itu hendak dosa-dosanya dihapuskan seluruhnya oleh pencipta langit dan bumi, maka katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Adik, tolong tuh sayang, tutup pintu. Seperti itu adanya, saudara. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum beliau menerima wahyu pun, di alam eksistensi, praeksistensi maksud saya, sebagai manusia, beliau sudah dilantik oleh Allah di hadapan para nabi. Bersaksikah kalian wahai nabi-nabiku bahwa akan datang seorang rasul dan khataman nabiyyin, penutup para nabi, yang akan mensucikan, menceritakan tentang kalian, mengiyakan, mengaminkan dan membenarkan kitab-kitab hikmat yang aku ajarkan kepadamu. Para nabi mengatakan, kami kemudian bersaksi ya Rabb, kami memahami itu. Maka Allah menjawab apa? Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabiku, dan aku Tuhanmu pun bersaksi bersama dengan kalian. Makanya masuk Islam itu persaksian. Para nabi di masa praeksistensi saja bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maka kami umat Islam pun harus melakukan syahadatain. Untuk masuk ke dalam Muslim, menjadi Islam, menjadi Muslim, maka kami harus mempersaksikan itu. Para nabi aja bersaksi, malaikat aja bersaksi, Allah pencipta langit dan bumi aja bersaksi, apatah lagi kita sebagai umat manusia. Ingkar terhadap dua syahadatain ini, maka kita jatuh kepada kekafiran. Ingkar terhadap keinginan pencipta kita. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman Muslim yang ada di bawah, santer kita dengarkan misionaris mengatakan Yesus penebus dosa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghapus dosa. Tapi jangan disalahartikan. Ya, saya curiga nanti lewat lagi Bampol, lewat lagi nanti panitia surga, kena lagi saya. Maksudnya Nabi Muhammad mensucikan itu artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan hambanya bagaimana, umatnya, hamba Allah, bagaimana caranya menghapuskan dosa-dosa mereka. Umat Islam dituntun, umat Islam kemudian diajarkan. Saya kasih legalitasnya. Misalnya, umat Islam mati dalam keadaan membawa dosa selain daripada kesyirikan, maka Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Umatnya Nabi Muhammad meninggal dunia, tetapi ketika dia hidup, dia beriman kepada Allah. Mereka berupaya untuk beramal saleh. Mati mereka membawa dosa. Allah katakan apa? Barang siapa beriman kepadaku dan mengerjakan kebajikan amalan-amalan, niscaya aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Ini bukti. Ini bukti bahwa mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengajarkan kita beriman kepada Allah, mengajarkan kita beramal saleh. Ketika kita masuk di yaumul hisab, Allah kemudian menghapuskan dosa-dosa kita. Berarti kita suci, karena yang masuk ke jannah hanya orang yang suci. Berarti benar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan penebus dosa, melainkan beliau adalah penghapus dosa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mohon maaf Bampol di bawah, saya lagi diskusi dengan saudara saya yang beda akidah. Demikian. Terima kasih Bang Suma. Bang Suma, Saya, Bang. izin Bang Suma. Nah, saya pengen tahu Bang Suma, perbedaan antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Bang Suma. Nabi Musa waktu dia mendapat perintah 10 hukum, 10 hukum halal waktu di bukit Gunung Sinai kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dia langsung berhadapan dengan Allah, tapi perbedaannya dengan api, lidah api. Karena Allah sendiri kan kita kan nggak bisa melihat langsung kan Bang Suma. Kalau kita bisa melihat langsung kan mati kita. Betul. Nah, tapi Nabi Muhammad mendapat wahyu itu dari malaikat
dari Jibril dan dari mimpi, Bang Zuma. Nah, Siap. perbedaannya apa begitu, Bang Zuma? Iya. Tidak seperti Nabi Musa lah langsung berhadapan dengan Allah gitu, Bang Musa. Izin Bang Musa. Iya. Jadi gini kawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran untuk meneguhkan dirinya kemudian terkait dengan pengajaran pewahyuan, proses pewahyuan. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuh hiya bi iznihi ma yasha innahu aliyun hakim. Tidak patut bagi manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, atau siapapun dia, tidak patut bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Satu, dari belakang tabir. Dua, atau dengan cara mengutus malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam? Banyak orang beranggapan bahwa Allah bertemu langsung kepada Nabi Musa. Al-Quran menguraikannya kemudian. Wa ma kana li basarin ayyukallimahu Allah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Ada tiga hal. Salah satu atau ketiga-tiganya ini yang ditempuh oleh para nabi, termasuk Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa kemudian ingin melihat Allah, apa kemudian yang Allah katakan kepada Nabi Musa? Lantarani. Ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, beliau kemudian mengajarkan ajaran ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, aku beriman kalau kamu itu ada. Aku percaya bahwa hakikatmu absolut tunggal, tak berbagi. Aku percaya itu. Aku yakin dengan sepenuh hati bahwa engkau adalah ada. Tapi ya Rabb, izinkan aku ingin melihatmu. Aku ingin melihatmu. Engkau yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha luar biasa, yang menghidupkan dan mematikan. Yakin aku dengan sepenuh hati, engkau itu ada. Tapi aku nabimu, aku Nabi Musa, pingin melihatmu. Arini ansur ilaik. Aku ingin melihat engkau. Aku ingin lihat kamu itu seperti apa adanya. Dirimu itu bagaimana adanya. Kemudian Allah menjawab. Ketika Nabi Musa meminta itu, Allah kemudian tidak ingin mengecewakan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Lantarani. Kamu tidak akan sanggup melihat aku Musa. Kau tidak akan mampu melihat aku. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, setelah kemudian Nabi Musa kagum sekagum-kagumnya selama di Gunung Tursina, melihat batu-batuan, air yang mengalir di lereng-lereng yang indah, bergantinya siang malam, burung-burung yang terbang sana sini. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung dan batu-batu itu yang ada di sekitarmu, wahai Nabiku Musa. Jikalau mereka kemudian mampu menampung kedatanganku, kata Allah, maka kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi kemudian saudara? Allah lanjutkan kemudian perkataannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang kemudian, belum datang padahal, baru niat, baru mengatakan kepada Nabi Musa, jika batu-batu itu yang ada di sekitarmu, hai Musa, mampu menampung kedatanganku, maka kamu pun akan bisa melihatku. Baru niat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat datang, ja'alahu dakka. Maka apa yang terjadi?
semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Subhanallah. Wa harrama Musa syai'a. Lalu pingsan kemudian tiba-tiba Musa. Dan saat Nabi Musa tersadar, langsung mengucapkan kalimat amantu billah, amantu billah, amantu billah. Saya beriman kepadamu ya Rabb, ya Allah. Berarti ini sebuah fakta lapangan. Nabi-nabi aja tidak sanggup melihat Allah, apalagi kita. Konon ada Tuhannya turun, bukan cuma dilihat, ditombak sampai mati. Sehingga kemudian umat Islam ketika mereka sholat, ucapan mereka adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Akbar ini artinya siqah mubalaghah dalam Islam, sesuatu yang melampaui batas, maha besar, maha besar. Jadi perumpamaan bumi yang kita tinggali ini dibandingkan langit pertama yang ada di atas kepala kita ini, maksud ada 7 lapis langit, mengatakan sab'u idadah, 7 lapis langit yang kokoh. Kemudian Allah mengatakan Dia menciptakan langit bersusun. Ada langit 7, langit ke 6, 5, 4, 3, 2, 1 baru sampai kemudian ke bumi ini. Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini, kata Rasulullah, dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kita ini, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit, karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta, secara ilmiah. Kita tahu bahwa miliaran bintang-bintang di atas kepala kita ini jaraknya menurut ilmuwan kisaran miliaran tahun untuk sampai ke bumi, dan sekian miliar kali lebih besar daripada bumi itu sendiri, yang mana bumi ini berada di dalam naungan langit pertama. Kita manusia tak akan mampu memegang langit ini dengan tangan, karena dari bumi saja ya kita pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu bagaimana Pluto jaraknya 260 apa 270 tahun, kemudian jarak perjalanan. Nggak bakal bisa kemudian ada astronot dikirim ke sana, pasti mati di tengah jalan, pasti mati, nggak mungkin bisa. Makanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas langit pertama ini, kemudian ada langit kedua, yang kemudian ketika digabungkan antara langit pertama dengan bumi, digabung luasnya antara langit pertama dan bumi, maka langit kedua ini kemudian melihat ke bawah. Langit pertama dan langit kedua ini hanya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Begitu juga kemudian langit ketiga memandang kepada langit kedua. Kalau digabungkan dengan langit pertama, digabungkan dengan bumi, di langit ketiga melihat ke bawah itu, 3 benda di bawahnya itu hanya seperti koin yang dibuang padang pasir, hanya seperti cincin. Begitu seterusnya sampai ke langit keempat. Jadi bumi digabungkan dengan langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, dibandingkan langit ketujuh, itu seperti koin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini dipenuhi kemudian oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Jadi bagaimana mungkin kemudian Nabi berbicara langsung, dalam arti kata tanpa kemudian perantara? Tidak mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan itu, wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Tidak mungkin, mustahil. Kalau orang Kristen, mohon maaf, orang Kristen mengatakan Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah tanpa tabir, itu bullshit. Itu sebuah kebohongan. Nabi Musa justru diceritakan dalam kisah para rasul 7 nomor
35. Beliau kemudian menerima wahyu melalui perantaraan malaikat. 38. Beliau Nabi Musa menerima kemudian firman melalui malaikat. Kemudian di data 58-nya, 53-nya juga dikatakan bahwa Nabi Musa menerima firman dari malaikat. Innani anallah la ilaha illa ana. Allah yang berfirman langsung melalui perantaraan 3 hal tadi. Tabir, kemudian wahyu, dan kemudian mengutus malaikat. Makanya kalau dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, dan aku menyeru Musa melalui di balik sebuah pohon. Bukan berarti Tuhannya ada ngumpet di balik pohon, enggak. Tetapi Allah berfirman kemudian melalui perantaraan hal tersebut. Nah, ini yang biasa disalahartikan oleh saudara-saudara kita. Jadi tidak ada seorang nabi yang pernah kemudian bertatap langsung tanpa perantara. Ada yang melalui wahyu. Wahyu itu langsung dari Allah ke hati seorang nabi. Ada yang melalui tabir seperti yang dialami kemudian Nabi Musa. Kalau wahyu seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau diutus malaikat sama seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sementara, silakan. Ya, Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama, Bang. Izin Bang Suma, bisa lanjut sebentar Bang Suma? Nggak lama. Silakan. Iya. Paling cuma 15 menit lagi Bang Suma. Oke. Nah, dari selama Nabi Muhammad hidup itu Bang Suma itu kan masjid belum ada. Izin Bang Suma. Iya. Terus Al-Quran juga belum ada. Ya kan Iya. Bang Suma? Izin ya. Nah, itu yang menciptakan Mohon maaf Sholat tidak ada, sebentar belum? Sholat Bang belum? Suma dengan Babe Gimana? dan menimbang, mungkin waktu juga masih panjang dan saya sudah konfirmasi ke Ustadz Sugi juga meminta waktunya sebentar Bang Zuma untuk ke Komal Inspirasi karena ada yang mau bersyahadat satu keluarga. Ya, mungkin semuanya penting ya Bang Zuma ya. Tetapi semuanya sudah saya pikirkan, saya mengambil kebijakan supaya semuanya bisa berjalan gitu Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma? ya nggak Iya, apa-apa, insya Allah. inspirasi dulu nggak apa-apa. Iya, Siap. kebetulan tadi memang sudah dijadwalkan sih diinfokan, cuman saya nggak enak aja teman-teman menunggu di sini saya lama. Nggak apa-apa Bang Zuma, ini saya memang menunggu jeda narasi dari Bang Zuma untuk menyampaikan ini. Di belakang ini saya konfirmasi dengan guru-guru kita. Ya insya Allah kami menyadari atas kesibukan semuanya pastinya membutuhkan juga Bang Zuma untuk hadir di sana, begitu Bang Zuma. Ya. Perkara Bang, nanti nanti kita Bang reschedule Zuma aja kesini nanti, Bang lagi, Bang Babe standby aja. Perkara nanti Bang Zuma kesini reschedule aja, lagi, saya mau- intinya Bang Zuma biar mengkondisikan dulu di Inspirasi, di Komal Inspirasi, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan semestinya, begitu Bang Zuma. Insya Allah. Iya, oke. Oke, Bang Suma silakan Bang Suma. Silakan. Bang. Baik kawan, baik. Mohon Saya maaf mohon Bang izin. Zuma, ini saya terpotong narasinya jadinya. Gak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mohon maaf. gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, saya turun dulu ya. Saya juga ke inspirasi saya lihat ya. Boleh Bang, boleh. Oke. Makasih. Siap untuk saudara-saudaraku yang di sini, jangan merasa gimana-gimana, biar semuanya berjalan. Guru kita pastinya dibutuhkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bukan berarti di sini saya memotong apa yang dibicarakan, tetapi semuanya kita harus sesuai dengan apa yang dirundingkan di belakang juga gitu. Silakan Bang Zuma untuk ini ditunggu Baik. di sana. Masya Allah di Terima sana kasih kita- Bang Erwin, Masya Allah. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di sini, guru-guru saya izin sejenak. Jika memungkinkan Masya Allah. kembali nanti saya akan ke sini ya, teman-teman ya. Amin. Bunda, Masya sehat Allah. selalu Terima Bun. kasih Bang Zuma. Jaga kesehatan Bunda. Kiranya Allah senantiasa Bunda jauh dari melindungi berangkat, antum. Bang. Iya. Baik. Amin. Saya Amin. sementara Amin. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu Bang Joma.
dalam perjalanan. Kira-kira membutuhkan waktu penerbangan dari Makassar ke Burundi ya paling lama 2,5 jam lah. Sabar dulu ya. Gue gemeteran, kaki gue gemeteran. Kenapa bisa, Ustaz? Kelamaan gue kalau udah naik, gue nggak kuat yang namanya ketinggian. Sama. Kemarin aku manjat pohon, hampir gue jatuh. Nggak bisa turun. Manjat bisa, turun nggak bisa. Terpaksa pohonnya diceperin, baru gue bisa turun. Dari Banyuma dibawa naik kan? Belum ada. Belum ada. On the way. Bang Andi. Mbak Ulan nanti suaranya bisa digedein dikit ya, agak deket ya Mbak Ulan bisa. Iya. Ya. Speaker handphonenya dideketin. Iya. Assalamualaikum Bu Runda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, guru-guru saya yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya, bagaimana kabar tas semuanya? Alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat Jeki semuanya. Siap. Iya, ini saatnya detik-detik cakar di Indonesia. Babe juga ikut kemari Banyuma. Habis ini lagi sama Babe aja nggak apa-apa. Iya. Oke. Oh, kalau Babe tiap malam di sini, Bang Andi. Oke, lanjut langsung aja. Iya. Siap. Ambil alih Bang Andi. Ya. Mungkin Banyuma bisa disalam-salamin dulu Mbak Ulannya. Silakan. Iya. Salam kenal sahabat siapa? Sahabat Vera, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Mbak Vera. Kiranya Allah senantiasa melindungi Amin. saudari. Alhamdulillah Gurunda. Yang mau syahadat itu saudari kita Wulan. Oh, itu Ulan. Kirain Bunda Vera tadi. Masya Allah. Host juga nggak mengarahkan soalnya gimana ini. Jadi kacau konsentrasi. Cuma malam ini habis makan kepurung jadi banyak candanya. Ya, salam kenal Mbak Ulan. Masya Allah, luar biasa. Saya Bang Suma, ya. Dari mana? Dari sekte apa sebelumnya? Protestan? Kristen. Oh, Kristen. Kristennya bukan Protestan, Katolik. Agak Agape. EGP? Agape. Oh, Agape. Iyalah. Ya, jadi gimana ini? Apa yang bisa kita bantu ini? Atau Anda bisa membantu saya? Langsung aja Gurunda, dari tadi nungguin. Masya Allah. On cam dulu. Iya. Silakan Bunda Pera on cam. Silakan. Saudariku Wulan, on cam silakan saudariku. Oh iya. Ada yang kecil suaranya katanya ya. Silakan Mbak Wulan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Ditutup itu kaulan. Telinganya. Iya. Tidak mendengar itu tahu. Enggak gitu juga. Di apa kan namanya itu ya? Ini hostnya jadi grogi. Masya Allah, cantiknya. Ya, dililit, ya. Ya, gitu aja bagus. Nah. Subhanallah. Nah, ya, baca Quran nanti lama-lama ini pintar. Suaranya pasti bagus ini Mbak Ulan. Tapi Mbak Wulan ini Bang Zuma itu posisi Gurunda, saya suruh pakai serbet juga yang dipakai itu, dia nggak ada. bukan. Ini udah bagus ini beliau ini, Masya Allah. Ada guru kita ternyata di bawah. Oke, kita langsung syahadat ya. Iya. Baik. Simbol tauhid, satu tangan yang kanan telunjuk mengarah ke langit.
sebagai ikrar kita. Boleh tangannya diangkat. Ada yang mengarahkan tidak di sana nih? Oke, bisa ikuti saya Mbak Ulan? Iya bisa. Tangannya Kak Ulan, tangannya, Iya. tangan, ya. Tangan seperti apa? Ikuti saya aja langsung. Iya. Bismillah Bismillah. ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Tadi dengar-dengar informasinya yang mau syahadat ini satu kecamatan. Benarkah? Tidur, anaknya tidur. Oh, tidur. Masya Umur Allah. 15 tahun, perempuan, tapi sudah tidur. Oh, udah tidur. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ibunya sudah syahadat duluan. Nanti anaknya nyusul. Nggak apa-apa. Kemudian sebelum didoakan oleh Ustadz kita, Mbak Ulan bisa ngikuti saya sekali lagi? Insya Allah. Baik. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, saya serahkan kepada Ustadz kita yang kita hormati, Ustadz Muhammad Hanafi untuk mendoakan beliau. Silakan. Siap. Izin semuanya, Gurunda Zuma dan juga teman-teman semuanya, para guru-guru di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa takbilana ya Allah biha jami'al hajat. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah dari segala hajat-hajat kami semua ya Allah yang hadir saat ini ya Allah di Qamal ini. Wa takbilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa takbilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at warfa'na bi andaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. ربي اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا عماتنا أصدقائنا وأقربائنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kaulah salah satu-satunya ya Allah, pemberi petunjuk kepada orang-orang yang sedang bingung ya Allah.
Berikan kami petunjuk ya Allah dari apa-apa yang kami rasakan hari ini, detik ini ya Allah. Ya Ghiasal Mustagisi, wahai penolong orang-orang yang meminta tolong, tolong kami ya Allah. Allahumma ghafir li ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allah sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib-aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad. Allah, ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allah mahfad umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah ya Allah kami semua ya Allah, para guru-gurunda kami semua ya Allah, termasuk umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami dengan Al-Qur'an. Mudahkan urusan kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah ya Tuhan kami, pada sisa umur kami semua ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, yang hafizah Qur'an, faqih Al-Qur'an, mampu menjalankan Al-Qur'an. Dan pada akhirnya kami semua ya Allah memiliki anak keturunan hafizah Quran, dan juga pasangan-pasangan yang mengerti, yang faham Al-Quran, dan akhirnya kami memiliki keluarga besar yang dicintai Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian Allah Ta'ala. Silakan dilanjut Gurunda saya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, subhanallah. Ya mungkin boleh tidak apa-apa ada pengulangan mungkin. Saya mau tahu latar belakang gitu sampai mau meninggalkan keyakinan sebelumnya menuju Islam. Aku. Iya. Begini ceritanya itu, Pak. Iya. Sebelumnya memang aku dari lahir Kristen dari kecil. Aku memang dari kecil aku itu udah ada niat pengen masuk Islam karena kondisi keluarga sebenarnya. Begini, dulu bapak aku dan mama aku itu terpisah, cerai, dan kami tinggal sama bapak. Nah, ketika ibuku dan ayahku cerai, mereka bapak nikah lagi, kami tinggal sama ibu tiri. Namanya tinggal sama ibu tiri, Pak, banyak perjalanan yang sangat pahit ya. Iya. Nah, sehingga di saat itu sering aku melakukan yang aneh-aneh. Pernah aku melakukan mengakhiri hidup. Banyak yang aku lakukan, tapi nggak ada yang terwujud. Setiap saat itu dulu setiap perilaku ibu tiri kami itu dulu kami laporkan ke bapak pun juga nggak ada responnya gitu. Nggak lama kemudian ibu tiri itu meninggal.
Setelah ibu tiri itu meninggal, lalu ayah nikah lagi. Perjalanan pahit kami masih berlanjut, sehingga ayah pernah berkata, aku lebih sayang anak dari istri nomor 2 katanya. Dan ketika ayah pun berkata seperti itu, kami hanya mendengarkan aja. Lalu kami pergi mencari ibu. Kami ketemu ibu. Aku ketemu ibu. Ibuku berkata, aku enggak suka sama kamu. Lebih baik kau pulang sama ayahmu. Jadi setiap aku, kan dulu, zaman dulu itu ada radio itu siaran-siaran gitu. Aku sering dengar suara azan di situ, suara-suara baca-baca Al-Quran di situ, di siaran itu. Jadi perasaanku kayak nyaman dengar itu, pengen ikut di situ. Sempat ku bilang sama kawanku, aku pengen itu loh, ikut itu, sholat itu, baca-baca itu, katanya itu Islam. Kau Kristen, kau ada keinginanmu di situ, kata kawanku. Ku bilang memang aku suka itu, sekalian aja aku lepas dari keluarga. Lagi pula, adapun aku sama mereka, aku tuh nggak dianggap tahu. Dalam keputusasaan aku pergi merantau, sehingga aku memutuskan untuk menikah tanpa tahu aku apa arti itu menikah. Pokoknya yang tahu aku nikah, aku keluar dari keluargaku. Rupanya aku juga seperti itu. Terus mengalami kekacauan dan ribut dalam rumah tangga. Sehingga lama aku menikah selama 18 tahun. Jadi di dalam keluarga kami jarang bersama. Jarang kami bersama, itu yang tahu aku, kami sering ribut. Sehingga ayah anakku itu dulu berkata sama aku, dari anak pertama, anak kedua, dia berkata, aku ingin kau meninggal, kau di saat melahirkan. Itu aku jadi dari terus menerus aku teringat-ingat masuk Islam gitu. Habis itu sering kekacauan lah, pokoknya ribut dalam keluarga, sehingga aku diusir dari rumah. Aku disuruh pergi kau dari rumah, mending kau cari suami. Dalam keputusasaan, nggak ada jalan keluarku, entah kayak mana mau kemana, ya udah keluar. Aku mengambil keputusan keluar aku dari rumah, menikah sama orang kita Islam. Disitulah aku mualaf di Lampung waktu itu. Nggak lama kemudian kami satu rumah selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu juga aku nggak tahu, masih belum tahu sholat, belum tahu apa-apa lah. Cuman yang aku tahu cara doa ngambil wudhu, cuman itu aja yang aku tahu. Kalau cara ngambilnya aku kurang paham. Yang jelas doa ngambil wudhu itu pun singkat. Situlah aku mualaf. Tapi sebelum aku mualaf itu, aku sering memimpikan suara-suara azan. Bahkan waktu sebelum aku mualaf kan, pernah aku bermimpi ada seseorang di keluarga kami tuh yang sakit ya. Aku disuruh manggil orang. Namun aku lewat jalan motong jalan aku kan, biar cepat sampai ke tujuanku gitu kan. Rupanya aku terjebak di dalam hutan. Setelah itu aku mendengar suara azan di situ. Sementara di situ nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, itu hutan lebat. Nah, aku tengok ke atas kan, aku melihat langit dan aku juga melihat pohon itu. Disitulah ada suara itu. Suaranya suara laki-laki, tapi yang jumpa sama aku seorang nenek-nenek. Disuruh aku pergi ke mana ya itu, ke Megapura.
Suara yang ku dengar itu suara azan begini, suaranya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Sebelum aku mualaf. Setelah itu aku juga pernah bermimpi aku berjalan bersama orang yang hanya menggunakan pakaian putih dililit kepalanya seperti kain selendang putih dililit kepalanya, diikat gitu aja, lalu nggak pakai baju, cuman dia pakai kain putih dililit badannya semua, cuman gitu aja. Seperti aku berkeliling di seperti labirin, dia berputar-putar di situ, ramai kali orang di situ. Kecapean aku lari mereka ngejar-ngejar. Jadi sebenarnya aku udah dari kecil aku niat sebenarnya mualaf. Ketika aku mualaf, waktu aku ke Lampung itu aku sangat senang, aku sangat bahagia. Karena kenapa? Ya Allah, akhirnya aku terwujud, aku jadi Islam. Enggak nyangka aku seperti ini kejadiannya. Masya Allah. Sebenarnya orang yang aku nikahi itu bukan sebenarnya bukan orang berkeadaan, enggak. Orang yang kunikahi itu pun bukan orang sembarangan sebenarnya. Seorang ustadz di Sungai Lilin. Dia duda, istrinya selingkuh, jadi pelakor, makanya dia nyari istri. Tiba waktu itu entah kenapa kami ketemu. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu itu jujur aku sangat bahagia, akhirnya keinginanku terwujud jadi orang Islam gitu. Aku nggak nyangka kami jadi pisah, tapi jujur aku dalam keadaan tidak sadar waktu itu pernah aku berkata sama dia, cari aja lah istri baru, ku bilang gitu. Aku itu dalam keadaan tidak sadar, rupanya baru tahu aku ayah anakku waktu aku pergi itu bikin dukun-dukun besar, sehingga dia bayar dukun untuk supaya aku balik ke sini gitu. Ketika aku ingin balik ke suamiku yang mualafkan aku itu, rupanya dia sudah punya cewek lain. Dia sendiri yang ngomong ke aku, katanya andainya kau pulang ke sini bukan berarti perasaanku sama kamu sama. Aku menerimamu hanya karena kasihan. Jadi kalau kau mau di madu boleh. Aku bilang enggak usah lah. Mending aku sendiri bersama anakku. Jika aku mampu menafkahi anakku, untuk apa aku punya lagi, kan gitu. Iya. Yang aku inginkan sebenarnya dari dia hanya karena aku ingin belajar beribadah sholat, karena dia itu seorang ustaz sebenarnya sebelum dia pisah sama istrinya. Aku mencintainya karena Allah, bukan apa-apa, bukan lebih. Masya Allah. Jadi dalam hatiku ya sudah. Andainya aku ada yang bimbing, yang ngajari ibadah sholat, andainya aku punya sertifikat, aku berani ke masjid, tapi aku nggak berani. Aku pun takut bertemu sama orang di sini, aku malu. Ibu di mana kalau boleh tahu? Di daerah Segati, Kecamatan Langgam. Kalimantan? Bukan, daerah Pekanbaru ini juga. Oh, Pekanbaru. Iya. Di daerah Riau, Gurunda. Riau. Iya, daerah Riau. Masya Allah. Luar biasa berarti ya. Jadi tujuannya kemudian syahadat kalau nggak salah biar dapat sertifikat gitu ya teman-teman. Sertifikat mu'alaf.
kalau aku udah ada sertifikat kan bisa aku masuk ke masjid. Misalnya orang itu bertanya ngapain kau di sini, aku udah mualaf, mana buktinya ini loh, nah, kan gitu. Jadi Soalnya gini Bang Joma, KTP-nya masih Kristen juga sih, jadi perlu dirubah itu intinya. Lanjut. Oh iya, siap. itu yang kuharapkan. KTP Iya. kakak, aku maaf sekali aku nggak ada waktu. Jika bisa membantu, andainya pun udah selesai, biar ku ambil waktuku jemput di kantor agama ke Kerinci. Itu pun kalau tahu aku jalan, soalnya aku itu nggak pernah keluar. Masya Allah. Anaknya berapa Ibu? Ada 3. Cewek semua? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi selama ini setelah sendiri membesarkan anak-anak ini, penghasilan dari mana kalau boleh tahu? Kerja? Aku kerja, aku pergi subuh, pulangnya maghrib. Kerja di mana kalau boleh tahu? Aku kerja di Akasia. Oh, elektronik. Bukan, Akasia itu kayu hutan loh, hutan kayak nanti itulah, tahu nggak kayu balap itu merawat kayu. Kayunya dirawat. Oh, pabrik. Bukan pabrik kayu, merawat kayu. Kayunya dirawat. Iya, Tanaman gitu. Dibersihin, disemprot, dipupuk gitu. Perkebunan. Perkebunan. Iya, perusahaan gitu. Iya. Kayunya nanti dibuat ini tisu. Iya, tisu seperti buku, seperti terapi gitu. Triplek kan Mbak ya, triplek banyak situ ya. Iya. Berapa lagi pas perkebunan udah. Perkebunan. Tapi Bang Joma insya Allah Pak Arif udah memantau. Beliau nanti koordinasi akan membantu beliau ke depannya dari kantor beliau gitu. Lanjut. Iya, Masya Allah. Syukurlah Bang Arif, makasih Bang. Mu'alaf kita ini memang perlu perhatian gitu ya. Termasuk dari kita semuanya, bukan cuman Bang Arif. Siapapun kita yang punya potensi, punya peluang, ya bisa membantu dan mendukung kemudian saudara kita ini, apalagi beliau membesarkan 3 anak yang dibesarkan oleh beliau seorang diri ya. Ini tugas kita Bang Handi dan juga teman-teman semuanya, Insya Allah. Mudah-mudahan beliau istiqomah ya. Insya Allah. Syukran Bang Fei. Amin, ya Allah, amin. Subhanallah. Riau tadi kan ya? Riau ya? Iya. Riau. Tempatnya Hisugi berarti. Bunda di Riau. Riau. Ini ada api Riau. Nanti di monitor aja. Siap. Pak Arif Hidayat mau naik, siapa yang bisa gantian dulu? Itu bisa ada 01. Oh iya ada. Siapa? Ada 10 Bang Andi. Ntar saya cari namanya di bawah. Ustadz kita turun. Kenapa Ustadz Hanafi turun? Nah ini Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, Masya Allah. Ini tadi ceritanya Mbak Wulan ini nggak bisa didatengin ke rumahnya Bang Zuma. Gimana nih ya? Gitu ya? Kenapa? Kak Wulan ya? Ya kalau boleh nggak apa-apa aku datang ke kantor agama. Kenapa nggak boleh datang ke rumahnya? Takut aku orang kakakku nanti ribut mereka sama aku. Oh, mereka masih. Mereka itu di samping rumahku. Kalau bisa ketemu aja kita di masjid. Di musolat kan ada di sini, dekat di sini musolat di sini. Kalau perusahaan ibu jauh nggak dari kota di situ, dari kota Kerinci situ? Perusahaan yang tempatku kerja. Iya. Jauh, itulah jalan RAPP itu. Enggak, maksud saya nanti teman-teman suruh nyamperin aja di perusahaan kalau gitu Bang Zuma. Oh boleh. Nah, biar nanti
dibantu urus administrasi itu Dukcapil. Oh iya. Betul juga betul. Iya. Riau. Kami namanya kerja kami di sini kami biasa disebut on labor gitu. On labor. Ya, on labor gitu. On labor. Ya, on labor. Iya. Jauh dari kota ini Riau. Enggak pahala. Orang-orang kerja di orang mandur-mandurnya di sini tempat tinggal mereka itu di Pekanbaru. Jauh Gerinda. Setiap hari Sabtu mereka itu ke tempat istri mereka di Pekanbaru, ada di Kerinci gitu. Ya, insya Allah Gerinda program dari Dekatnya, cuman aku aja nggak tahu. Langsung ke Pak Ulan aja nanti. Oh Ya siap. Kak Ulan ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu insya Allah Kak Ulan. Sekalian penyerahan sertifikat mualafnya ya. Iya. Oh gini, izin API Riau. Supaya jangan salah paham. Kalau misalnya teman-teman API Riau ingin juga membantu administrasi ada masalah, nanti saya yang backup gitu kan? Ya boleh Pak Arif, Masya Allah. Iya. Siap. Nanti kita kontak-kontak Luar aja Pak Arif biasa. di belakang. Iya siap. Nomor saya minta aja ke Bang Handi. Nomor Baik, saya. siap. Gitu siap. Iya. Subhanallah, Masya Allah. Izin Bang Zuma sebentar. Ulan. Iya. Ulan kenapa itu kakaknya kok marah atau apa karena dia masih Kristen gitu? Bukan begitu, takut aja aku nanti. Aku takutnya mereka entah kayak mana ya pendapat mereka. Biarkan aja mereka kejutan nanti aku masuk ke masjid. Mereka udah Islam belum? Belum. Oh iyalah iya. Mereka sejak aku pulang mualaf itu, aku balik ke rumah ini, mereka terus nyuruh aku ke gereja, tapi aku nggak bisa. Kayak nggak sanggup aku, seolah-olah aku itu gimana ya kalau aku itu udah berjanji pada diri sendiri, nggak bisa ngingkari gitu loh. Tapi izin Bang Juma. Iya Bang. Anaknya 3 ini kan belum bersahadat karena masih baptisan. Iya. Gitu Bang. Jadi perlu disadatin lagi nih. Tapi mereka tidur katanya ya. Iya, mereka itu biasanya aku tidur itu jam 7 karena aku harus cepat bangun besok pagi jam 3 besok pagi, bangun jam 5 udah berangkat gitu loh. Iya. Berarti besok telat ini kerja. Insya Allah aku usahakan cepat. Anaknya usia yang paling tua 15 tahun. Iya. Yang nomor 2 sekitar 11 tahun itu ya udah kelas 6 SD. Iya. Tapi kayak masih gadis ya, anaknya udah 15 tahun. Iya gadis yang lebih besar dariku. Bukan, Ulannya kayak masih anak gadis, Bunda bilang. Intinya gini aja, nanti tim di sana yang berupaya untuk mengislamkan kembali anaknya. Nanti tim serahin aja nanti sama tim Mbak Ulan ya. Jadi nanti kalau ada yang nelpon, direspon aja, kasih alamat perusahaannya aja, oke? Iya. Oke, makasih. Lanjut. Saya pikir Mbak Ulan harus istirahat Bang Juma karena tadi biasa tidur jam 7 katanya. Karena harus kerja pagi. Kalau mau yang mau ditanyakan lagi sama guru kita, Mbak Ulan silakan kalau masih ada. Nggak ada yang kutanyakan, cuman itu yang kutanya tadi masalah kakak, masalah perceraian, buku-buku perceraian, tapi ada tadi bapak itu bilang untuk apa diurus surat cerai kalau memang nggak ada surat nikah gitu. Nanti secara administrasi dibantu oleh tim. Yang paling penting adalah kalau sudah ada yang mengetahui Anda sudah memeluk Islam, terus siapapun di luar sana yang mengintimidasi, yang memaksa pergi gereja, lapor sama kami bawa ke ranah hukum. Jangan segan-segan melapor ya. Iya. Berbagi sama kita, oke.
Kasih. Yap. Pak Arif, izin Pak Arif tinggalnya di Riau juga Pak Arif. Saya di Jakarta, Bang. Oh, di Jakarta. Tapi teman-teman saya ada di Riau juga. Siap. Nanti kita saling komunikasi Pak Arif. Minta nomor saya ke Bang Handi ya. Jangan lupa ya. Nanti saya minta Pak Arif. Siap. Begitu. Ya, mungkin Mbak mau Ulan, istirahat mungkin. ya istirahat aja dulu. Besok kan kerja. Siapa tahu gara-gara ini Anda telat diomelin lagi sama perusahaan. Insya Allah akan kuusahakan cepat bangun. Sholat subuh Ibu. Kak Wulan sholat subuh ya. Iya, aku itu nggak pandai sholat. Aku taunya ngambil wudhu aja. Aku biasanya ngambil wudhu. Katanya gini, niat Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya berwudhu menghilangkan hadas kecil karena fardu Allah Ta'ala. Cuman itu yang aku tahu. Habis itu kalau cara sholat, maaf banget, bukan aku nggak bisa. Karena aku nggak melakukan, tapi aku nggak tahu. Nanti bagian saya lah, bagian saya nanti orang-orang Pangkalan untuk bimbingnya. Lagian juga kan Mbak Ulan belum ada peralatan sholat. Ya, insya Allah segera bantuan datang ya Mbak Ulan ya. Iya. Iya. Oh iya, izin Gurunda diingatkan ke Kak Ulannya untuk mandi besar Gurunda. Izin. Iya, mungkin sudah pernah melakukan sebelumnya. Sholat. Bukan, mandi wajib. Enggak tahu aku mandi wajib. Ya, nanti besok sebelum kerja diniatkan aja, saya berniat mandi wajib karena Allah, bismillah, langsung guyur badan. Udah gitu aja. Iya. Pakai sabun, bersihkan badannya semuanya. Iya. Nanti Bang Arif mungkin bisa membantu bagaimana supaya ada buku yang dipakai sebagai bimbingan untuk ini. Siap. Untuk sholat. Gitu ya Bang ya? Orangnya nanti Bang Zuma, orangnya saya suruh. Oh siap. Langsung. Ya. Kalau dari Riau kan kejauhan ya Bang ya? Api. Kalau jauh Pak Arif. Iya, biar nanti teman-teman di Pangkalan Kerinci lah yang di. Siap. Nanti kalau nanti kita sama-sama berangkatnya juga boleh Pak Arif. Oke. Iya, siap. Kalau ada yang telepon Kak Wulan diangkat ya. Insya Allah Pak. Nomor telepon Kak Wulan udah di saya sih soalnya. Iya. Iya. Oke. Aman kalau gitu, udah aman berarti, masya Allah. Alhamdulillah. Inilah indahnya Islam. Kalau Pak Arif udah turun tangan seluruh Indonesia. Aman. Enggak juga Bang An. Iya. Oke, silakan Bang Wulan istirahat. Kami doakan istiqomah, sehat selalu. Amin. Gitu Bang Yuma ya. Iya Bang. Aku izin turun ya Pak. Iya, makasih. Yang pegang nomor HP-nya Bang Handi ya? Ada sama saya udah. Oh siap. Sudah Gurunda. Siap, Sama nanti Bang izin Handi. Bang Andi saya DM ya Bang Andi ya. Japris PA. Ya. WA saya aja minta sama Alpi WA saya. Makasih ya deh Ulan ya, istirahat. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita mendengarkan surat Ar-Rahman dari Bang Juma. Permintaan dari audiens. Kita ngaji nih. Betul. Monisi mungkin ada mau disampaikan teman-teman sebelum kita membaca ayat suci Quran? Izin saya di bawah saja, saya belum pantas untuk jadi narasumber. Belum pantas abang kita ini seorang dokter, seorang prof, seorang pakar, belum pantas kata beliau. Masya Allah. Biar saya nyimak di bawah saja, kasih kesempatan sama yang lain, sama oten-oten. Jadi saya tetap nyimak di bawah. Semuanya guru-guru, Bang Inspirasi, Bunda, Bang Andi, dan semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu zul asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, khalaqal insana min salsalin ka'al fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Walahul jawaril mansya'atu fil bahri kal'alam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi syai'in, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sanafrugu lakum ayyuhath thaqalan, fabi'ayyi ala'i tukazziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard, an takfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu, la tanfuzuna illa bisultan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yursalu alaykuma syuwadun min narin wa
ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطير لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن أغصان
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Allah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, merinding ya mendengar Bang Juma ngaji, nangis ya. Insyaallah. Allahu Akbar. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman mendengarkan Allah sebutkan namanya, kemudian maka bergetar hati mereka, dibacakan ayatnya bertambah iman mereka. Itulah tanda-tanda orang beriman. Jadi tidak hidup di dalam kondisi di mana dia hanya memelihara rasa benci, iri, dengki. Dan orang beriman itu ketika dia salah, mereka khilaf kemudian mencoba untuk memperbaiki diri, bukan malah sombong terhadap kesalahan yang dilakukan, melainkan mereka kemudian menyadari lalu mengisi kesalahan, kehilapan tersebut dengan amalan-amalan yang jauh lebih baik. Saya kira begitu sahabat. Allahu Akbar. Cikaruk di Indonesia. Masya Allah. Jadi ada seorang mualaf ya di luar sana. Jadi dia nggak bisa tidur itu kalau dia nggak mendengarkan Bang Juma mengaji setiap malam gitu loh. Jadi beliau tadi minta surah, dari kemarin malam sih minta surah Ar-Rahman. Beliau di mana sekarang, Di? Di luar negeri. Oh, si Kampok Ki. Iya. Masya Allah. Ada yang minta naik bacakan Bible pakai bahasa Yunani katanya. Buset dah. lagunya seperti apa kalau Enharke onhologos gitu nggak enak kan gua denger. Ada vokal homogen namanya tapi sulit diikutin. Nggak ada maknya lagam Quran. Nggak ada, mereka nggak ada seperti tuntunan lagam gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Syukran teman-teman. Nah ini banyak sekali infaknya ini teman-teman kita ini. Dari tadi ku tengok ini bertaburan koin, gipnya Masya Allah. Ini yang bikin cemburu manusia yang lain. Makanya mereka itu gimana caranya itu Bang Juma mengunjungi channel mereka supaya apa? Yang ngasih koin ke Bang Juma dia juga dapat cepretan dari koin itu. Kayak bom-bom. Allahu Akbar. Iya Bang sih, Juma, betul itu Bang Andi. datanglah ke komal saya. Kalau Bang Juma ada kan bertabaran koin, kan lumayan saya bisa beli beras juga sebagian gitu. Biasa loh dia WA atau telepon saya langsung. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Kayak si Edis juga tuh kan,
banyak sekali kaki tangannya. Bang Juma ditantangin Edis, kamu diundang ke roomnya. Ngomong aja terus terang. Ramein dong Bang Juma, biar ada koin gitu loh. Jujur, kalau jujur Bang Juma datang loh, serius. Kalau lu jujur, bantu gua, silakan ke tempat saya Bang Juma, biar rame, biar ada koin. Kalau begitu Bang Juma datang ya. Iya datang. Nah itu dia, ayo jujur. Mana? Saya datang. Jujur. Jangan alasan debat gitu loh, jujur aja. Kita bisa berbagi kok, nggak ada masalah. Ya umat Islam itu membantu orang yang kelaparan kok. Tapi jangan dibeliin pulsa. Orang lapar aja, orang yang tidak lapar aja kita nggak bantu kok. Ya, Apalagi orang lapar. Iya Bang Andi. Iya, asal jangan lapar pulsa. Wah, ada di bawah, nggak boleh katanya. Ada yang bilang jangan, biar kata begitu nggak ada, nggak mau, nggak boleh katanya. Pi, ada Nathan Pi, coba Pi. Nathan ini siapa nih? Nathan, selamat malam. Nathan, selamat malam panggilan pertama. Nathan panggilan kedua. Nathan panggilan ketiga. Nggak ada Daeng. Rusak headsetnya mungkin ini Daeng. Kalau Virgo boy, Virgo panggilan pertama. Virgo panggilan kedua. Virgo panggilan ketiga. Insyaallah. Syukron Pak Imin. Barakallahu fikum. Bang Fendi panggilan pertama, Bang Fendi panggilan kedua, Bang Fendi panggilan ketiga. Ini mana ini? Itu biasanya request tapi nggak nyadar kalau dia request. Biasanya gitu. Ya. Sambalo. Udah ada orangnya ini. Bang Inspirasi. Belum. Ini ya, masih muter-muter ya. Sambalu. Nggak, biasanya dia di Alfi udah ada gitu. Tapi di host sama di yang di bawah belum kelihatan tuh orangnya. Iya betul, kan masih muter-muter. Belum muncul. Iya. Ya, Masih belum ada ya. muter-muter. Kalau Velo udah ada. Velo di sini udah ada, Bang. Ada. Oh ini nih. Ini aja. Al-KTP nih. Velo udah ada nih, Alfi. Velo, selamat malam, Velo. Velonya belum ada, Bun. Yang di kitanya doang yang ada gitu. Yang di host sama di bawah belum kelihatan itu. Iya. Kalau Al-KTP ini ada pasti nih. Halo Bang Al-KTP. Buka mic-nya, Bang. Halo Bang Zuma. Halo Bang Juma, kalau KTP kita hormati beliau lah. Dia mau kembali ke Kristen setelah syahadat nggak ada masalah. Yang penting kita bersahabat sama siapapun. Mau bertanya ya monggo. Kenapa dibuka kamera ini? Nggak ada masalah. Siapa yang buka kamera? Al-KTP barusan buka kamera. Silakan bro, ada yang mau ditanyain lagi atau Mr. M? Halo, Mr. M? Masih muter-muter di saya. Malam Bang, silakan. Selamat malam Bang Juma dan semuanya. Malam. Mohon maaf tadi dari apa? Edis. Lowbat. Oh. Nggak pernah lagi masuk Bang. Ya nggak apa-apa, dapat ilmu baru di sana. Habis itu nanti sharing lagi di sini, nggak apa-apa. Oh, saya nggak begitu Bang Juma.
Itu hanya ini Enggak. mungkin, tapi Maksud saya orang yang bijak itu adalah orang yang selalu mau mendengarkan sumber ilmu Ya. di mana saja kan gitu. betul. Itu saya setuju kalau itu. Ini saya mau bertanya dulu Iya. Kristen yang mengakui Yesus. tentang kan ada ayat di Injil itu yang mengatakan tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan. Berikut kita simak penjelasan. Iya. Matius berapa tadi sebentar? 7. Matius 7 21 sampai 23. Iya. Sebentar, Matius berapa tadi bang? Lupa hilang Matius nih 7. catatan saya nih. Matius 7. Ya ayat berapa tadi Pak Bang Juma? Sorry. Maaf. Nomor 22 23. Matius. Saya ininya nggak bisa dibuka lagi. Matius 7 22 23. Oke, di sini kan saya bacakan dulu Bang Juma ya. Iya. Di sini pada hari akhir Tuhan akan menolak banyak kan itu ya. Ya, pada hari banyak orang akan berseru kepadaku, kan Tuhan, bukankah kami menubuatkan demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Baik, di sini Bang Juma dia mengatakan kan tidak semua orang. Iya. Dan boleh saya minta penjelasannya Bang Juma? Saya Boleh. itu agak bingung di situ. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Jadi saya memulai dari Al-Quranul Karim kemudian terkait dengan data ini karena Islam itu datang salah satu tujuannya untuk meluruskan kemudian ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh kaum terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika Allah berfirman kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, anak laki-lakinya seorang manusia bernama Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Nabi Isa kemudian menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi terkait dengan ajaran yang Anda sebutkan tadi, kenapa kemudian Yesus mengatakan tidak semua orang memanggil aku Tuhan? Nah ini perlu saya luruskan kemudian kepada saudara. Di dalam Matius 7, kata Tuhan di sana, original teksnya itu adalah kurios. Artinya Tuan, Sayyid. Tidak semua orang mau memanggil Yesus itu sebagai panggilan Tuan. Semisal, tidak semua orang mau memanggil Bang Suma itu dengan diawali kata Bang. Ada yang memanggilnya langsung Zuma. Ciri-ciri orang yang tidak suka kepada Bang Zuma itu manggilnya Zuma. Zuma artinya mereka ini ada kebencian.
Di saat orang-orang memanggil Bang Zuma ini dengan panggilan Bang Zuma, mereka tampil kemudian dengan hanya menggunakan kata Zuma. Zuma, pasti dalam hatinya ada kebencian, tidak suka, nggak senang dengan Bang Zuma. Nah, begitu juga yang memanggil Yesus Tuhan. Ada yang memanggil Yesus itu mendudukkan pada koridor yang sesungguhnya. Sayyid, Tuhan, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan. Nah, harusnya Yesus itu dipanggil Tuhan, baik oleh orang Kristen yang menghormati Yesus maupun oleh orang Yahudi yang menghormati Yesus. Maka panggilannya kemudian adalah Tuhan Yesus. Dirubah kemudian oleh Lembaga Bible Indonesia menjadi Tuhan. Nah, kita ikuti. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang permasalahannya, ada dua kelompok yang memanggil Yesus itu kurios. Tuan, Rabi, Maran, Guru. Tuan, Maran, kemudian Rabam atau Guru. Yaitu kelompok Yahudi dalam hal ini pengikutnya, dan kelompok Kristen yaitu penyembahnya. Jadi sama-sama memanggil Tuhan, sama-sama memanggil Tuhan. Dalam arti kata Tuhan ya. Jadi murid Yesus memanggil Yesus itu Tuhan. Kristen juga memanggil Yesus Tuhan. Dua-duanya. Tapi satu di antaranya memanggilnya Tuhan dengan makna yang lari dari yang sesungguhnya. Sedangkan yang satu memanggilnya pada koridor yang sebenarnya. Orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, tapi makna sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai pencipta. Sedangkan muridnya memanggil Yesus Tuhan atau Tuhan dalam perspektif Kristen, tapi panggilan gelar itu hanya mendudukkan Yesus karena Yesus mengajak mereka kemudian untuk menuju kepada jalan keselamatan. Nah, untuk membuktikan kemudian makanya saya baca Quran tadi. Kaukah yang mengajarkan mereka untuk mentuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Aku tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah aku mengatakan itu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In qultu faqad alimta. Andai saja aku pernah mengatakan itu, pasti engkau telah mengetahuinya. Tapi aku tidak pernah mengatakan itu. Tapi kemudian mereka menjadikan aku sebagai Tuhan selain daripada engkau. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya ketika kita berbicara mengenai Matius 7 ini, di situ diterangkan kemudian dengan jelas oleh Yesus, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku dengan panggilan apa? Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi meskipun demikian, Kristen mengangkat kemudian derajat Yesus pada tempat yang tidak seharusnya. Tuhan menjadi Tuhan, itu lebih celoko lagi. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi, pengikutnya jauh lebih jahat. Nah, sekarang kita kembali kepada tema tadi. Jadi ada 2 kelompok yang memanggil Yesus itu Tuhan. Yahudi muridnya dan Kristen. Nah, apa pembeda? Nah, intinya di sini. Apa pembeda antara pemanggil yang pertama dengan pemanggil yang kedua?
Apa pembedanya? Antara Yahudi murid Yesus memanggil Yesus Sayyid, dan Kristen yang penyembah Yesus yang memanggil juga Yesus Sayyid, Tuan atau Tuhan. Pembedanya di mana? Kita lihat kemudian dari dalil sebelumnya. Dari buahnya kamu akan melihat dia. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, 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 Sayyid, Sayyid, Kurios, Kurios akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi ada dua. Semuanya dikatakan oleh Yesus, memanggil aku Tuhan, memanggil aku Tuhan. Ada dua. Tapi tidak semua akan masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya kemudian muncul. Bagi kita orang Indonesia yang hidup di 2025. Orang pintar, orang cerdas, didukung internet. Ya, pertanyaannya kemudian adalah, kehendak Bapa itu termaktub di perjanjian lama atau ada di perjanjian baru? Kehendak Bapa itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian baru ini hanya susunan-susunan peristiwa yang disusun oleh orang-orang yang menyusunnya setelah melakukan penyelidikan dan penyaduran. Sedangkan kehendak Bapa itu perjanjian lama. Apa itu? Hukum Taurat. Coba, apa yang diterangkan di dalam Ulangan 27 nomor 26? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat, yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan. Kehendak Bapa itu, terkutuklah orang yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan. Kristen menepati hukum Taurat dengan perbuatan enggak? Kagak. Inilah yang diusir. Pada hari-hari terakhir nanti, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena murid-murid Yesus itu senantiasa taat menjalankan kehendak Bapa. Apa itu? Hukum Taurat. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan Taurat, hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kata Yesus, kata Tuhannya Yesus, terkutuklah orang yang tidak Taurat. Hukum Taurat salah satunya apa? Sabat. Diperhatikan nggak oleh Kristen? Tidak. Sunat, kulub, diperhatikan nggak? Enggak. Jangan makan babi, diperhatikan nggak? Enggak. Berarti terkutuk, bukan? Berarti diusir oleh Yesus, bukan? Silakan, saudara Al-KTP. Baik, boleh saya tanggapi dulu? Silakan, silakan. Ada dua poin yang saya tangkap di sini. Iya. Terlepas dari perjanjian lama, perjanjian baru dan hukum tadi, yang poin keduanya saya setuju, hukum Taurat yang melanggar ya. Jadi dari ayat tadi Yohanes 7 ayat 21 sampai 23 itu, menurut saya bagi itu mereka yang tidak, bukan yang menyebut Yesus Tuhan, tapi mereka, menurut saya mereka yang tidak menjalankan perintah Allah. Karena kalau Yesus tidak menolak dipanggil Tuhan, karena dia ada di ayat-ayat lain seperti Yohanes 13 ayat 3. Nah, di situ jelas Yesus berkata, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, betul kata kamu kayak gitu kepada murid-muridnya.
Kemudian ada juga di Yohanes 20:28. Di situ Thomas berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku." Berarti Yesus tidak menolak. Dia tidak mengatakan, "Oh, jangan mengatakan gitu." Tidak. Berarti yang dimaksudkan ayat Yohanes 7 tadi, ayat 23 itu, kalau menurut pandangan saya, orang yang tidak menjalankan perintah, misalkan walaupun dia Kristen, terlepas dari dia agama Islam atau Kristen, jika dia tidak melakukan seperti Bang Juma bilang hukum Taurat, tidak menjalankan itu, salah satunya, itu yang disebut, "Enyalah kau dari hadapanku, aku tidak mengenalmu, kalian pembuat kejahatan." Ya, itu yang berbuat jahat itu maksudnya. Jadi terlepas dari agama, kalau bagi saya sih pribadi yang saya tangkap, entah dia mau Islam atau dia itu Kristen, Yahudi, Nasrani atau apapun, yang tidak menjalankan perintah Allah Bapa, itu yang saya pahami di situ ayat itu Bang Juma. Karena saya ambil pijakan saya di Yakobus 2 ayat 26. Sebentar, coba saya buka Yakobus 2:26. Boleh saya open kamera Bang? Iya, silakan. Balik dulu. Ini ya. Sini tertulis, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti saya simpulkan, orang yang mengerti, yang tahu perintah Tuhan tapi tidak melaksanakannya atau berbuat baik sesuai dengan perintah agamanya, entah dia agamanya apa gitu. Tentunya agama yang percaya nabi-nabi ya. Karena bagi saya iman tanpa perbuatan adalah kosong. Perbuatan tanpa iman adalah konyol kalau bagi saya. Karena dulu pernah Bang Juma bilang, orang yang berbuat baik sebaik-baik pun kalau dia tidak memiliki agama, ya sia-sia, seperti itu kan. Kayak orang mau kuliah tuh, kalau dia nggak daftar dulu di universitas tertentu, sekalipun dia pintar materi pelajaran di situ, dia nggak akan lulus, nggak akan jadi sarjana kan. Itu ya, demikian Bang Juma, silakan ditanggapi. Baik. Jadi gini saudara, ketika kemudian hanya gara-gara ya Tuhanku, ya Allahku, dianggap kemudian Yesus itu Tuhan, nah ini bahaya. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap Yesus itu orang gila, bahkan keluarganya pun. Di dalam Markus 3 itu, nomor 21, Yesus dijemput oleh keluarganya karena disangka gila. Kalau Thomas menyangka dia Tuhan, Thomas gila juga berarti. Hanya gara-gara ucapan kaget itu kemudian posisi seorang manusia jadi Tuhan. Tidak bisa. Berarti kalau Anda menuhankan Yesus karena ucapan Thomas, berarti Anda bukan pengikut Yesus, tetapi Anda pengikut Thomas. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, murid terkejut dan berteriak, "Hantu! Hantu!" Mereka teriak-teriak dan ketakutan. Apakah berarti Yesus hantu? Jadi tidak bisa dijadikan itu sebagai acuan. Itu sangat rendah dan itu. Sedangkan di data nomor 7, di Matius nomor 7 ini Yesus sedang bercakap-cakap nih kepada Bani Israel muridnya. Percaya sama saya, Yesus pada saat itu tidak berbicara kepada pemakan babi. Percaya sama saya, Yesus saat itu tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak bersunat. Percaya sama saya, Yesus pada saat itu tidak sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Kristen. Artinya
Artinya ketika Yesus berbicara kepada muridnya, Yesus meminta muridnya justru agar waspada kepada Kristen. Yesus pihak pertama, ini sering saya kasih kerangka berpikir. Muridnya adalah pihak kedua, Kristen pihak ketiga. Ketika pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, lucu sih pihak tiga, dia merasa kemudian gatal. Yesus berkata kepada muridnya, wahai muridku pihak kedua, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Datang kepada pihak kedua, murid Yesus dengan menyamar sebagai pihak kedua. Waspadalah kalian pihak kedua kepada pihak ketiga yang datang nyamar-nyamar sebagai pihak kedua. Itu bahasa sederhananya itu. Jadi Yesus mengajarkan kepada pihak kedua muridnya Bani Israel agar waspada kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ketika muncul di hadapan pihak kedua, pihak ketiganya kemudian membawa nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi kelakuannya dalam prosesi keagamaannya bertentangan dengan kehendak Elohim. Jadi orang Yahudi pada saat itu didatangi oleh orang Kristen. Pengikut Paulus datang kemudian kepada pihak kedua. Siapa mereka ini? Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 11:26. Di Antiokhia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Saudara, Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Bukan. Saya ulang, Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Apa buktinya? Dengarkan pelan-pelan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang berkata, akulah Kristus. Berarti akan ada penyesat di luar Bani Israel mengaku Kristus kepada murid Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jadi ada penyesat saudara menurut Yesus yang ngaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Pertanyaannya, Kristen ini pengikut Kristus yang mana? Yesus Kristus adalah manusia. Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kristus yang adalah manusia, Yesus muridnya memanggil dia Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tidak salah. Kenapa? Karena mereka melakukan kehendak Elohim. Mereka melakukan Taurat. Yang kedua, Kristen bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus juga, memanggil Yesus Tuhan juga. Tetapi kelakuan mereka aneh. Bukan pengakuan orang-orang penganut Taurat. Jadi itulah yang diusir. Waspadalah wahai muridku kepada nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu yang dimaksud? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Yakobus, Petrus. Itu yang dimaksud nabi-nabi palsu itu. Itulah nabi-nabi palsu.
pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu. Bukan Matius muridnya, bukan. Tapi orang-orang lain. Kalaupun penulis Matius murid Yesus itu adalah betul murid Yesus, atau Petrus yang menulis kitab Petrus itu juga adalah pengikut Yesus atau murid Yesus, tapi ingat kata Yesus di dalam Matius 24:24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang pilihan? Murid-murid Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih kalian yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Berarti murid-murid Yesus pun tidak lepas daripada penyesatan sang penyesat yang ngaku-ngaku Kristus. Saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang pengikut Kristus sekarang di dunia ini? Kristen. Banyak orang itu siapa? Kristen. Kristus palsu itu yang mana? Yang datang ke Paulus, yang keluar dari kubur, itulah Kristus palsunya. Begitu saudara, silakan. Baik, terima kasih Bang Jumat. Oke ya, dari paparan Bang Jumat tadi ya banyak yang benar ya, tapi sedikit saya sanggah tadi kan Yakobus 2:26 itu iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi bagi saya endingnya di Ibrani 5 ayat 9. Di situ, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ayat ini nih seolah-olah ultimatum ya, bahwa siapa yang tidak taat kepada Yesus sudah pasti dia neraka. Taat dalam arti mengimani, melakukan segala perintah apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus itu, dan tidak terlepas mengikuti hukum Taurat. Jadi bagi saya dari Ibrani 5 ayat 9 ini sudah kesimpulannya Bang Juma. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Berarti pokok keselamatan itu ya yaitu Yesus gitu maksudnya. Oh gitu Bang Juma. Oke. Saya tanggapi ya. Ketika dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah buta, sesat. Itu betul. Itu betul itu. Iman tanpa perbuatan adalah buta. Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman itu. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengaku pengikut Yesus, muncul lagi pertanyaan, Yesus mana yang Anda ikuti sampai Anda menyembah yang bernama Yesus itu? Ada enggak Yesus kemudian mengajarkan untuk menyembah dirinya? Enggak ada. Tapi ada enggak Kristus yang datang-datang mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan? Ada. Nah sekarang orang Kristen mengatakan, saudara Al-KTP mengatakan, tidak ada keselamatan kalau dia tidak mentaati Yesus, masuk neraka. Saya juga membenarkan itu. Tapi Anda salah dalam memahami konsep keyakinan saudara. Kenapa? Karena ada dua Yesus. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang disebut di dalam Ibrani 3 nomor 1 sebagai rasul dan imam besar, itu berbeda dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus.
Ketika Anda mengatakan kemudian bahwa siapa yang tidak mentaati Yesus masuk neraka, apa bedanya dengan iblis yang berkata kepada Hawa dan Adam, kalau kamu tidak makan buah ini, maka kamu akan mati. Apa bedanya? Bukankah Yesus dalam Lukas 4 ketika dicobai oleh iblis, Yesus dikatakan, kepada aku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Iblis memiliki kuasa baik di langit maupun di bumi, kata iblis kepada Yesus. Dan Yesus juga mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Penguasa dunia ini adalah iblis. Jadi kalau Anda mengikuti kemudian keinginan-keinginan yang Anda katakan Yesus itu, ya terpenuhi kebutuhan saudara. Kenapa? Karena dia juga punya kuasa. Kuasanya ini diberi oleh Tuhan untuk menyesatkan manusia-manusia yang tidak berakal. Iblis itu dipersenjatai kemudian untuk melumpuhkan anak Adam agar bisa dibawa ke neraka. Tapi ingat, anak Adam juga dipersenjatai akal dan kitab suci. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel. Adakah kemudian dia mengajarkan menyembah dirinya, mengibadahi dirinya, seperti yang dipraktekkan hari ini oleh orang Kristen? Anda cari di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Tetapi kenapa orang Kristen sangat kuat memegang rutinitas keagamaan menyembah Yesus itu? Kenapa sangat kuat? Apa yang melatar belakanginya? Sedangkan Yesus mengajarkan apa? Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu mengenal apa yang kita sembah. Sedangkan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah, yes. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus menyembah dan Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Tapi hari ini ada sekelompok manusia yang justru menyembah kepada hamba Tuhan. Siapa dia? Mereka yang terperdaya. Ingat ya saudara, ingat ya. Saya kasih analogi begini. Iblis masuk ke dalam tubuh saudara. Iblisnya mengarahkan saudara untuk memahami Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Anda menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini. Siapa yang memerintahkan Anda menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini? Iblis. Apa buktinya? Tak ada perintah. Kenapa Anda lakukan? Karena hanya ada dua perintah di atas muka bumi ini. Perintah Tuhan, perintah setan. Mana perintahnya beribadah, menyembah Yesus? Ada? Tidak ada. Tapi iblis datang kemudian kepada Paulus, membisikkan Paulus sebagai nabinya, sebagai rasulnya iblis. Apa kata Paulus? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Makanya orang Kristen itu selalu menggaung-gaungkan dan mengagung-agungkan penyaliban. Kenapa? Sebab gara-gara adanya penyaliban, orang Kristen itu diselamatkan. Siapa yang menjual itu? Setan. Sedangkan kejadian penyaliban itu terjadi latar belakangnya karena kecemburuan sosial. Tiba-tiba setan meramunya menjadi menjadi simbol keselamatan. Coba. Jadi semua terasa indah kemudian oleh saudara-saudara Kristen. Menyembah Yesus, beribadah kepada Yesus, berdoa kepada Yesus adalah satu kenikmatan bagi orang Kristen. Tapi ketika ditanya, siapa yang mengajarkan itu? Bapa yang di surga
Mana perintahnya? Sembahlah Yesus anakku. Nggak ada. Justru diajarkan percaya kepada anakku. Nah, ada enggak ucapan Yesus sembahlah aku? Jadilah Kristen. Jangan sunat. Makanlah babi. Ada enggak? Enggak ada. Lalu percaya kepada siapa? Kok bisa seperti itu? Percaya kepada Rasul Paulus yang adalah Rasul utusan Kristus. Ingat saudara, ketika dikatakan di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah Kristus dan itulah antikristus dan itulah penyesatnya. Paulus kamu tanya, Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus Kristus. Dia manusia bukan? Bukan. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti Paulus sadar dengan sesadar-sadarnya mengajarkan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa itu orangnya? Paulus. Jelas itu Bung, jelas. Jadi ada 2 Yesus. Iblisnya kemudian mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Yesus yang orang lurus ini, Yesus yang adalah Mesias asli ini, Yesus yang orang hamba suci ini, tidak tahu menahu tentang kalian. Makanya ketika kalian nanti dipertemukan oleh Yesus yang asli, Yesus yang menyesatkan kalian super ke neraka, tinggal Yesus yang asli, kalian datang kepada mereka, kepada dia minta keselamatan di dalam Matius 7 itu, pada hari terakhir kalian datang kepadanya, Yesus, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami ketika di dunia memanggilmu Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, pakai namamu? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kata-kata orang Kristen ini kan Yesus itu maha tahu. Yesus itu Tuhan, padanya ada 100% Tuhan. Masakan ketika kalian di dunia ini mengobati orang sakit pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermujizat pakai namanya, justru Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kok bisa? Kalau dia itu benar-benar Tuhan, kok bisa dia mengatakan aku tidak mengenal kalian? Bukankah dia itu maha mengetahui karena dia Tuhan? Kenapa dia mengatakan aku tidak mengenal kalian? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa Kristen diusir? Memanggil Tuhan, bermujizat, mengusir setan, itu kan Kristen. Dan saudara Al-KTP pasti tahu, orang yang sudah sampai level itu orang yang sudah setiap hari menyembah Yesus tak kurang-kurang. Hanya ada dalam hatinya, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Siang malam, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, Yesus pasti senang. Oh, ini hambaku paling taat kepadaku. Saking taatnya, sampai dia bisa bermukjizat, mengusir setan, bermukjizat, pakai namaku, dan seterusnya. Tapi faktanya, malah diusir. Kenapa? Karena sejatinya yang kalian sembah itu bukanlah dia, yang Yesus, yang Nabi itu, yang Rasul itu, bukan. Tapi Kristus palsu yang menggiring kalian untuk menjadi Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Kalian, Kristen. Tak ada yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak. Yang ada Islam tidak, yang ada hanya Kristen. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Pada hari terakhir nanti, kata Allah, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya. Dan pujaan-pujaan, pemujian-pemujian, sanjungan-sanjungan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan ditolak oleh Yesus. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Nah, jadi Matius 7, kalau kita kembali, orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka makan babi sudah membuat Bapa murka. Mereka kemudian meninggalkan hari Sabat, membuat Tuhan murka, Bapa murka. Makan babi membuat Tuhan murka, Bapa murka. Menyembah Yesus membuat Bapa murka. Ayo. Jadi mana kehendak Bapa yang Kristen lakukan?
Satu aja tunjukkan. Ada nggak kehendak Bapa yang dilakukan oleh orang Kristen? Karena syarat untuk masuk surga menurut Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Meskipun orang itu memanggil dia Tuhan, Tuan, Sayyid, Kurios, Mar, Rabam, kalau mereka tidak melakukan kehendak Bapa, tetap diusir oleh Yesus. Nah pertanyaannya, ada nggak kemudian orang Kristen melakukan kehendak Bapa? Buktikan, silakan. Baik, Bang Juma. Kalau pertanyaan itu tentu banyak, Bang Juma. Salah satunya perintah Yesus kan, perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu. Mintalah, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kehendak Bapa, Bang. Dan masih, ya? Kehendak Bapa. Ya. Ya. Itu kehendak Bapak, Bang Zuma, dengerin makanya. Itu salah satu itu perintah. Di mana tertulis itu? Salah satu perintah. Oh ya, sebentar. Iya. Izin Bang Dak, sapa dulu nih Kak Firanya. Kak Fira, selamat malam Kak. Terlihat semuanya interpretasi Bang Zuma. Kak Fira dari Kristen Kak? Iya, selamat malam semuanya. Saya Kakak Kristen, dari ya. Kristen. Oke, baik. Ada teman Bang KTP berarti ya? Yes, benar. Ada yang mau ditanggapi dari argumentasi Bang Zuma? Argumentasinya Bang Zuma ya, mengenai kami Kristen menuhankan Yesus kan, ya jelas kami menuhankan Tuhan Yesus karena emang Tuhan Yesus itu Tuhan. Orang banyak kok ayat Alkitab yang merujuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mau buktinya nih, sabar nih gue tunjukin ya. Pakai akal tapinya ya. Diskusi sama saya itu pakai akal ya, bukan dogma. Udah pakai akal dong, bagaimana ini udah pakai Iya. akal. Oke, baik. Jangan modal congor doang Bang Zuma. Pintar soal iman orang lain tapi nggak pintar-pintar soal iman sendiri, itu bodoh namanya Bang Zuma, tau nggak? Iya. Ayo, mana kehendak Bapak? Sus, tunjukkan. Iya. Silakan. Baik, contoh satu firman ya, Bang. Di Matius 5 ayat 42, berilah kepada orang yang kehendak minta Bapak, kepadamu dan Bang. jangan menolak. Yang saya minta kehendak Bapak, kehendak Bapak. Ya itu salah satu firman yang disampaikan. Tidak pernah Bapak berfirman kepada Matius. Bukan, maksudnya itu firman yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan ini kehendak adalah Bapak, berasal dari saudara. Bapa. Yang disebut kehendak Bapak itu Bapak yang berkehendak. Bapak yang dimaksud di sini adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Di mana Eloa Abraham berfirman kepada penulis-penulis perjanjian baru. Ada? Tunjukkan coba. Di mana pernah Elohim datang kepada penulis Matius? Setahu saya kehendak Bapak itu adalah hukum Taurat. Silakan. Makanya saya minta mana kehendak Bapak di dalam agama Kristen yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Kehendak Bapa yang kami lakukan yaitu saling mengasihi. Itu udah basi itu, udah basi. Mengasihi musuh. Itu sudah basi, berbuat itu udah baik kepada yang dibatalkan. membenci kami, itulah kehendak Bapa. Itu sudah dibatalkan. Itu sudah dibatalkan semua oleh Paulus. Baik, sebentar Bang Juma. Silakan. Maaf, yang kalau menurut saya yang dibatalkan Paulus itu bukan itu Bang Juma. Sorry, gue lagi. Kalau yang dibatalkan Paulus kan hukum Taurat. Karena Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi itu maksudnya? Untuk menggenapi. Ya. Menggenapi artinya apa? Yakobus 2 ayat 26 tadi itu Bang Juma. Yakobus 2 ayat 26 enggak. itu Saya tidak peduli dengan Yakobus. Aduh, kacau ini. Ya, maksudnya gimana? Iya.
menggenapi itu maksudnya menghilangkan gitu. Menggenapi dengan matinya Yesus di kayu salib berarti tergenaplah seluruh siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Kan yang ada ayatnya Bang Juma. Yang Yesus tadi katakan kan kehendak Bapa. Di mana Bapa pernah berkehendak agar Yesus itu dibunuh? Mana kehendak Bapa? Bunuhlah Yesus. Justru kehendak Bapa jangan bunuh Yesus. Dalilnya jelas. Yang ingin membunuh Yesus itu iblis, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Karena kamu mau membunuh aku. Aku orang yang menyampaikan firman Tuhan, malah kalian mau bunuh. Di mana tertulis itu? Yohanes 8 nomor 37 dan seterusnya. Itu kata Yesus tuh. Jadi yang membunuh Yesus, yang mau melakukan kehendak setan. Begitu juga yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus, ya pengikut setan. Jelas itu. Mana coba tunjukkan kehendak Bapa agar Yesus dibunuh. Ada enggak? Kehendak Bapa tertulis dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh Yesus. Sebab aku tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Baca dalilnya. Tertulis jelas itu. Jangan kau bunuh Yesus. Karena saya tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Coba, buka, baca. Pakai akal tapi. Silakan. Baik Bang Juma. Iya. Kalau saya simpulkan, boleh, mohon maaf. Saya silakan. Kembali ke tema tadi kan, siapa yang memanggil aku Tuhan? Yang bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi inti dari firman itu, ayat itu, kalau menurut saya, siapa yang menjalankan perintah-perintah Bapa yang disampaikan oleh anaknya yang tunggal itu Yesus, itulah yang terpilih. Gitu Bang. Anda salah menyikapi terlalu apa? Kan peringatan pertama Yesus itu kan jelas tuh. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kan nabinya nyamar tuh. Nyamar, ini domba ini nyamar, nabi palsu ini nyamar seperti Bani Israel. Sehingga Bani Israel tidak mengenali ini domba atau ini serigala. Namanya menyamar. Jadi Yesus menasihatkan muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ketika dia menyamar, deteksi awal, mengetahui kemudian bahwa itu adalah serigala, caranya mudah. Lihat pengikutnya. Lihat pengikutnya. Dari buahnya kamu akan melihat dia. Buah di situ adalah pengikut, murid. Buah itu murid dari nabi palsu. Nabi itu batang. Buahnya itu muridnya si batang ini, si nabi ini. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyamar yang datang kepadamu. Namanya penyamar mana kita tahu. Tapi tanda-tanda daripada pengikut, daripada nabi palsu ini, lihat dari pengikutnya. Apa itu tanda-tandanya pengikut si nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah tanda-tanda pengikut sang nabi palsu. Tapi mereka bukan Bani Israel. Kan jelas dalilnya tuh. Waspadalah kepada nabi palsu. Jadi yang diwaspadai nabinya. Apa itu? Ajaran sang nabi ini yang harus diwaspadai. Tanda-tanda nabi palsu itu kamu bisa lihat dari pengikutnya. Apa saja tandanya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda-tanda dari nabi palsu.
Nah sekarang di luar Yahudi yang mempraktekkan itu siapa? Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Di luar Yahudi yang mempraktekkan itu hanya Kristen. Berarti yang nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, jawab sendiri, jangan saya yang jawab. Itu saudara, Yesus berbicara kepada muridnya, wahai muridku, akan datang domba-domba dari luar, masuk ke kalangan kalian, menyamar seperti kalian. Tetapi sebenarnya mereka itu serigala buas. Dari buahnya, mereka bermukjizat juga, pakai namamu, pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka juga bernubuat, pakai namaku, sama seperti kalian. Mereka bermukjizat juga, pakai namaku, sama seperti kalian. Tapi mereka ini bukan domba. Apa itu? Mereka ini bukan Bani Israel. Siapa yang disebut domba? Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba hanya Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Maka non domba yang mengaku domba tak ada lain dan tak bukan adalah Kristen. Nih, saya kasih kesimpulan. Kristen bukan Bani Israel. Kristen bukan Bani Yakub, Kristen bukan domba. Tuh, Kristen di luar dari pengajaran Yesus. Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Kristen adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus meminta muridnya yang asli untuk waspada kepada Kristus palsu. Terus, Kristen yang bukan domba memanggil Yesus Tuhan. Kristen yang bukan domba memanggil Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba mengusir setan pakai nama Yesus. Kristen yang bukan domba bernubuat pakai nama Yesus. Semua tergenapi, semua lengkap sudah di Kristen. Dari buahnya, kamu lihat dia. Coba Anda lihat datanya. Dapatkah kemudian memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya, nabi yang benar menghasilkan pengikut yang benar. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maksudnya, nabi yang palsu tidak mungkin menghasilkan murid yang baik. Pasti menghasilkan murid yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Apa maksudnya? Setiap nabi yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Maksudnya, setiap nabi palsu tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang ke dalam api neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang pertanyaan saya, Paulus itu nabi. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Salah satunya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu. Paulus nabi ternyata. Kenapa harus diwaspadai? Karena dia licik. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena dia pandai menyamar. Kenapa dia harus diwaspadai? Karena mereka itu menyamakan antara kamu dengan mereka itu hampir mirip. Tapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Coba Anda telah diri Anda deh. Yesus menyembah Elohim. Kalian menyembah Yesus. Yesus sujud dalam beribadah, kalian joget dalam beribadah. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus ibadah Sabat, kalian ibadah Minggu. Yesus menyembah kepada Elohim satu-satunya Tuhan, sujud, sedangkan kalian tidak. Bagaimana mungkin kalian yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Yesus mengaku ke dunia kalian itu pengikut Yesus yang adalah nabi? Kalau kalian mengaku kami adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, nah kami tidak salahkan. Betul itu.
Tapi kalau Anda mengatakan kami pengikut Nabi Yesus, Rasul Yesus yang datang kepada Bani Israel, itu bullshit. Tak ada orang yang berakal bisa ditipu dengan keadaan itu. Ya, tugas saya sudah menyampaikan, saudara. Tinggal saudara yang merenungkan. Silakan. Baik, saya izin tanggapi Bang Juma. Silakan. Oke, dari apa yang disampaikan Bang Juma sih masuk akal banyak. Cuman ada ayat Bang Juma di mana Matius 24 ayat 11 sampai 13. Di situ menjelaskan banyak nabi palsu. Kata banyak ini tidak merujuk kepada satu orang, yaitu Paulus. Oke lah, kalau Paulus termasuk ya tidak masalah. Yang penting intinya kata banyak ini tentu bukan subjektif, merujuk kepada banyak orang. Nah, saya bacakan dulu ya ayat 24 sampai 13 Matius. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau menurut saya dari ayat ini sudah jelas bahwa nabi palsu itu tidak merujuk kepada mohon maaf, bukan satu orang gitu, bukan hanya kepada Paulus. Kalaupun Paulus itu yang dimaksud, karena jangan jelas dia mengatakan banyak nabi palsu, tentunya melebihi dari satu. Pertama. Kedua, di ayat ke-12 tadi jelas 24-12 ayat selanjutnya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang dimaksudkan ini kan seperti kejadian di mana orang Farisi mengajak Yesus untuk makan di rumahnya. Di situ kemudian datang seorang perempuan berdosa lalu menciumi kaki Yesus dan menangis, membasuhnya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, meminyaki dan dengan wangi-wangian kakinya Yesus. Lalu Simon orang Farisi ini berkata dalam hatinya, jika dia seorang nabi tentu dia tahu siapa perempuan ini. Namun Yesus menjawab kepada Simon, Simon, aku tahu orang ini. Sekarang aku bertanya, jika ada dua orang berhutang kepadamu, yang satu 500 dan satu 50 dinar, karena masing-masing karena tidak sanggup membayar, hutang keduanya dihapus. Kemudian Yesus bertanya, siapakah yang paling bersyukur? Simon menjawab, orang Farisi itu menjawab, tentu yang paling banyak hutangnya. Benar kata kamu, orang yang merasa dirinya, aku masuk ke rumahmu, kau tidak menyambutku, kau tidak menciumi aku, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi maksud situ, orang yang merasa diri benar sedikit berbuat kasih. Terbalik dengan orang yang sebaliknya, orang yang merasa diri berdosa tentu lebih banyak berbuat kasih. Jadi Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, dosamu telah diampuni. Sesungguhnya orang yang banyak berbuat kasih, yang berdosa tentu lebih banyak berbuat kasih daripada orang yang merasa dirinya benar seperti orang Farisi. Dia tidak perlu harus banyak berbuat kasih. Jadi yang diutamakan di dalam ayat ini kasih gitu loh Bang Juma. Inti dari apa yang kita pembahasan ini Bang Juma. Terima kasih. Kita lihat di dalam Bilangan 12 nomor 6. Lalu firman-Nya, dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku Tuhan berbicara dengannya dalam mimpi. Siapa yang memenuhi syarat di sini? Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus. Siapa yang memenuhi syarat? Ada? Tidak ada. Lalu dari mana catatan-catatan mereka itu? Dari mana mereka dapat catatan-catatan?
Matius 1, Matius 2, Matius 4, Lukas 1, Lukas 2, Yohanes 1, Yohanes 2, Markus 1, Lukas 3, dan seterusnya. Dari mana itu? Pernyataan-pernyataan yang mereka lakukan Tuhan. Mereka dapat penglihatan rupanya. Mereka mimpi rupanya. Tidak. Jadi banyak nabi yang dimaksud di situ adalah pemimpi. Nah, yang memberikan firman, yang memberitakan firman kepada umatnya, itu nabi. Itu yang dilakukan oleh Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Berarti mereka masuk dalam kategori barisan nabi-nabi. Tapi PALSU, palsu. Dari mana ajaran mereka ini? Bukankah penyampai firman itu adalah Yesus? Yesus yang menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman yang menjadi porsi dia sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel sudah ditematkan oleh Yesus dan sudah disampaikan semuanya kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya. Endingnya murid menganggap Yesus itu Rasulullah. Muncul kitab saudara, dicatat, diselidiki, disusun, direvisi, dikoreksi, disadur dari satu dengan yang lain. Berarti mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus. Kenapa mereka kemudian bermatian? Karena mereka nabi palsu. Nubuatannya jelas. Harus mati nabi-nabi palsu itu. Karena mereka berkata sesuai dengan dirinya sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Kenapa ada kesesuaian cerita? Karena mereka melakukan penyelidikan. Seperti itu saudara. Jadi kalau anda kemudian berbicara di dalam kitab saudara, dan semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mundur lagi, apa yang dikatakan? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mana nabi palsu itu kalau banyak? Ada. Ada nabi setelah Yesus? Gak ada. Selain daripada Nabi Muhammad. Kalau dikatakan kemudian banyak nabi palsu, berarti bukan kelompok Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad cuma seorang sendiri dia. Sedangkan di agamamu banyak kali Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Yakobus, itu semua nabi-nabi, pengajar-pengajar semua itu. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Datang kepada siapa? Datang kepada murid Yesus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana nabi banyak yang menyesatkan banyak orang ini? Apa nama komunitas yang disesatkan yang banyak ini? Ada. Islam nabinya cuma satu, Nabi Muhammad tok. Kristen, banyak kali. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus, ada Paulus. Itu nabi-nabi palsu semua tuh. Mana yang disesatkan oleh nabi palsu ini? Karisteng. 2 miliar lebih di dunia. Untung ada Islam datang. Kalau tidak ada Islam, seluruh dunia habis dibabat. Untung aja. Nah, jadi oleh karena itulah saudara, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaannya sederhana, bukan? Mana penyesat yang mengaku Kristus itu? Tunjukkan. Tak ada. Saat ini nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah pernah muncul. Datang kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada Matius, datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Itulah Kristus palsunya. Apa yang kemudian menjadi penggenapan daripada ucapan Yesus? Dia akan menyesatkan banyak orang Kristen. Terbukti itu. Kalau bukan Kristen baru lalu mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Mana? Gak ada.
cuman Kristus yang datang kepada Paulus itulah yang punya pengikut banyak. Kalau Yesus yang asli, pengikutnya sudah tak ada lagi. Habis sudah, murid-muridnya habis. Dibasmi oleh pengikut Kristus yang palsu itu. Bagaimana kemudian mereka menghancurkan Yerusalem, membumi hangiskan Taurat, semuanya dihabiskan sama mereka. Nah, itulah yang dimaksud kemudian. Jadi kalau Anda mengatakan karena semakin bertambah kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin, dengarkan saudara, kasih itu adalah taat menjalankan perintah Tuhan. Saya bacakan kepada Anda ya. Ulangan 11 nomor 1. Apakah kasih itu? Kasih, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan cara apa? Melakukan segenap kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang kepadanya, peraturan-peraturannya dan perintah-perintahnya. Itu disebut kasih. Bukan kasih itu lembut berbicara. Selamat siang Bang Suma, apa kabar? Selamat siang Ibu, lagi di mana? Apa yang bisa kami bantu? Kami dari gereja ini ingin menyalurkan Indomie. Bukan itu yang dimaksud kasih, bukan. Yang dimaksud kasih itu taat melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, lalu mengajak orang lain juga mentaati itu, baru disebut kasih. Yosua 22 nomor 5. Hanya lakukanlah dengan sangat setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yaitu mengasihi Tuhan Elohim dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan kata lain, kasih itu adalah mentaati kitab Taurat. Kalau Anda ingin orang lain selamat, ajarkan mereka melakukan Taurat. Itu kasih. Taat dengan setia melaksanakan perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Harus mengasihi Tuhan, yakni dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ada enggak dia menunjukkan supaya menyembah Yesus? Ada enggak? Ada enggak dia tunjukkan supaya orang kemudian ibadah minggu? Ada enggak dia tunjukkan kemudian supaya orang itu makan babi, supaya orang itu tidak bersunat? Enggak ada. Makanya kalian itu nyamar-nyamar. Waspadalah kepada serigala yang nyamar kepadamu seperti domba. Dari buahnya bisa kau lihat mereka bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memanggil aku Tuhan. Itu tanda-tandanya. Itu. Dan tanda itu hanya ada di Kristen, tidak ada di tempat lain. Kalau itu tidak ada di tempat lain dan itu bukan Kristen, berarti Yesus pembohong. Kenapa Yesus pembohong? Karena dia mengatakan akan datang muncul banyak nabi palsu, pengajar palsu. Itu kata Yesus tuh. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau ini tidak terjadi, berarti Yesus pembohong. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, akulah Kristus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Waktunya sudah dekat kata Yesus, jangan kau percaya. Nah sekarang kalau waktu sudah dekat itu ternyata bukan Kristen, berarti Yesus seorang pembohong besar. Tapi kalau ternyata yang dimaksud Yesus itu adalah Kristen, maka Yesus bukan pembohong. Karena dia mengatakan di dalam Lukas 21 nomor 8, jelas sekali dikatakan di sana bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea kemudian harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi kota itu. Sebab itulah masa pembalasan di mana
akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, sebab datang kesesakan dahsyat di seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Ini terjadi oleh apa? Oleh bangsa Romawi terhadap Yerusalem, oleh pengikut Paulus kemudian. Ya, oleh karena itulah kemudian dikatakan di dalam kitab saudara ini, di data nomor 8-nya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ini kata Yesus kepada muridnya. Saatnya sudah dekat, jangan kau ikut mereka. Berarti kejadiannya zaman itu. Ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, bila manakah itu terjadi dan apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Berarti orang ini datang kepada murid Yesus. Penyesat-penyesat ini mengatasnamakan Yesus, datang kepada murid Yesus. Waktunya sudah dekat. Nah, kalau itu tidak terjadi, ternyata Kristen ini yang satu-satunya kandidat ternyata bukan, berarti Yesus ini pembohong besar. Kenapa? Tidak ada orang yang datang kepada murid Yesus selain Paulus in the gang. Tapi ternyata bukan Paulus, lalu mana kalau begitu? Bukan Paulus, bos, bukan Kristen. Oke. Berarti Yesus ini pembohong, karena dia mengatakan waktunya sudah dekat. Penyesat itu datang dengan memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Mana coba selain Kristen? Gak ada. Rajin ke sinagoge, mereka ibadah di Miqdas, mereka kemudian menjalankan hukum Taurat, bukan karena mengikuti makhluk yang datang mengaku Yesus, enggak. Tapi Kristen di barat miliaran menyembah Yesus karena apa? Karena datangnya Paulus dan teman-temannya kepada murid Yesus mengaku sebagai bertemu dengan Yesus padang gurun. Coba Anda renungkan itu. Kalau bukan Kristen dan bukan Paulus in the gang, berarti Yesus pembohong. Karena tak ada lagi yang lain. Tapi dia mengatakan waktunya sudah dekat, akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya dekat. Tapi mana? Satu-satunya kandidat Paulus. Tapi ternyata Paulus in the gang ini bukan. Lalu yang mana? Tidak ada. Berarti Yesus pembohong. Jadi ada satu pilihan. Apakah Yesus yang pembohong atau penyesat itulah yang datang kepada Paulus dan pengikut yang sesat itulah Kristen. Saya nih sebagai seorang muslim, karena Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang mereka ikuti adalah penggantinya. Lalu kemudian Al-Quran saya mengatakan mereka menyembah Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Dan Al-Quran saya mengatakan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah iblis yang durhaka. Kalau itu tidak terjadi, hanya ada satu sebagai muslim saya katakan setelah saya belajar Bible, ternyata bukan Paulus dan teman-temannya dan bukan Kristen orang sesat itu, maka saya katakan Yesus tidak layak dianggap sebagai nabi karena dia adalah pembohong besar. Ternyata tak ada penyesat yang datang dan tidak ada orang yang banyak yang disesatkan, karena orang yang banyak ini ternyata orang benar. Tapi bagaimanapun juga Anda mengatakan orang benar, endingnya enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi tak ada alasan untuk tidak mengatakan dan tidak mengakui bahwa penyesat yang dimaksud Yesus itulah yang datang kepada Paulus dan teman-temannya, dan orang banyak yang disesatkan itu adalah Kristen. Tak ada alasan untuk tidak mengatakan iya terhadap keadaan itu, kecuali orang yang ingin menipu dirinya sendiri. Saya kira demikian saudara-saudara terhadap saudara Al-KTP. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok kalau masih ada yang ingin disampaikan silakan naik di komal-komal Islam yang ada Bang Suma untuk bertanya jawab soal-soalan seperti ini. Boleh bertanya tentang Islam, boleh bertanya tentang Bible juga boleh. Yang penting kita tidak saling menghujat, kita paparkan fakta real yang ada di dalam Bible, lalu kemudian kita urai satu persatu. Demikian dari saya. Silakan teman-teman yang lain diambil alih, silakan. Allahumma ambil Quran. Baik. Bang Amke monitor, Bang Amke. Bang Amke monitor. Amke. Oke, ambil alih.
Iya, gimana Bang LKTP? Pemaparan tadi udah diambil poin-poinnya. Ya, oke, saya tanggapi dulu tadi yang disampaikan Bang Juma. Penanggapannya boleh ditahan 30 detik. Alfi mau sounding sebentar ke audiens di bawah. Baik, Iwan Villain di bawah, Masya Allah, ini sudah pergantian tanggal. Teman-teman sebanyak 5.400 mata memandang ini masih standby di sini ya. Masya Allah, luar biasa. Mohon dikencangkan tap-tap layarnya. Sedikit lagi kita menuju angka 1 juta like, teman-teman. Bisa bantu Alfi untuk ngejar like Komalnya. Dan terima kasih untuk para abangda kita, kakak-kakak kita yang telah mewakafkan sebagian rezekinya. Masya Allah, luar biasa. Alfi mewakili seluruh narasumber muslim mengucapkan terima kasih terhadap para dermawan. Masya Allah, luar biasa. Udah ya, mungkin itu saja. Dan terakhir Alfi hanya mau ingatkan, jangan lupa di follow narasumber muslim kita, Iwan Villah. Ya, silakan Bang LKTP. Ada yang mau ditanggapi, Bang? Baik, terima kasih Bang Alfi. Saya sedikit saja sih. Sebenarnya tadi Bang Juma menyatakan atau menyampaikan paparan itu semuanya betul. Cuman ada satu pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Bang Juma. Kembali lagi, satu pertanyaan saja yang tidak dijawab. Tapi kalau untuk paparan Bang Juma sih oke lah, masuk akal. Saya boleh mengatakan itu benar karena sesuai data ya. Cuman satu pertanyaan saya yang tidak dijawab tadi. Bisa mewakili Bang Alfi atau siapa? Apa tuh Bang? Ya, barangkali Alfi bisa mewakili Bang Zuma, biarkan minum dulu. Apa tuh Bang? Baik, tadi kan di Matius 24 11 sampai 13 di situ jelas kata-katanya banyak nabi palsu. Pertama, kata banyak itu berarti merujuk kepada bukan satu orang. Yang selain Paulus ya, nggak apa-apa. Saya pasti pengen tahu siapa A, B, C, D, E, F, G terus selanjutnya. Tapi yang disampaikan kan cuma Paulus. Oke, nggak masalah di situ. Nomor 2, di Matius 15 pun sama. Situ jelas juga, waspadalah terhadap nabi-nabi. Tentu bukan satu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka, kata mereka ini berarti bukan satu Bang. Tuh, kalau bilang Paulus, saya nggak bisa terima karena orang gitu. Tolong tunjukkan kepada kami. Saya ada teman saya juga pakai live saya video call nih. Mereka juga bertanya, tolong tunjukkan kepada kami siapa kandidat lain selain Paulus, karena banyak ayat menyatakan banyak mereka. Kemudian nabi-nabi berarti cuma satu, bukan cuma satu. Oke lah, Paulus nggak masalah, yang penting selain itu kandidatnya siapa, itu aja. Terima kasih Bang. Iya, sebenarnya saya dulu nunjukin nabi-nabi palsu. Oh boleh, silakan Deng. Ya. Di dalam Bible itu banyak sekali nabi yang disebut. Kalau di perjanjian baru aja ya, Kisah Para Rasul 21 nomor 10 ada namanya Nabi Agabus. Di Amsal 30 Amsal perjanjian lama ya, jauh usah ke sono. Sorry Bang Andi, KPR berapa tadi Bang Andi? Oke. KPR berapa? KPR 21 nomor 10. Ya, oke. Saya catat dulu. Di Lukas 2:36 ada namanya Nabi Ana. Itu apakah semua ini yang Bang Andi sampaikan ini termasuk dicatat aja dulu Bang, dicatat aja dulu nanti Anda baca. Oh, iya. Habis kita bahas Siap. gitu ya. Di 1 Yohanes 2 18 sampai 19 ada namanya Nabi Antikristus. 1 Yohanes 2 18 sampai 19. 2:18. Ya, baik. Lanjut Bang Ali. Oke. Apa di mana lagi perjanjian di Lukas 1 nomor 41 ada namanya Nabi Elisabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, nabi juga dia. Ya.
Ini bukan nabi palsu berarti Bang Andi nih. Taruh. Lo yang minta banyak nabi-nabi, gua kasih deh tuh. Ya bukan, maksudnya yang merujukkan nabi palsu yang dimaksudkan di. Iya makanya Sini kan nanti kita nabi cek. palsu Bang Andi. Makanya kita cek ini nabi Kalau beneran apa nabi-nabi enggak? selain nabi palsu ya banyak memang. Enggak, makanya kita cek nanti dia nabi beneran apa enggak, kan nanti habis itu kita akan membahas pengertian nabi dari segi bahasanya dulu dan kriteria itu seseorang disebut nabi gitu loh. Kan begitu, apa arti nabi? Nabi itu bahasa apa? Kriteria orang yang bisa berpredikat atau bergelar nabi. Kan gitu. Nah, kalau nabi kan, mohon maaf nih, kalau nabi kan sudah pasti seperti Paulus kan, menerima wahyu, menyampaikan nabi yang benar sama nabi palsu ini yang kita bahas. Ya. Ya itu dah. Makanya ya nanti di Alpi lah nanti yang menjelaskan itu. Ini nabi yang sebenarnya yang mana, nabi palsu yang siapa. Ya nama-nama yang saya sebutkan tadi ini apakah kategori nabi beneran apa palsu kan gitu. Oke, ya. Oke. Enggak. Menurut Bang Al-KTP nih. Satu lagi. Iya. Satu lagi di perjanjian baru. Mana ya, bentar ya. Matius 1:20, Yusuf ayah angkat Yesus juga disebut nabi. Matius 1 nomor 20. Palsu tuh Bang Andi. Ya ntar dulu, Yusuf itu kan nggak ada kitabnya, dia memperoleh wahyu dari mana? Ini ya kan gitu, ntar dulu ya. Lukas 1:26-28, Maria ibu Yesus juga disebut nabi. Tulis saja dulu, nanti kita bahas apa arti nabi gitu loh. Ini saya nggak usah pakai perjanjian lama ya. Maria ibu Yesus Tapi ini nabi palsu Bang Andi. Ntar dulu, yang lain diam dulu. Nanti kita cek satu-satu. Kisah Para Rasul 15:32. Ada lagi disebut Silas adalah nabi. KPR berapa tadi Bang Andi? KPR 15:32. 15:32 baik. Andi ini ya. Terus, tapi bukan nabi palsu Bang Andi sebut ya ini. nanti kita cek yang nabi itu apa? Yang saya minta kan yang iya nanti kita cek banyak. Abang catat aja dulu. Abang catat aja dulu. Siap. Oke. Ya. Lukas 2:25-26. Simeon juga disebut nabi. Lukas 2 berapa Bang Andi? Lukas 2:25-26. 25-26 baik. Silakan. Tadi kan Paulus sudah ya di kisah KPR 9:20 ya. KPR 9:20 Bang Andi. Kenapa? Simeon itu orang soleh Bang Andi. Iya sebentar dulu, nanti lah kita cek. Yang dicari ditulis kita kan ini mencari nabi dulu, baru kita nanti pilah-pilah ini nabi beneran nabi palsu kan gitu. Oke siap. Saya belum berkesimpulan dia palsu apa enggak, belum, sabar dulu. Iya. Nanti kita filter masuk ke jaringnya apa? Jaring pengamannya adalah arti nabi, bahasa apa itu nabi. Jadi kita harus Ntar dulu. Jadi kita nanti ke saringannya nanti. Kita cek satu-satu. Oh ini lolos, ini enggak, ini lolos, ini enggak. Kalau tidak lolos berarti palsu. Oke, lanjut. Ya, oke, baiklah. Oke. Wahyu. Sebentar dulu ya. Kisah Pak KPR 21. KPR 21. 8-9. KPR 21. Enggak masih KPR 21. Oh 8. 4 putri Filipus sang penginjil lah, nggak tahu namanya nanti nih. 4 putri Filipus sang penginjil, dia juga membuat ular tembaga. Jangan dulu baca nanti kita. Wahyu 11 nomor 3. Saksi Wahyu 11 nomor 3 ada 2 saksi tidak disebut namanya tapi dia nabi. Aku dan memberi 2 saksiku supaya mereka ini bukan nabi Bang Juma. Bang Andi. Ntar apa kita nanti cek ya. Oke. Di samping aja. Oke, cukup dulu di situ ya, kita cek satu-satu dulu. Yang mana yang pertama kita cek? KPR 2110. KPR 21. Siapa tadi itu? Oke, Agabus. Ya. Nah, coba baca KPR.
21:10. Ya, baik. Alpi siap-siap ya, Dek, ya. Oke, Setelah jaring beberapa pengamannya. hari kami Setelah beberapa hari kami tinggal di sini, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Oke, cukup. Cukup. Nabi ya, Agabus ya. Ya. Oke, sekarang kita ke Ade Alfi dulu. Nabi itu bahasa apa? Arti nabi yang sebenarnya dan syarat-syarat seseorang bisa diberi gelar atau disebut nabi. Ade Alfi silakan kita filter satu persatu nama-nama tersebut. Mana yang lolos menjadi nabi? Kalau tidak lolos artinya dia adalah nabi sulfah, nabi palsu. Lanjut Alfi. Iya, ada yang tapping Bang nih. Nabi Edis katanya, nabi bom-bom. Woi, kacau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bang, di dalam pengertian Islam dulu ya. Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah secara langsung yang bertugas untuk menerima wahyu, ya, akar katanya wahaya yang artinya informasi. Lalu petunjuk yang disebut wahaya tadi, informasi tadi, itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Itulah berbedanya dengan apa yang disebut dengan rasul, akar katanya rasalah tuh. Mereka menerima risalah yang wahyu diterimanya itu diharuskan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, mengenai tadi Alfi mendengar ada nama Agabus ya. Ada apa sama Agabus tadi Bang KTP? Kita interaktif aja Bang, coba. Ya, Agabus 21 ayat 10 ya. Setelah beberapa hari kami tinggal di sini, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini harus baca dari 211 nih. Agabus nabi. Agabus kok nabi? Emang nabi di sini Bang Aldi? Bang Alda di dalam istilahnya Alfi punya alur sendiri. Kalau kita lihat ikat pinggang Paulus. Nih. Ia datang pada kamera, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Kamera gua kelihatan nggak? Kelihatan Bang Alfi. Oke, kalau kita lihat di kisah para pewarta pasal 13 butir pertama, pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Tadi disebutkannya Barnabas, Simeon, terus Lukius, Menahem, dan Saulus, ya kan? Nah, mengenai Agabus, di sini ada keterangannya nih. Ya, Agabus sepertinya seorang nabi dan bukan pengajar. Lalu 5 orang yang gue sebutkan tadi, banyak yang menjadi nabi tetapi ya banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi. Namun mereka yang disebutkan di sini di kisah para pewarta 13:1 tadi, ada kalanya mendapat ilham ilahi yang menerima petunjuk langsung dari sorga pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai nabi. Jadi Paulus itu pun disebut sebagai nabi ya, jangan kalian tolak lagi. Lalu tadi Anda bertanya selain daripada Paulus siapa lagi gitu kan? Nah, gue hanya mendapatkan informasi di dalam Matius 24 butir 5 di dalam footnote Yerusalem bahwa sebelum tahun 70 itu banyak tuh petualang-petualang yang mengaku dirinya Mesias tapi tidak disertakan di sini nama-namanya. Nah, informasi bisa di-mute dulu nggak? Suara ingus lu kedengaran gitu. LKTP. Mantap. Jadi informasi yang gue dapatkan di Matius 2:45 menurut footnote Yerusalem ya. Sebelum tahun 70 Masehi, memang beberapa petualang itu mengaku dirinya sebagai Mesias. Nah, sekarang gue tunjukkan satu indikasi kepada lo. Matius 24 butir ke-5. Ini gue tunjukin aja. Matius 24 butir ke-5. Di sini kan permulaan penderitaan nih perikopnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Coba gua pengen kita kritisi dalil kisah para pewarta pasal 9 butir ke 22. Bang LKTP. Monitor Bang, siap. Oke, makasih Bang ya. Gue tunjukin di sini ya Bang. Kisah para teman-teman boleh nanti dicatat nih ya. Bisa nggak nanti Bang LKTP atau Kak Vira membantah gue nanti. Kisah para pewarta
pasal 9 butir 22, di sini terjemahannya, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nama Yesus di sini adalah hasil diada-adakan di terjemahan. Aslinya di sini bukan ada nama Yesus tetapi kata ganti orang ketiga. Ya, karena kenapa? Gua perhatiin di dalam Greek Koine ya, X ya atau tindakan pasal 9 butir ke-22. Di sini kan berbunyi ya Saulos de Malon ya ene duna mauto kai sunes chinen tus ya yodaios tus katai kontas en Damasko sumbi bazon hoti sumbi bazon ya mengajarkan ya atau menginstruksikan hoti bahwa autos dia bukan Yesus di sini. Bahwa dia estin adalah Ho Kristos Mesias. Jadi Bang, di sini nih penerjemahannya seharusnya karena Paulus itu membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Bukan bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini nama Yesus itu hasil diada-adakan. Gak ada sama sekali harusnya kata Yesus di sini. Nah, di sini Paulus ya semakin besar pengaruhnya dan Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena Paulus membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Bukan bahwa Yesus adalah Mesias. Gua ada tunjukin tadi bahwa di sini nggak ada nama Yesus sama sekali, tetapi autos ya dari kata autu artinya dia, kata ganti orang ketiga. Sumbi bazon kalau kita lihat di number strongnya, sumbi bazon ini number strongnya akan kita temukan nomor 4822. Nah, gua tengok number strong 4822. Ya, sumbi bazon itu artinya teach, mengajarkan atau menginstruksikan. Bahwa Paulus di sini menginstruksikan bahwa dia adalah Mesias, bukan bahwa Yesus adalah Mesias, Bang. Jadi sebenarnya di sini tergenapi, Bang. Pada saat ya di Matius 24 butir ke-6 tadi, kalau kita lihat Matius 24 butir ke-6 tadi ya. Paulus kan sudah menubuatkan bahwa akan ada orang yang menggunakan nama Yesus lalu mengajarkan bahwa dirinya adalah Mesias. Aku adalah Mesias tuh. Sebenarnya kan di sini, Bang Al-KTP. Cuman di sini sayangnya terjemahannya itu dipelintir bahwa Yesus adalah Mesias, bukan. Tapi di sini aslinya bahwa dia adalah Mesias. Nggak ada nama Yesus harusnya di sini. Iya kan dia pun berarti merujuk kepada Mesias kan Yesus berjumlah. Enggak ada satupun alasannya kata autos di sana, kata ganti orang ketiga diubah menjadi Yesus tuh enggak ada satupun alasan yang enggak ada. Karena kalau kita lihat di original teksnya di sini kan enggak ada iso sama sekali. Nah, kalaupun dia menukil dari ayat-ayat sebelumnya, ya, misalnya nih gua kasih bukti paling eksplisit. Coba kalau dia misalnya merujuk kepada ayat 20 Kisah Para Pewarta 9:20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Elohim, katanya kan. Padahal di ayat 20-nya pun gak ada satupun nama Yesus tuh. Gue bisa buktiin. Bentar ya, masih loading ya. Nah, di sini ya ada 2 kali jumpa nama Yesus di sini muncul. Faktanya tidak ada, boy. Entheos, entais ya, sunagogais, ekirosen, ton, kriston, hoti, autos. Masih kata ganti orang ketiga, estin ho huios toteo. Gak ada lagi nama Yesus. Jadi 2 kali pun nama Yesus muncul di ayat 20-nya, itu hasil diada-adakan. Jadi Bang, memang di sini tuh digenapi, Bang, oleh siapa? Saulus. Belum. Gua kembali ke topik nih. Oke, kembali ke topik dulu ya. Ya. Nabi itu ya, kan udah dijelaskan tadi nih. Nih nabi nih ya. Nih arti nabi dulu nih. Nabi itu berasal dari bahasa Arab yaitu nabi. Oke, jadi nabi ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Oke. 1. Pengertian nabi sesuai dengan bahasanya adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali, ini bahasa umumnya ya. Pengertian nabi
adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Itu baru nabi sesuai bahasanya, sesuai peruntukannya. Oke, kalau sesuai peruntukannya ini jaring pengamannya ini, nama-nama yang saya sebut tadi adalah semuanya nabi palsu. Masuk Paulus. Kenapa? Paulus tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Agabus apa lagi? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda berilmu jujur bahwa nabi itu adalah sebagaimana bahasanya, bahasa Al-Qur'an, nabi adalah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kalau di Bible tidak ada kata nabi. Yang ada adalah kalau bahasa Ibraninya itu adalah Neviim. Nevi atau Neviim, nabi-nabi kan Nevi. Kalau di Yunaninya adalah apostolos. Propetai. Atau apostel. Propetai. Ya, propetai. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, bukan menjadi nabi Ilahi. Ya, Neviim itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia bukan menjadi nabi. Kecuali diartikan ke bahasa Arab atau diterjemahkan ke bahasa Arab, Neviim bolehlah nabi. Tapi kalau diartiin ke bahasa Indonesia, nabi bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Paham sampai sini? Jadi Kristen itu tidak punya hak mempergunakan kata nabi sebagaimana peruntukannya. Apalagi Kristen di Indonesia. Jadi jaring pengamannya, filternya adalah nama-nama yang disebut tadi adalah nabi palsu. Itulah yang disebut di Matius 7:21, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Paham sampai sini Al-KTP? Kalau nggak paham, saya suruh LP ulangi lagi nih. Paham. Oke, paham. Silakan LP, udah paham dia. Lagi. Intinya Alfi monitor. Iya, monitor Bang Da. Boleh jelasin, tunjukkan 1 Korintus 11 nomor 1 coba. Diterangkan aja itu coba. Ternyata Dinda aku belum tidur, lanjut kita loh. Masya Allah. Betul. Masih ini kan disiplin. Renang dulu, renang. Lanjut. Iya, di sini terjemahan lainnya berbunyi, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, silakan Bang Da. Bang Zuma. Saya minta antum jelaskan, karena di situ yang saya tangkap terjemahan sebenarnya adalah jadilah pengikutku sebab aku juga adalah Kristus. Itu yang saya tangkap. Silakan coba Anda telusuri. Dina telusuri itu. Ya, tampaknya butuh beberapa menit. Alfi coba pelajari dulu Bang Da. Alfi belum sampai ke sini nih. Bang Zuma ilmunya di atasku, guys. Jadi tunggu ya. Cuman kalau izin dulu ya. Kalau data yang tadi Bang Zuma, Alfi harus dikalibrasi ulang. Ya. Intinya begini Bang. Tapi kalau saya tanggapi Bang Juma, banyak ajaran Paulus yang baik gitu. Salah satu contoh Galatias 6:10. Terus ada di Korintus 9:27 untuk menjalani hidup yang disiplin, memuliakan orang yang banyak Bang Juma. Iya, saya berfokus kepada orang-orang yang salah satunya perbuatan baik, apa ajarannya yang bagus. Ya. Untuk misalnya berfokus pada bagaimana orang-orang di dalam Kristus untuk memperlakukan satu sama lain melalui kuasa Roh Allah. Kita harus memulihkan mereka yang terperangkap dalam dosa dengan kelembutan dan kerendahan hati. Dan kita harus saling membantu. Nah, ini saling membantu menanggung beban satu sama lain. Dengan secara tidak langsung dia mengajarkan kasih apa yang disampaikan oleh apa yang dia ketemu waktu di itu. Ya, makasih. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya Paulus itu tidak mengajar, kalau misalnya Paulus itu tidak mengajarkan poin-poin itu,
kira-kira bisa nggak dia menyesatkan? Nggak bisa, Bang. Dia harus memperlihatkan sisi-sisi baik. Dia harus memperlihatkan sisi, oh ini bagus, ini bagus. Itulah caranya menyesatkan. Jadi dibumbu-bumbuhi semua itu supaya orang itu bisa terpedaya. Makanya dia mengatakan, dalam kelicikanku aku menjerat engkau kalian dengan tipu daya. Tapi yang perlu Anda pahami itu adalah ketika dia mengajarkan kepada dunia, Filipi 2 nomor 15. Itu. Ketika dia mengajarkan itu, Efesus 2 nomor 15 itu. Itulah caranya dia menciptakan ajaran baru. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Selesai. Habis itu dia bikin perintah baru. Kasihilah, jangan kau membunuh, hormatilah, jangan kau berzina. Dia bikin sendiri aturan baru itu. Artinya, misalnya Tuhan mengatakan jangan kau membunuh. Paulus mengatakan apa? Habis itu dia bikin aturan baru. Artinya apa itu? Dia menggantikan firman Tuhan dengan perkataannya dia. Dia ingin menggantikan posisi Tuhan. Sama seperti ketika saya mengatakan, presiden kita mengatakan, jangan kau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Lalu kemudian saya mengatakan, sejak tanggal 2 Februari 2025, perintah yang didatangkan kemudian untuk taat kepada jangan melanggar lampu merah itu sudah dibatalkan dengan padamnya lampu seluruh Indonesia hari itu juga. Lalu kemudian pada tanggal 3 saya mengatakan jangan kalian melanggar lampu merah. Jadi perintah Tuhan yang tadi dengan perintah saya, perintah presiden yang tadi dengan perintah saya hari ini itu sama. Tetapi perintah Tuhan kubatalkan. Sekarang yang berkuasa adalah perintahku. Dulu orang tidak melanggar lampu merah karena perintah presiden. Hari ini orang tidak melanggar lampu merah karena perintahku. Aku sekarang yang menguasai dunia. Itu yang dimaksud. Kasihilah orang tuamu, batal. Jangan kau membunuh, batal. Jangan ada ilah lain, batal. Jangan makan babi, batal. Berilah yang meminta, batal. Maafkan orang yang bersalah padamu, batal. Kasih ke orang tamu, batal. Habis dibatalkan, baru dia bikin sendiri. Kasihilah sesamamu manusia, berbuat baiklah kepada sesama manusia, berilah siapapun yang meminta kepadamu. Sekarang kamu taat kepada siapa? Taat kepada Paulus. Meskipun ajarannya itu baik, dengan mengatakan dia telah membatalkan hukum Taurat, itu sama halnya dia kemudian menyaingi pencipta langit dan bumi. Sama ketika saya mengatakan Al-Quran batal, habis itu saya bikin Al-Quran baru. Berarti firman Tuhannya saya batalkan. Sekarang manusia taat kepada firmanku sendiri yang saya sama-samakan dengan firman Tuhan. Tapi ini adalah rekayasa saya. Itulah yang terjadi. Iblis itu begitu. Cara kerja iblis itu begitu. Jadi Anda ini pengikut Paulus. Nah, terkait dengan yang tadi, saudara, ketika dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, kan sudah jelas di sana tertulis, bukan? Sangat tertulis di sana dengan jelas. Pada waktu jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa? Barnabas. Barnabas disebut nabi kan? Yes. Simeon disebut nabi kan? Ya. Lukius disebut nabi kan? Yes. Menahem disebut nabi kan? Yes. Saulus disebut nabi kan? Yes. Apa dasarnya mereka ini disebut nabi? Saulus, Lukius, Menahem, kemudian Simeon, Barnabas. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Barnabas, justru Barnabas lah yang kemudian pertama kali, acap kali kemudian yang memanggil Paulus untuk melakukan penginjilan di Antioquia. Paulus itu hanya orang diajak. Yang ada awalnya itu Barnabas. Nah, sedangkan Paulus ini disebut nabi juga. Dengan demikian Lukas, Markus pun nabi. 1 Timotius 4:11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku.
jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Barnabas menyertai Paulus, Barnabas nabi, Saulus nabi. Kalau begitu, Lukas dan Markus yang menyertai Paulus juga nabi. Barnabas mana Bibelnya? Mana Injilnya? Tak ada. Barnabas yang tidak punya Bibel aja nabi. Coba. Simeon yang tidak punya kitab aja nabi. Lukius yang tidak punya kitab aja nabi. Menahem yang tidak punya kitab aja nabi. Apalagi Markus, apalagi Lukas. Mereka itu nabi-nabi, tapi palsu. Saya kira begitu cara belajarnya. Kembali saya renang dulu. Silakan Dinda Alfi. Udah selesai yang dalil tadi, Bang Zuma. Dapat tuh. Kan deh, saya PR kepadamu. Silakan. Udah dapat nih. Iya. Silakan. Iya, jadi yang Alfi pelajari di 1 Korintus 11:1 ini terjemahan LAI kan berbunyi, jadilah pengikut Paulus, sama seperti aku, Paulus juga menjadi pengikut Kristus. Kalau kita lihat di Greek koinnya berbunyi, ya, mimetai mau gineste, ya, katos, kago, Kristo. Sebenarnya kalau kita rujuk ke Alkitab Sabda pun ini jelas ya. Alfi menggunakan Greek Westcott and Hort, Greek WH teman-teman. Mimetai ini definisinya pengikutku atau turutilah gitu. Jadi penurut. Nah, mau di sini possessive pronoun, kata sifat kepemilikan. Jadi turutilah aku. Mimetai mau turutilah aku. Gineste di sini artinya jadilah gitu. Nah, mimetai mau gineste, jadilah pengikutku. Katos di sini dimaknai sebagai karena, ya, katos karena kita lanjuti sebagai kago itu di sini akusatif, aku juga atau aku pun, karena aku pun. Jadilah pengikutku karena aku pun Mesias. Jadi secara tidak langsung Paulus mengatakan, jadilah pengikutku karena aku pun Mesias atau Kristus. Itu intinya. Jadi Paulus mengaku dirinya juga Kristus. Itu intinya. Lanjut. Bahkan Paulus juga mengaku dirinya korban penebus dosa. 2 Timotius 4 nomor 6 coba dibaca. Timotius 4 nomor 6. Nomor 6. Oke. Di sini dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Bentar Bang Zuma. Udah aku lanjut dulu, renang dulu, lanjut. Bahaya data-data Bang Zuma nih. Ya, tanggapi sebentar Bang Alfi. Sebenarnya kalau kita baca di KPR sebentar Pak, 13 ayat 4, di mana itu Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Disitulah terletak di mana yang disebut dengan nabi palsu, yaitu tukang sihir itu. Karena dia menghalang-halangi Saulus dan Barnabas sewaktu gubernur itu ingin mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Saulus. Namun tukang sihir itu yang bernama Bar Yesus atau nama dalam nama Yahudinya apa nama Yahudinya itu? Elimas. Tetapi Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Bukan Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Berarti kalau dari ayat ini yang disebut dengan nabi palsu itu ya, yaitu ayat 13 sampai 5 ini, sebentar saya bacakan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Patos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Berarti di sini dia yang disebut nabi palsu, Bang. Kalau menurut KPR ini ayat ini. Nah, Abang membantu Kemudian saya lanjut, tuh. 13 Berarti ada tambahan kan?
Karena kan tadi bentuknya jamak kan di Matius 24. Iya, berarti ya udah belum ada ayat yang saya temukan mengatakan bahwa Sauluslah nabi palsu, tetapi ayat yang kita temukan nabi palsu adalah bar Yesus tadi, yaitu Elimas yang dalam bahasa Yunaninya. Di dalam Prakeyus pasal 9 butir ke-22, Paulus itu mengajarkan Bang bahwa dirinya adalah Kristus atau Mesias. Saya sudah berikan data tadi kan. Sesuai dengan terjemahan yang membuatnya kalian tidak menemukannya. Kalau itu Bang, ya baik, terima kasih. Izin Bang, kalau misalnya dia mengatakan dia Kristus, itu sama halnya di mana waktu Yesus di Yohanes 10 ayat 30 ayat 10 apa 10 ayat 30 yang Yesus mengatakan aku adalah Bapa dan aku adalah satu, ya. Sama artinya itu yang dulu pernah Bang Juma jabarkan itu, bahwa itu mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, maksud dia kan apa yang disampaikan gitu. Bang, kan betul Bang. Makanya di ayat 23-nya beberapa hari kemudian orang Yahudi itu berunding untuk rencana membunuh Saulus karena dia mengaku sebagai Mesias, abangku. Makanya orang Yahudi berunding untuk membunuh Saulus. Loh, semakin kuat Bang, semakin pekat datanya Bang. Yesus mengaku Mesias, terus Yahudi berencana mau membunuh Yesus kan? Sama seperti Paulus. Paulus mengajarkan bahwa diri dia adalah Kristus. Sama, Yahudi pun berencana membunuh dia kan? Terima Bang. Terimalah data Bang. Selamat datang di room inspirasi kehidupan. Iya, tapi saya lah, saya terima itu. Itu juga tapi saya mohon tolong ditanggapi Bang Cuma. Di mana yang tadi itu Saulus dan Barnabas pergi ke pulau Siprus. Iya Bang Dan. Iya. Salah satu penyebabnya juga karena Paulus itu mengaku Tuhan. Iya, serius. Kan Yesusnya berkatakan begini kan di dalam Matius 23 nomor 9 kan. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Itu kan pengakuan Paulus. Jangan mengaku kepada siapapun sebagai Bapa. Tidak boleh. Tapi di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Yesus, dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapakmu. Coba, Bapak di situ artinya apa dalam bahasa Yunani? Sama dengan apa yang diterangkan Yesus di dalam Matius 23 nomor 9. Sama. Gak ada bedanya. Berarti Paulus ini memang, makanya dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 8:46, iblislah yang menjadi bapakmu. Gitu. Silakan Dinda Alfi dilanjut. Saya lanjut renangnya lagi, silakan. Maaf saya ganggu. Alfi, tolong bantu jelaskan ayat ini ya. Kan Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Kemudian nanti di ayat 13 sampai 6 di situ menyatakan inilah yang disebut nabi palsu nih. Baca yang kelihatan Bang. Tukang sihir itu di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi. Tolong digedein. Enggak, dia kan sebut data. Gue bisa tampilin juga, nggak salah. Kisah 13:46 kan. Gue buka kok, bukan 46 Bang. 66. Bukan 46. Kisah 13:6. Iya. Terus di mana di situ Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Itu konteks awalnya. Mana? Dari Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Ini Bang, KPR 13:128 sampai 31. Terus apa yang mau dijual di sini? Nah, di sini kan Abang baca nih. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus di ayat 13 sampai 4. 13 4 sampai dengan 6. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Saya bacakan dulu Bang. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah
di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Kemudian, nah ini nih 13:6 nih. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ini jelas nih, ada datanya. Kemudian di ayat selanjutnya, ia adalah kawan gubernur di pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Jadi panjang sini. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani. Abang pengen menghalangi mereka. Bang, abang pengen kami itu membuktikan ada tulisan bahwa Paulus itu disebut sebagai nabi palsu, sebagaimana Paulus itu menulis Bar Yesus sebagai nabi palsu gitu. Nggak mungkin bang, dia menuliskan dirinya sendiri. Bukan gitu bang, maksudnya bang, sesuai dengan data bang. Kan data kan jelas nih. Ini dulu, ini agak panjang nggak? KTP syarat menjadi nabi di Kristen itu apa syaratnya? Bukan, saya hanya minta tadi data bang, data realnya seperti yang enggak. sering Bang Juma sampaikan beberapa ayat itu. Enggak, ini sesuai data. Dia nggak terlalu jauh. Syarat menjadi nabi di Kristen itu apa? Artinya, syarat-syaratnya. Ntar saya matikan kamera. Oh, udah mati ya. Anda paham nggak? Kalau nggak apa-apa, dia jelasin. Jangan sampai ya nanti jawab, oh nabi itu harus dari Israel, langsung kuhantam, langsung ready datanya. Enggak, syarat aja. Sebentar. Jadi syarat gini loh, syarat orang maksudnya gini loh bang, pertanyaannya syarat untuk menjadi nabi. Ya, syarat seseorang yang bisa diberi gelar nabi. Syaratnya apa bang? Baik, dia harus pilihan Allah. 1, 2. Kemudian dia harus yang menerima, satu-satunya orang yang menerima wahyu langsung dari Allah. Oke, ketiga. Untuk menyampaikan pesan-pesan tentunya kepada umatnya, umat manusia. Oke, baik. Baik. Bagus ya. Penjelasanmu lumayan. Kalau Paulus memenuhi syarat itu enggak? Yes. Makanya dia diutus sama Roh Kudus. Tadi kan ayatnya itu jelas. Dia diutus sama Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah. Jadi menurut Anda Paulus ini menerima wahyu dari Tuhan gitu? Yes, karena di bisa. ayat itu menjelaskan jelas. Waktu saya tinggal di habis ini Kalpi. Tolong dibacain dong 2 Korintus 11 nomor 17. Paling kesel kalau debat nggak mau dengerin orang lain. 2 Korintus 11 nomor 17. Kroyok aja baik. Diam dulu, Bu, diam dulu, Bu. Ini saya cuma pendek doang. Iya. 2 Korintus 11 nomor 17. Bakal KTP dibacain tolong. Karena tadi syarat menjadi nabi menerima wahyu dari Tuhan kan gitu ya. Silakan dibacain. Ini 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 17. Oke. Apa yang Paulus Apa yang katakan? aku katakan? Oh ya, silakan Bang Alfi. Paulus mengatakannya bukan. Biar dia. Oke. Oh ya, coba Bang. Baik. 2 Korintus 11 ayat 17 berbunyi, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Orang apa? Bentar dulu. Bentar. Coba kita baca dari 15 ya. Boleh nggak? Dari 15 ke 17 ya. Biar saya tidak keliru arti maksudnya gitu. Ayo gimana? Bentar. Mana mau baca dari kejadian, kalimatnya nggak akan hilang tuh bang. Bukan. Maksudnya dari 11 ya 11-15 dulu ya sampai 17. Silakan. Ada nggak deh 11-15 bentar. 11-13. Itu ya mulai dari 1 dulu ke bawah bang. Mulai daripada mulanya adalah firman aja bang, baca bang. Wah jangan juga lah. Bentar man. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu
Wah, ini lagi ketemu lagi nih ada rasul-rasul palsu nih. Tambah parah bang. Berarti banyak nih rasul. Berarti bukan Paulus ini bang. Jadi, Ya, iya udah ngomong aja udah. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Terus Oke. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil. Jadi pelayanan-pelayanan menyamar sebagai pelayanan-pelayanan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Baik, berarti ini bukan itu Bang Andi. Ya, baca dong. Baca dari atas. Baca dong. Baca dong. Nggak hilang itu. Iya. simple, nggak hilang bang 17-nya bang. Nggak hilang 17-nya bang. Bentar, 16 17 dulu, sabar. Bentar. Coba apa Bukan 16-nya? itu maksudnya Bang Andi. Apa maksudnya ini loh? Iya, sebentar. 16 ini ya. Mana dia? Ini nih 16-nya di layar nih. 11 16. Ya, kok situ muncul ya? Kuulangi lagi kata Paulus, jangan jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jikalau kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Lalu 17-nya, apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Tuh. Artinya adalah sebagaimana Pak Al-KTP tadi mengatakan bahwa Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Disebut artinya orang yang menerima firman Tuhan, baru disebut Nabi. Paulus perkataannya bukan firman Tuhan. Artinya Paulus adalah Nabi palsu. Selesai. Dor, selamat datang di kebenaran. Kontradiksi Bang Juma dengan Bang Andi tadi yang Paulus itu bukan tadi kan dia bilang untuk menyampaikan firman Allah katanya tadi kepada gubernur. Terus kenapa? Karena banyak orang-orang. Boleh saya baca Paulus mengutip ayat selanjutnya Bang? Oh boleh. Abang mau baca dari kejadian. Abang mau baca dari kejadian wahyu itu tuh nggak hilang bang kalimatnya bang. Sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara banyak orang ini katanya bang. Yes, bermegah Paulus secara di situ duniawi. mengatakan aku mengatakannya juga. Paulus berkata, aku mengatakannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Artinya, perkataan Paulus bukan berdasarkan firman Tuhan. Sedangkan kategori orang disebut nabi harus menerima firman Tuhan. Artinya adalah Paulus nabi palsu. Dor. Ya, menurut saya nih. Nah, ini lagi naik nih satu. Nabi palsu itu nabi cabul. Coba. Gitu Pak Hendi. Siapa yang nabi cabul Bu? Siapa yang nabi cabul? Oke, nabi yang menikahi bocil di bawah apa ya? Ishak. Kalau Maria itu di Bible ibunya Tuhan mau mengandung, hamil besar. Di usia berapa dinikahi orang tua namanya? Boleh nggak menikahi orang yang sedang hamil? Udahlah, jangan menista begitu ya. Nggak bagus. Saya kalau nista ulang loh, bahaya loh itu. Saya bongkar semua Bible-mu itu. Janganlah begitu ya. Kalau tidak ada datanya jangan. Kita di sini diskusi baik-baik loh. Baik Bang Andi, kalau saya tangkap dari ayat ini, silakan. Setelah saya baca, ini bukan Paulus yang ini Bang Andi. Karena tadi udah jelas kalau dia ini mengatakan Paulus berarti kontradiksi dengan tadi ayat tadi KPR 13 ayat 6 tadi. Karena di situ Paulus diminta sama gubernur itu untuk menyampaikan firman Allah. Dan dihalang-halangi oleh nabi palsu yang tukang sihir itu yang namanya Bar Yesus gitu Bang Andi. Jadi intinya nabi palsu itu bukan dari ayat itu bukan Paulus melainkan Bar Yesus itu. Lah.
Kategori menjadi nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan atau yang menerima firman Tuhan, hanya bukan firman Tuhan. Ya udah selesai. Gak usah dibela bang. Bang Ngapain sih? Bang Alkitab lucu. Aku di sini siapa bang? Aku di sini bang. Ya itu dia menceritakan bang. Enggak, aku di sini siapa bang? Paulus menceritakan. Loh, di mana di sini menceritakan? Dari mana bang dapat kesimpulan bang? Iya, itu maksudnya dia seperti memberikan suatu perumpamaan di sini gitu, kan bang. Bukan dia. Oh enggak ada perumpamaan bang. Aku kalau buka langsung tafsiran Matthew Henry ini ketahuan nih kibulannya bang nih bang. Atau tafsiran siapa sih rujukan abang gitu? Enggak, tafsiran siapa rujukan abang kalau itu perumpamaan? Di sini kan banyak nih. Ini kan ada tafsirannya catatan nih. Ada Full Life, Matthew Henry, Santapan Harian, Utley, Galilah, Bis, Jerusalem, ND dan seterusnya. Itu tafsiran siapa? Satu lagi Pi. Alkitab. Kalau memang Paulus menerima firman Tuhan, kenapa berbahasa Yunani, bro? Nah, aku mau tunjukin Ya juga. karena dia bisa Bentar ya, saya cek dulu. Jadi Tuhan berbahasa Yunani menyampaikan ke Paulus. Enggak sih kalau bahasa Ya gimana ceritanya orang bahasa Yunani aslinya kok. Jadi Tuhan dari atas langit berbahasa Yunani ke Paulus gitu. Ya. Selamat datang di kebenaran. Lanjut. Nih bang, kenapa tadi dia bilang dia nggak berdasarkan bahasa Yunani bang? Nih, dia di pasal 17:28 dia mengutip kutipan poet di sini penyair gitu. Kalau abang buka Kisah Para Pewarta 17:28, sebab kita hidup, kita ada, kita bergerak, ya, sebagaimana yang dikatakan pujaga-pujagamu bahwa kita pun keturunan Elohim juga gitu. Nah, kalimat kita keturunan Theos atau kita keturunan Elohim, ya, itu dia ngutip dari seorang penyair atau pujangga. Nah, yang berbunyi di Yunani itu Togar ke genos esmen, dan di Inggris itu berbunyi for we are also his offspring. Nah, ini bukan dari Tuhan abangku, tapi dari karyanya Aratus di dalam bukunya Fenomena. Ini karya ditujukan kepada Zeus dan dikutip oleh seorang Paulus, bang. Ya, kalau kita lihat Togar kai genos esmen ini tercantol di dalam Greek Koine yang ditulis oleh Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 17:28. Dan di Inggrisnya for we are also his offspring. Di sini pun nanti ketahuan juga tuh bagaimana penerjemahan tertulis for we are also his offspring. Tapi coba lihat kalimat sebelumnya. We'll have need of Zeus in everything. Jadi kita semua selalu saja membutuhkan Zeus dalam hal apapun. For we are also his offspring, sebab kita pun keturunannya. Dan ini dikutip oleh Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 17:28. Makanya nggak salah Paulus kalau mengatakan sebab aku berkata-kata bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, karena memang yang dikutip itu syair pagan. Syair Zeus, from Zeus let us begin gitu. Gimana bang? Baik, oke, terima kasih Bang Ali. Saya tanggapi dulu yang tadi Bang Andi ya, baru saya tanggapi Bang Alfi. Tadi Bang Andi kan menanyakan gimana Paulus menerima apa ayat tadi yang sebelumnya kita bacakan tentang Paulus bermegah-megahan kan? 2 Korintus 1. Terus Bang Andi menanyakan di mana Paulus menerima wahyu. Oke, saya baca di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Oke, saya baca. Aku harus bermegah. Kan aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Berarti dia memang harus melakukan itu Bang Andi, walaupun tidak ada faedahnya, tidak ada arti dan tujuannya atau maksud. Tapi penglihatan dia itu nonsen, Bang. Penglihatan dia nonsen, dia bukan firman Tuhan penglihatannya. Ya, sebentar. Namun ya baik. Namun demikian, aku hendak memberikan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Nah, itu jelas berarti Tuhan siapa, Bang? Menerima Tuhan dari siapa? Tuhan kemudian siapa?
Nah, tahu Ya, Mas, sebentar. stop dulu. Kemudian saya Menerima jawab. dari Tuhan siapa? Ya Tuhan Allah. Bukan dari Yesus. Kemudian bukan, ini sih tulisannya Tuhan, Bang. Kemudian ayat 12 sampai 2, nomor 2-nya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 Itu Anda, tahun yang bahasa potong itu kan bahasa Indonesia. Kok berbahasa Yunani sih penerimaannya? Kok bisa? enggak, ini bahasa Indonesia kan, dia Korintus. Iya, original teksnya kan 12:1. original teksnya kan Yunani. Jadi menurut Anda ini Paulus menerima firman berbahasa Yunani gitu? Oh, bahasa Yunani? Iya. Oh, itu original ininya. Originalnya kan Yunani, Bang. Oh, Berarti iya. dari atas ke bawah menerima penglihatan Paulus itu ada bahasa Yunani dari atas didengar oleh dia. Oh, itu originalnya tuh kemana, Bang? Yunani, Bang. Iya, apakah sama dengan ini kan terjemahannya di saya. Ini ya terjemahan itu kan Indonesia, original teksnya Yunani, artinya Paulus menerima wahyu dari bahasa Yunani gitu. Ya, bahasa dia di sana kan, gimana waktu datang wahyu itu kan. Iya, bahasa Yunani, Bang. Iya. Nah, persoalannya kenapa identik dengan para pujangga penyair ini? Kenapa larinya ke Zeus? Lanjut kali Alfi. Kenapa larinya begini-begini gitu loh? Versi Nabre. Ya, karena di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang dikatakan penyair, your poets, penyairmu yang berkata, for we too are his offspring. Sebab kita pun keturunannya. Kalau di dalam footnote ya versi New American Bible yang disebut sebagai for we are also his offspring tadi itu ya. Di sini ya, Here Paul is quoting, di sini Paulus mengutip Aratus dari Soli abad ketiga sebelum Masehi dari Silisia atau Kilikia. Nah, ini Bang, ini karya tulis Aratusnya yang berjudul Phenomena. Nah, di sini kan jelas Greeknya itu tertulis tou gar kai genos esmen, tertuang di Greek koinenya tou gar kai genos esmen. Sorry, Bang Alfi. Dan di terjemahannya Bang Alfi. Bang Alfi, ini kawan saya tanya nih, dia ada ini. Itu sumbernya dari mana katanya? Oh. Early Astronomy Classic Isaiumix Education. Aku nggak pernah bawa data-data, bukan .education, .edu nih ya. Ini bukan, ya, santai bos. Aku nggak tengok nih tab-tab yang kubuka nih. Ini baru satu slide nih ya. Sampingnya juga ada. Aku nggak pernah bawa data-data dari apa yang disebut yang data biasanya dibuka-buka orang-orang Kristen itu teman-teman. PDF, Blogspot, PDF, Blogspot atau apa lagi tuh? Nggak pernah. WordPress. Aku selalu bawa data. Pasti ada judul Nggak kelihatan Pasti Bang ada. Alfi. Ini saya ada ini kamera nih, video call. Ini ada nih. Image.education. Bentar. Oh, kelihatan ya. Ngapain aku bawa Wikipedia? Itu mah Bang data. Bang Alfi ya, siap. Makasih. Ya. Oke, Enggak. lanjut Bang Alfi. Teman kamu mau bantah gimana? Sementara di dalam New American Bible, di dalam footnote-nya itu udah diakui bahwa Paulus di sini itu mengutip karya Aratus dari Soli pada abad ketiga sebelum Masehi dari Silisia. Ini New American Bible ya. Dan yang kata in him we live ya and move and have our being itu dikutip oleh scholar Epimenides dari Knossos pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, di dalam satu dalilnya aja Paulus itu mengutip kedua penyair gitu, Epimenides dan Aratus. Dua kutipan yang Paulus kutip. Gitu, Bang. Nah, apakah itu hasil dari bimbingan Roh Kudus? Silakan. Saya baca WA-nya dulu. Baca WA-nya dulu, Bang. Gak apa-apa. Apakah ya, tanyain aja ke kawan abang tuh, Bang. Apakah Paulus mengutip dua karya pagan ini adalah hasil bimbingan Roh Kudus? Silakan. Tapi kalau saya nggak, kalau dari pendapat saya sendiri itu ini kontrak tidak sesuai dengan tadi ayat yang saya bacakan tadi, di mana
eh, Saulus dan Barnabas itu pergi kan disuruh oleh Roh Kudus, Bang. Itu udah jelas. Iya, kalau abang bilang mereka itu mendapat bimbingan Roh Kudus, apakah Paulus mengutip karya pagan di sini adalah bimbingan Roh Kudus juga? Silakan. Oh, itu karya pagan itu yang belum. Oh, ini memang karya pagan, Bang. Nggak mungkin nggak karya pagan. Aratus fenomena ini nih memang dikhususkan kepada Zeus. Aduh, teman abang semoga bisa baca Yunani gitu ya. Nggak salah nih bang, Togar Kageinos Esmen, dan kutipannya adalah for we are also his offspring. Namun kalimat sebelum itu jelas di sini. We all have. Kawan saya ini jauh banget. Kawan saya jauh, dia kuliah di UKI Cawang, Universitas Kristen Cawang, Jakarta, Bang. Jauh nggak nanya aku bang, nggak nanya. Ya, jadi nggak mungkin dia nggak tahu bang, kalau abang Alfi bilang tadi. Iya, masalahnya nggak nanya bang. Soalnya, iya. Alfi nggak nanya bang, ngapain abang jelaskan dia sekolah di mana? Iya, itu blognya yang dipertanyakan bang. Kok blog? Sumbernya yang abang ambil itu yang dia bilang. Dia tahu nggak sih .edu itu tuh apa kepanjangannya? Ini .education gitu. .education. Ini tulisan Greek coin gitu. Tulisan Greek coinnya ada terjemahannya dari seorang ini nih, penerjemahan dari ini Jacobus Seporinus yang berasal dari Basel pada abad ke-16. Ini penerjemahan dia. Terus apa lagi yang diminta temanmu itu? Sumberku jelas kok, aku nggak pernah bawa data dari Wikipedia apa-apaan itu. Nah, sumbernya aja yang dia bilang masih dipertanyakan, harus dipertanyakan dulu katanya. Karena sumber dipertanyakan. Tergantung sumbernya coba, apa, Bible, biasanya tidak coba, sesuai. Dia mau bantah Bible Gateway. Bible Gateway di dalam versi New American Bible. Iya, abang bilang sama teman abang, Bible Gateway pada New American Bible itu meletakkan footnote atau catatan kaki bahwa Paulus di sini memang mengutip karya Aratus dari Soli. Ini mau dibantah. Kalau memang teman abang seorang pembelajar teologi ya di sekolah tinggi teologi, dia membantah footnote New American Bible, oh silahkan bang. Berarti ya bang, teman abang itu keras sekali itu ilmunya. Nggak oke katanya nanti itu dulu bang. Untuk sementara kami angkat tangan dulu karena ya belum bisa membantah. Nggak ada yang nodong bang, nggak ada yang nodong, nggak perlu angkat tangan, nggak ada yang nodong abang bang. Iya maksudnya memang ya, enggak bang. Belum bisa terus terang aja. Karena... Ini saya bukan nodong bang, tapi memang udah terbukti ditelanjangi gitu. Itu bukan todongan lagi, jadi nggak perlu angkat tangan. Silahkan menyerahkan diri aja gitu, nggak perlu angkat tangan. Ya maksudnya untuk sementara kami belum bisa tanggapi karena belum bisa lihat keasliannya gitu loh bang. Silakan Bang Handi. Iya. Soalnya banyak ayat yang tadi yang saya bacakan itu kan jelas atas bimbingan Roh Kudus. Itu loh bang. Dia jadi kontradiksi dengan banyak ayat yang saya paparkan tadi gitu loh bang Alfi. Halo, ada suara nggak bang? Halo. Ya silakan dulu yang lain. Alfi. Iya. 3 menit jauh dari perangkat dulu bang, inspirasi ya. Ya gimana Manuel? Gimana? Ya gini loh bang. Apa sih manfaat ketika kita memperdebatkan keyakinan satu sama lain? Wait. Ini Bro Manuel dari mana? Saya Islam. Oke, Muslim bang ya. Cuman yang saya pertanyakan di sini, kenapa di tahun yang modern seperti ini semua orang di Indonesia rata-rata udah. Saya nggak usah lama-lama. Belak-belakan saya orangnya. Kuliahi orang ya tengah malam. Orang muslim. Jam kampus sudah habis nak. Turun. Jangan ngajarin Valentino Rossi cara membalap seperti apa bang.
Manuel. Aduh. Kalau nggak tahu apa-apa, mending nyimak dulu di bawah ya. Gimana, Bro Al? Bang Peta, assalamualaikum, Bang Peta. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya monitor. Iya, siap. Gimana Bro Al, gimana? Iya, kalau yang saya tanggapi sih, tadi kan kita sudah ketemu siapa si nabi palsu ini, yaitu Bar Yesus, yang kalau dalam bahasa Yunani-nya Eliska tadi itu, yang seorang penyihir yang menghalang-halangi Saulus dan Barnabas untuk menyampaikan firman Allah kepada gubernur di Pulau Siprus itu gitu. Jadi di situ saja poinnya udah dapat sebenarnya siapa sih nabi palsu itu gitu. Ternyata termasuk Paulus juga. Itu. Termasuk Paulus juga. Lalu sama si Barnabas kan untuk menyampaikan firman Tuhan di situ, Bang. Oh. Firman Allah. Jadi kedua-duanya sama-sama nabi. Yes. Kalau menurut ayat tadi tersebut. Iya. Jadi tapi Paulus punya kitab. Paulus itu bukan dia. Ya? Paulus punya kitab. Betul. Punya surat-surat kan Korintus itu kan. Disebut nabi karena punya kitab. Ya karena dia juga mendapat penglihatan dan menerima wahyu. Oh. Dari Allah. Dikatakan nabi karena menerima wahyu. Yes, tadi udah saya bacakan Bang Inspirasi. Oke. Barnabas, nabi, wahyu apa yang diterima? Barnabas, saya belum tahu sih kalau Barnabas tadi ya. Cuman dia bersama-sama dengan Saulus, diutus oleh Roh Kudus gitu. Jadi jelas mereka berdua satu kandidat gitu oleh Roh Kudus gitu loh, Bang. Terus kalau Filipus menurut kamu, Bro Al, apakah dia nabi juga? Kalau Filipus, iya. Setahu saya dia juga salah satu dari ke-12 murid Yesus kalau nggak salah. Apakah dia nabi juga? Iya, dia rasul, Bang. Kalau dari iman saya sih, setahu saya Filipus itu salah satu murid. Oke. Rasul Yesus Kristus gitu loh, Bang. Yang saya tahu sih, nggak lupa. Iya. Nah, bagaimana ketika Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah? Injil Filipus ini kemana? Injilnya? Iya. Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah, berarti Injil Filipus. Nah, Injil Filipus ini kemana? Oh, setahu saya dia cuma untuk mengurus itu dia, Bang. Kan kriteria nabi kan menerima wahyu, menerima Injil. Nah, sedangkan di sisi lain Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Kerajaan Theos. Nah, pertanyaannya, Injil yang diberitakan oleh Filipus ini mana Injilnya? Sebentar, kalau saya nggak salah ada di KPR ya. Kalau KPR bukan Injil Filipus, tetapi Paulus yang nulis. Kalau KPR, iya, maksudnya Paulus menceritakan juga tentang Filipus ada, kalau nggak salah ya. Nah, di dalam KPR, ya kan, di KPR 8, di situ dikatakan Filipus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Berarti Injilnya Filipus. Nah, pertanyaannya, Injil Filipus ini kemana? Saya baca data. Iya. Gitu.
Ini aja satu. Kan kriteria untuk menjadi seorang nabi kan menerima firman Tuhan, menerima wahyu. Kita compare aja dua ini, Paulus dengan Filipus, itu aja dulu. Tadi kan sudah dikasih nama-nama tuh sama Bang Handi. Ya kan, ikan gabus, apalah, inilah, gitu kan. Saya nggak usah itu. Ini satu nama aja saya ambil, Filipus aja. Ya, Filipus saya katakan Filipus itu merupakan rasul, Bang. Murid, salah satu murid yang saya paham ya secara dari kecil ajaran Katolik. Dia tuh rasul Yesus Kristus salah satunya. Iya. Nah, tapi yang saya tanyakan bukan status Filipus ini dia rasul atau nabi. Entahkah dia rasul atau nabi, yang penting dia mendapatkan firman. Di mana yang dikatakan di dalam KPR 8, Filipus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Memberitakan Injil. Berarti dia sendiri, berarti dia juga mendapatkan firman dari Tuhan. Nah, pertanyaannya Injil Filipus ini kemana? Yang ada di sini adalah Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ada 4 nih. Kalau setahu saya Filipus itu tidak diterima deh Injilnya. Nah, kalau tidak diterima Injilnya, ya kalau tidak diterima Injilnya, kenapa ada tertulis di dalam KPR? Nah, ini risikonya kalau saya ngomong, baru satu kali ngomong, langsung gini. Risiko kalau saya satu kali ngomong. Lanjut, Vi. Takut saya. Enggak. Filipus itu memberitakan Injil Yesus dia. Iya, cuman yang kami tahu sih pada tahun kalau nggak salah ya, Injil Filipus itu tulisan Gnostik non kanonik yang ditemukan di Nag Hammadi, Mesir pada tahun 1945. Injil ini tidak diterima sebagai, benar saya bilang tadi kan, ini ada di sini tuh. Injil ini tidak diterima sebagai kanonik oleh gereja Kristen. Iya, apokrifa. Apokrif kan. Karena tidak asli itu, Bang, palsu, Bang. Bang. Yang aslinya sudah nggak ada itu. Bang Alktp. Kenapa tidak diterima, Bang? Karena itu palsu. Diindikasikan dia palsu. Bang Alktp. Ya. Keempat gospel kanonik itu ditulis dalam bahasa apa, Bang? Keempat? Ya, keempat gospel kanonik, gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis dalam bahasa apa? Ya, Ibrani sama Yunani lah. Tentunya. Ibrani sama Yunani. Iya, setahu saya sih. Saya nggak tahu kalau yang mana yang Yunani, mana yang Ibrani. Antara pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itu Bapak ngomong pakai bahasa apa itu? Kalau merujuk ke situ, berarti bahasa di mana waktu bahasa Yesus yang Yesus pakai kan bahasa Aram. Aramaik. Bahasa Aram. Kenapa yang muncul bahasa Yunani? Ya itu kan diterjemahkan ke Yunani, Bang. Itu kan logis saja kalau berpikir sebenarnya. Berarti bahasa Yunani yang dikatakan sebagai original text New Testament atau Perjanjian Baru itu terjemahan berarti? Bukan original text? Bukan. Enggak, itu kan hasil penyelidikan waktu Lukas mereka kan? Bukan Lukas saja, keempat-empatnya. Iya. Berarti itu semua terjemahan. Ya aslinya ya antara Yunani atau Ibrani kan disesuaikan lah, Bang. Waktu itu kan ada beberapa bahasa. Gak ada naskah Ibrani Perjanjian Baru. Bahasa aslinya Yesus. Ya? Gak ada naskah Ibrani ya Perjanjian Baru.
Yunani semua, Greek-Koine, Yunani kuno. Enggak, maksudnya Alfi nih, Bro Al, apakah Greek Koine ini Yunani, apakah original teks atau terjemahan? Bukan di situ, Bang. Original ya, original Anda bilang. Yes, pasti. Saya pengen tahu, apakah pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bapak kan ngomong, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu ngomong pakai bahasa apa itu, Bapak dari sorga itu? Bahasa Kalau Yunani itu, gitu? Bang, enggak. Kalau itu tentunya waktu penyelidikan itu kan, tentu Lukas bertanya dengan bahasa situ, bahasa Aramaik. Yang menuliskan bukan hanya Lukas kan, tiga gospel sinoptik menceritakan itu. Iya, betul. Ya kalau bahasa sih nggak terlalu ini sih, Bang, sebenarnya bukan suatu. Kan loh, kok bukan suatu? Iya, maksudnya bukan suatu tolak ukur di mana kita memahami ayat-ayat yang diambil sebenarnya adalah, kalau bagi kami sih tentu Bismillahirrahmanirrahim. bunyi Yusuf ayat 2. Ya, perhatikan nih baik-baik ya. Al-Quran jelas, Torah jelas ya. Ulangan 33 butir keempat ya, Torah itu diperintahkan ya oleh Musa, suatu milik bagi jemaat Yakub, diturunkan dengan bahasa Hebrew. Al-Quran Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Itulah suatu bacaan yang kuturunkan ya, berupa bacaan dalam bahasa Arab agar engkau menggunakan akal. Nah, New Testament ya, menurut pemaparan bapak-bapak gereja itu dituliskan oleh keempat murid katanya oleh bahasa Greek Koine atau Yunani kuno. Nah, aku hanya pengen tahu pada saat Bapak berkata dari langit nih, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, itu ngomong pakai bahasa Yunani. Sang Bapak ngomong pakai bahasa Yunani. Harusnya Yunani karena di PB. Bukan, Bang, kita merujuk kepada siapa kata-kata itu ditujukan, tentunya kepada waktu itu Yohanes Pembaptis Yesus. Tentunya bahasa yang dipakai oleh masyarakat angkatan waktu itu, yaitu Yesus misalnya Aramaik gitu. Oke. Nah, di sini timbul pertanyaan, Bro. Iya, di sini timbul pertanyaan yang ditanyakan sama Alfi. Kok bisa jadi bahasa Yunani? Padahal Tuhan berfirman menggunakan bahasa Hebrew. Itu tadi yang saya jawab, Bang, bahwa waktu penyelidikan itu kan mereka menerima segala macam bahasa masuk. Contoh Aramaik diambil. Nggak masuk, Bang. Gini, Bang, Abang tahu nggak bahasa itu bisa diserap, Bang? Jadi bahasa itu bisa ditransliterasikan. Contoh pada saat di tiang salib ya, Yesus ngomong Eloi Eloi lama sabachthani, itu kan bahasa Aramaik ya kan, itu kan bahasa Aramaik. Lalu ditransliterasi ya, Eloi Eloi lama sabachthani ini yang tadinya Aramaik itu ditransliterasikan, bukan diterjemahkan tapi ditransliterasikan, dialih karakter bahasa kan, menggunakan karakter bahasa Yunani kuno menjadi Eloi Eloi lama sabachthani. Pengucapannya sama, cuman karakter hurufnya yang dibedakan. Nah, yang kupertanyakan di sini pada saat sang Bapa ngomong dari langit, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, itu di bahasa Aramaik ya, Bang, pure bahasa Yunani semua itu. Itu kan mereka kan dapat itu dari hasil penyelidikan, Bang. Tentu, Bang, ada beberapa sumber kan yang menyampaikan itu, Bang. Yang melakukan penyelidikan kan cuma Lukas. Emangnya Yohanes, Matius melakukan penyelidikan? Maksudnya sumber yang menyatakan itu, bahwa di mana Yesus menerima ada suara keluar dari langit, sumbernya kan banyak gitu. Kan tidak semua sumber itu berbahasa yang sama kan, Bang. Ada Aramaik, mungkin ada yang bahasa Yunani, ada itu dikumpulkan jadi satu kan gitu, disusun secara teratur sesuai apa yang dikatakan oleh Lukas, bahwa dia ingin minta izin ke ini waktu mau menyusun kembali secara teratur. Kan dia menyusunnya secara teratur, Bang. Gua
membahas soal transmisi bang. Kalau soal susun menyusun itu transmisinya bagaimana penyusunan dari langkah awal penyelidikan sampai habis, nggak gitu bang. Gue cuma pengen tahu bapak itu ngomong pakai bahasa apa gitu aja. Kalau dia dikatakan bahasa Aramaik, kenapa nggak bahasa Aramaik itu dialih bahasa kan, diubah karakter hurufnya yang tadinya adalah Aramaik menjadi Yunani gitu, sama seperti pada saat Yesus mengucapkan Eloi lama sabachthani. Enggak bang, pure pada saat bapak ngomong inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan, itu Yunani semua dihantam tuh. Sang bapak ngomong pakai bahasa Yunani. Itu saya harus ini dulu bang, selidiki dulu, soalnya setahu saya tidak mungkin ditulis satu kata dalam atau kalimat dalam Injil Matius, Lukas, Yohanes itu ditulis tidak mungkin tanpa dasar atau tanpa sumber yang betul gitu loh. Dan tidak mungkin diterbitkan kalau tidak ada konsili gitu loh bang. Tentunya itu pasti ada dasar yang kuat dan sumber-sumber yang kredibel gitu loh bang. Sumber-sumber yang kredibel gimana sih? Saya ya. Ya jelas, maksudnya sumber yang dari orang banyak yang menyaksikan. Kan dari sini kan kesana kan gitu bang. Tidak mungkin bang kalau ditulis sampai ke seluruh dunia terus tanpa ada dasar yang kuat, kan tidak mungkin lah bang. Tanpa dasar yang benar dan sumber yang kredibel pastilah. Ini sumber kredibel nggak? Ini sumber kredibel nggak? Katolik identitas. Ya itu masih tanda tanya bang. Sorry bukannya kita nggak terima, tapi masih tanda tanya dan kami selidiki dulu sama kawan. Iya, katolikidentitas.bni Catholic Education. Jadi ini adalah website kekatolikan. Ini Professional Development and Resource. Jadi ini website kekatolikan yang dipublis, aku kasih tanggal ya, publis pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 maaf. Di sini ada pertanyaan, siapa penulis gospel dan kapan? Aku pengen tahu Markus ini siapa nulis sih? The authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Jadi penulis gospel yang menyandang nama Markus, itu tidak diketahui. Dan bukan hanya Markus bang, Matius juga dikatakan demikian. Penulis gospel yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Matius, kita ke Lukas bang, kita ke Lukas. Kalau Lukas ini siapa sih penulis gospel yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Apalagi Yohanes bang. Yohanes ini lebih seram bang. Apa dikatakan di sini? Penulis gospel yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini bukan. Oke bang, maaf saya potong bang. Saya mau tanya ke abang dulu. Saya mau tanya, jarak tahun di mana waktu melakukan setelah Yesus wafat di kayu salib dan bangkit, setelah Yesus terangkat ke langit, jarak berapa tahun menurut abang? Jarak berapa tahun kemudian datanglah untuk menyelidiki Lukas dan kawan-kawan bang. Menurut abang sih, saya pengen tahu dulu. Enggak tahu bang, karena kalau bang tanya menurutku penulis saja nggak jelas di sini bang. Nah itu bang, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bang, karena kita juga belum tahu pasti jarak berapa tahun dari di mana waktu Yesus diangkat sampai kepada masa di mana waktu mereka melakukan penyelidikan gitu. Patokannya di manuskrip. Tidak ada fondasinya bang, Patokannya di manuskrip. Iya itu dah jarak berapa tahunnya bang yang sebagai fondasi harusnya bang, sehingga kita bisa mengambil suatu ini. Kalau ngikutin ini ya, kalau ngikutin literaturnya kekristenan ya, sesuai keimanan itu memang sekitaran 27 tahun setelah Yesus diangkat ke langit.
Baru Matius itu menulis. Bentar bang, ada satu buku yang saya beli kemarin tuh, saya belum dikirim sih, baru saya pesan. Gini aja deh, saya baru ngomong lagi bang. Penulisan lagi nanti. Bang, penulisan Bible itu setelah Yesua Amasya sudah tidak ada di muka bumi. Artinya adalah siapakah? Nih pertanyaan nih. Mudah-mudahan pendeta di luar sana mendengarkan nih. Bang Al-KTP, saya rasa Anda nggak bisa menjawab nih. Siapakah yang mempunyai otoritas paling tinggi yang mengesahkan bahwa Bible yang Anda pegang itu benar adanya, sedangkan objek yang diceritakan tidak dimintai konfirmasi? Ini pertanyaan sulit untuk dijawab bang, jadi nggak usah dijawab. Siapakah maksudnya Bang Andi tadi yang menjadi otoritas? Ya, yang otoritas paling tinggi mengesahkan bahwa Bible yang ditulis setelah Yesua Amasya nggak ada di muka bumi ini benar adanya. Ya. Siapa? Sebentar. Jangan dijawab bang, nggak ada jawabannya. Loh. Nggak ada jawabannya bang. Kitab adalah kumpulan kitab yang diyakini memiliki otoritas sebagai firman Allah yang layak menjadi tolak ukur bagi umat. Firman Allah itu saya tadi gue buktiin. Saya nggak nanya itu. Kalau begini loh, saya kasih gambarannya ya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad yang mempunyai otoritas paling tinggi. Ya, dalam hal Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau masih hidup dihafalkan kepada sahabat menulisnya. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW mempunyai otoritas tertinggi dalam hal legitimasi Al-Quran. Kalau Bible, oknum yang dibicarakan di dalamnya sudah tidak ada di muka bumi. Berapa ratus tahun tadi Alfi baru ditulis kembali? Enggak nyampe ratus tahun tadi. Berapa? Entar bang, berapa ratus tahun? Kalau mengikuti keimanan Kristen mah nggak sampai 100, sekitar. Oke, kurang lebih segitulah. 30-an. Ya. Pertanyaannya adalah siapakah yang mempunyai otoritas tertinggi mensahkan bahwa Bible ini benar adanya, sedangkan objek yang dibicarakan sudah tidak ada di muka bumi? Ini jangan dijawab karena nggak ada jawabannya. Mohon direnungkan saja. Dia mau ngasih bukti tadi ya. Dari narasi Bang Andi, saya juga bisa balik mengatakan begitu Bang Andi. Coba bahwa kami mempercayai bahwa Yesus adalah Injil. Bukan itu pertanyaannya bang, bukan itu pertanyaannya. Oh, Ini loh ya, ada orang yang namanya, saya nggak mau ke agama dulu ya. Ada orang yang namanya Alek. Oke. Alek semasa hidupnya punya pengikut 12 orang. Oke. Terus kemudian Alek sudah tidak ada di muka bumi, sudah kurang lebih 100 tahun lah. Kemudian ditulislah sejarah Alek. Waktu Alek mengajar, tidak ada satupun pengikutnya yang menghafal. Tidak ada satupun muridnya yang menulis. Karena di zaman itu masih zaman belum ada komputer. Belum bisa di-save di flash disk dan segala macam. Kemudian ditulis setelah Alek 100 tahun tidak ada di muka bumi. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai otoritas tertinggi bahwa tulisan ini pokoknya adalah Alek benar adanya, sedangkan Alek tidak dikonfirmasi? Tidak bisa bang. Pasti ada error something bang, pasti ada errornya. Buktinya setelah kita cek, antara data yang satu tak beraan antara data yang lain. Bahkan ada pendeta mengatakan, Yonatan Purnomo, ada 6.500 lebih kesalahan di dalam Bible itu. Makanya terjadi pecah
pecah berkeping-keping kekristenan itu sendiri karena landasannya rapuh, Bang. Katolik pecah menjadi Anglikan, Katolik pecah menjadi Protestan, Protestan pecah macam-macam. Kenapa? Tidak ada yang punya otoritas penuh bahwa ini loh benar. Semua membenarkan berdasarkan selera dan nafsu masing-masing. Itu, Bang. Mudah-mudahan paham sampai sini, Bang. Baik. Datang benar, Protestan datang dia yang benar, Unitarian datang dia yang benar, Oneness datang dia yang benar. Nggak ada yang bisa omelin. Tidak ada yang bisa datang bahwa ini yang benar, datang yang satu benar, datang yang satu benar, semua benar. Nggak mungkin semuanya benar kalau mereka berbeda pendapat tentang konsep Tuhan lah, misalnya, Bang. Ada yang Trinitas, ada yang Oneness. Macam-macam, Bang. Trinitasnya juga terbagi dua. Jadi disinilah boleh kita berpikir kok bisa jadi begini, introspeksi diri gitu loh, Bang. Oke, kita presentasikan dulu yuk soal Islam gitu. Ya, oke, lanjut. Kalau di Islam gini, Bang KTP. Tadi Abang mau kasih buku ya. Nah, langsung Alfi keluarkan juga buku Alfi nih. Ini adalah buku tentang sejarah teks Al-Qur'an dari wahyu sampai kompilasi. Di sini, Bang, bukti bahwa Al-Quran itu udah di zaman Nabi. Nabi itu mendiktekan Al-Quran kepada muridnya atau sahabatnya. Siapa itu? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu menceritakan, ya, sebagai perwakilan peranan dalam Nabi, ia seringkali dipanggil oleh Nabi Muhammad, ya. Zaid bin Sabit itu pada saat dipanggil dia membawa tinta dan alat tulis gitu. Nah, di sini dijelaskan saat tugas penulisan selesai, Zaid itu sudah selesai. Zaid itu membacakan ulang di depan Nabi sampai yakin bahwa tidak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalamnya gitu. Nah, ini versi Zaid. Apalagi bukti bahwasanya Al-Quran itu udah eksis di zaman Nabi Muhammad gitu. Ini aku ngambil dari islami.com, ya. Di sini ada suatu riwayat, suatu hadis larangan bepergian membawa Al-Quran ke negeri musuh gitu. Di dalam hadis Sahih Muslim 1869, Umar itu berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang untuk bersafar membawa mushaf Al-Quran ke negeri musuh. Dikhawatirkan mushaf tersebut akan jatuh ke tangan musuh. Gitu, Bang. Jadi Al-Quran bukan hanya dalam bentuk hafalan, tapi juga dalam bentuk mushaf, ya, lembaran-lembaran. Itu memang sudah ada di zaman Nabi. Dan Nabi Muhammad mengenal kitab yang dituliskan oleh sahabatnya. Nabi Muhammad kenal kitab yang dibawakannya, ya, tulisan-tulisannya. Sementara kalau kita pun mengikuti rujukan dari keimanan kekristenan misalnya, Matius contoh, Matius itu tanggal penulisannya itu diperkirakan tahun 60-an, ya, tahun 60-an tahun Masehi. Yesus pun nggak kenal sama tulisan Matius ini, Bang. Gitu, Bang. Oke, baik. Resikonya kalau di zaman dulu masih zaman belum bisa orang mengarsipkan secara digital. Resikonya karena di zaman dulu itu, Bang, tidak ada orang yang menghafalnya. Karena Nabi Isa alaihissalam itu mengajar, berkhutbah kepada Bani Israel secara oral. Celakanya tidak ada yang menghafal. Itu celakanya di sana, Bang. Baru dicari fragmen-fragmennya. Dan semua para teolog mengatakan bahwa itu sudah tidak ada lagi aslinya. Hanya berdasarkan kopian sebesar biji ATM itu, Abang. Oke, itulah celakanya kalau tidak ada yang menghafal. Berbeda dengan Al-Quran, Abang. Sistem hafalan, tulisan nomor 2. Tanpa tulisan, umat Islam masih bisa sholat Jumat. Tanpa tulisan, umat Islam masih bisa sholat. Makanya kalau ada imam itu, kalau dia salah baca, makmumnya pasti protes. Saya misalnya ngaji nih,
saya salah, langsung diprotes oleh Bang Juma, oleh Alpi dan netizen yang lain karena saya salah baca. Beda dengan pendeta, Bang. Pendeta di atas memberi khotbah, kagak ada satupun jemaatnya yang sudah bayar perpuluhan boleh protes dan kritis. Tidak boleh, Bang. Kalau kami langsung, Bang, langsung di stop. Salah lu Andi, salah lu, ini lu yang bener. Dan orang yang dikoreksi dalam hal ini nggak boleh marah, justru berterima kasih atas pembenaran itu. Pendeta coba diprotes, Bang. Keluar lu, suruh keluar dia. Siapa itu? Nah gitu, Bang. Oke, Bang ya. Itulah celakanya kalau bukan sistem hafalan. Makasih, Bang. Siap, terima kasih Bang Andi, Bang Alpi. Saya boleh, ini mumpung kita ngomong Al-Quran, saya jadi ingat. Boleh saya bertanya sesuatu Bang Andi? Boleh Bang, boleh. Boleh. Iya, saya izin dulu. Kan menurut Al-Quran yang saya tahu Yesus tidak disalib, tetapi yang disalib itu yang diserupakan. Saya mohon kalau bisa biar kami tidak menjadi tanda tanya bagi umat Kristen. Abang mau nanya siapa? Yang disalib Abang mau nanya itu siapa? Abang mau nanya siapa? Dengar dulu pertanyaannya. Yang diserupakan maksudnya itu siapa gitu loh. Oke. Jawab ya, satu tidak... Pertanyaannya adalah, nggak usah takut bertanya kalau bertanya. Pertanyaannya adalah siapakah sosok itu yang diserupakan dengan Nabi Isa? Bertanya gitu, Bang. Nggak ragu. Iya. Nggak usah takut, Bang. Anda kalau bertanya nggak menghujat, kecuali berpendapat. Oke. Silakan. Iya, silakan. Silakan deh. Al-Quran kan hanya memberikan informasi gitu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam ya Rasulullah, dengan sebenarnya Maryam ya Rasulullah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Al-Quran hanya menerangkan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih, putra Maryam, ya utusan Allah. Padahal mereka itu tidak membunuhnya, tidak pula menyelibkannya, tetapi yang mereka bunuh ya sesungguhnya adalah orang yang diserupakan. Nah, kalau abang bertanya siapa yang diserupakan, Al-Quran tidak memberikan informasi namanya, Bang, dan kami pun tidak membutuhkannya. Kalau kalian membutuhkannya ya itu derita kalian. Kalau kami sih nggak kepo siapa tuh. Yang penting Nabi Isa-nya nggak dibunuh. Nah, oknum yang kalian kira Yesus itulah yang disalib, Bang. Baik, saya tanggapi boleh, Bang? Kita analogi aja. Kalau saya analogikan seperti begini, saya menceritakan kepada Abang bahwa yang membacakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 kami bangsa Indonesia. Nah, pasti kita tahu tuh Soekarno yang membacakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terus saya mengatakan kepada Bang Alfi dan Bang Andi, itu suaranya bukan Bang Soekarno, bukan Pak Soekarno Hatta, melainkan orang lain yang membacakannya. Tentu Bang Andi sama Bang Alfi pasti bertanya, siapa yang membacakan? Itu suara Soekarno. Bukan, saya bilang. Ada yang membacakan yang serupa, namanya mirip, suaranya mirip seperti Bang Karno, Soekarno Hatta. Pasti Bang Andi dan yang lainnya pasti bertanya, siapa? Emang nama suara siapa? Gitu loh. Itu jadi kalau bilang nggak ada yang bilang tidak perlu siapa tahu siapa yang diserupakan. Yang jelas, ini jawabannya. Yang jelas Nabi Isa di Al-Quran itu intinya Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh. Yang dibunuh orang yang diserupakan. Al-Quran tidak menyebut nama, tapi ciri-ciri ada berdasarkan akal nih ya. Menurut perintah Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau membunuh satu orang yang tidak bersalah sama dengan membunuh semua umat manusia. Artinya apa? Yang terbunuh itu adalah orang yang bersalah, orang yang berkhianat, wajar mendapat hukuman seketika. Begitu. Jadi tidak disebutkan nama. Bayangkan, Bang, kalau Al-Quran menyebut nama, tidak ada lagi nama orang mau memakai nama itu. Hanya orang Kristen itu suka pakai nama orang yang terkutuk.
Yesus, bentar dulu, saya belum selesai. Yesus di tiang salib mati terkutuk. Banyak pemain bola memakainya, udah tahu mati terkutuk kok dipakai nama itu. Al-Quran tidak mau memponis karena ini nama gitu loh. Oke. Ya, yang jelas Anda boleh paham kalau berakal bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Harus diselamatkan, wajib itu. Gitu Bang. Aku boleh respon nggak? Bang, ya, boleh silakan. Bang, ini sama halnya seperti ini Bang. Misalnya nih, ini aku ngambil dari pandangan Yahudi aja. Nih, coba Bang perhatikan kitab Abang. Ini mungkin tidak berkolerasi, tapi Abang harus sadar, itu pun bisa di mirroring juga. Pada saat Yesus mengatakan di Yohanes 2:19, rombak bait Elohim ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Terus di sini ada orang Yahudi ngomong, 40 tahun orang mendirikan bait Elohim ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini dan engkau dapat membangunnya 3 hari? Aku pengen tahu, 46 tahun ini dapat durasinya itu dari mana tuh? Kitab Abang. Sementara di dalam Kabat ini dokumennya orang Yahudi, di sini kan ada pemaparan tentang the second temple is built, pembangunan bait suci kedua. Pembangunannya mulai dari 353 sebelum Masehi, selesainya di tahun 349 sebelum Masehi, cuma 4 tahun, Bang. Terus dapat 46 tahunnya ini dari mana Bang? Kitab Abang Bang. Nah sama Bang, ibaratnya kalian ini ngada-ngada dari mana kitab kalian ini gitu. Bilang bait suci keduanya orang Yahudi dibangun 46 tahun. Sementara bait suci orang-orang Yahudi itu, bait suci kedua itu dibangun mulai dari 353 sebelum Masehi, selesainya 349 sebelum Masehi. 4 tahun. Terus ini 46 tahunnya itu dipertanyakan sama orang Yahudi Bang. Ini kalian akal-akalan dari mana ini? Nah itu sama Bang. Abang bilang missing informasi kan? Nah, mengakui di Al-Quran gak disebutkan namanya dan kami pun tidak butuh Bang. Siapa sih yang diserupakan oleh Nabi Isa itu? Kami gak butuh Bang. Oke, baik, saya paham. Jadi analogi saya tadi tentang proklamasi itu menurut Bang Alfi memang untuk orang di masa itu ya tidak butuh, tapi orang di luar sana seperti kami misalnya yang di luar di seberang gitu, kami pasti bertanya-tanya gitu loh. Siapa yang loh, kalian emangnya Nabi Isa itu siapa di keimanan kalian? Ya kalau kita merujuk ke seorang nabi, Bang Alfi, tidak ada nabi yang lahir tanpa disentuh, dan tidak ada nabi yang lahir tanpa ayah. Ketiga, tidak ada nabi yang bisa berbicara di masa kecil. Sama dengan dia. Jadi tentunya Yesus sejak kapan hanya berbicara yang di masa kecil? Salib. Enggak, Yesus sejak kapan bicara sejak bayi? Ya, waktu di bait Allah tuh dia kan masih kecil. Oh, mana dalilnya? Sejak kapan Yesus waktu bayi bisa ngomong? Ada. Iya, waktu itu Maria dan Yusuf mencarinya, tetapi dia sedang berbicara dengan orang Farisi dan ahli Taurat di mana? Kemudian di mana? Sebentar saya tunjukkan Bang. Saya cerita dulu. Enggak, sebutkan dulu dalilnya. Kemudian Maria berkata, "Nak, Yesus bilang, mengapa kau mencari aku?" Dalilnya di mana? Yesus ngomong waktu kecil. Ya, sebentar Pak. Mana saya tulis kemarin itu ya? Ingat ya, bayi ya. Bukan, masih sudah umur berapa tahun gitu, masih kecil. Oh, bukan beda bayi, Bang. Nabi Isa itu waktu dia masih menjadi bayi dia ngomong Bang. Itu mukjizatnya. Oke, kita lewat kalau gitu. Oke, kita cari yang lain. Mujizat lain misalnya menghidupkan Abang orang mati. kenapa nyamain? Kan? Abang apa nyamain? Bukan menyamain Bang. Satu-satunya nabi Bang yang lahir di Israel di zamannya di bangsa Israel yang tidak memiliki ayah, yaitu yang lahir karena ini kenapa firman disama-samain? Yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Cuman satu Bang.
Oh ini mau Nabi Isa disama-samain. jaga Yesus kan? Enggak. Bukan Gini, samain. Bang. Maksudnya saya, coba Bang Albi tunjukkan adakah Nabi Berikan yang saya- sama seperti Nabi Isa? Enggak. Berikan saya satu orang Yahudi, satu nama orang Yahudi yang memberikan nama anaknya dengan aksen Yunani. Berikan saya. Sebentar dulu Bang. Sebentar sebelum ke situ. Bang Albi. Enggak. Berikan saya satu nama ibu Yahudi yang memberikan nama anaknya aksen Yunani. Asus gitu. Siapa tuh orang Yahudi mana yang ngasih nama anaknya aksen Asus itu? Iya, maksud saya sebelum Nabi ke Isa situ, nggak ngomong bahasa Yunani. saya tanya dulu ke Bang Alfi, siapa Nabi Isa tidak berbicara dalam yang bahasa tadi saya Yunani. tanyakan? Enggak, Iya, jangan Bang Alfi jawab jauh-jauh. dulu yang saya tanya tadi, Bang. Jangan jauh-jauh. Anda mau menyamakan Yesus Bang dan Alfi. ya silahkan. Siap, Berikan saya tidak satu menyamakan. nama. Loh, kenapa Anda memaksakan kalau gitu? Beda. Nabi Isa Saya nggak tidak ngomong pakai menyamakan bahasa Yunani. Bang Alfi. Enggak, Nabi Isa nggak Bukan, ngomong saya pakai bahasa bilang- Yunani, sedangkan Yesus itu orang Yunani. Iya, oke, iya, Yesus iya, orang Yunani. terima. Saya mau nanyakan dulu, tolong jawab Bang Alfi, tolong dijawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan Nabi yang lahir tidak memiliki ayah, yang ibunya tidak disentuh oleh laki-laki, yang lahir tanpa disentuh oleh laki-laki. Ada nggak Nabi seperti itu selain Nabi Isa kalau di Al-Quran gitu? Kalau di Alkitab ada namanya Yesus gitu loh. Saya bukan menyamakan ya, saya cuma mengatakan kalau di Alkitab ada juga yang lahir seperti itu. Emangnya Yaitu Yesus itu dilahirkan oleh Isa? Maria. Enggak, emangnya Yesus itu Tidak, Nabi saya Isa? tidak samakan Bang. Saya mengatakan ada nggak Nabi di zaman dulu yang lahir di kalau Israel dari seorang perawan yang tidak disentuh gitu. Yesus lahir di kandang kan? Nabi Isa nggak lahir di kandang. Bukan perbedaan yang saya lihat Bang, maksudnya yang lahir dulu yang kesamaan. Kenapa? dulu, Bang. Kenapa? Lo kok, saya kok, tidak kok nyari-nyari persamaan? Lo maunya menyamain? Bukan. Ayo. Saya Loh. tidak menyamakan. Saya kan bertanya Bang Loh, Andi. ini agak lain dia. Di antara Kristen yang lain yang membedakan, dia sendiri menyamakan. Kenapa? C6 kamu. Spektrum C6 kamu. Nggak yang menyamakan. lah. Loh. Tidak menyamakan Bang. Kok Sudah jelas disama-samain? beda, dari nama udah beda Bang Alfi. Iya memang beda. Nama saya Yesus udah itu orang beda. Yunani. Yesus itu orang Iya Yunani. beda. Saya katakan beda. Saya bilang beda. Gini bre. Nabi Isa tidak Bre. disalib. Contoh. Oke. Yesus disalib. Udah beda Bang. Udah beda. Iya, udah beda. Ya, terus kenapa dicari-cari kesamaannya kalau udah tahu beda? Bukan cari. Saya kan bertanya sama Bang Alfi. Tolong tunjukkan ke saya. Enggak, Anda Nabi mempertanyakan yang lahir tanpa ayah. yang jawabannya Anda udah tahu. Selain Iya, Nabi Isa. Bukan. Selain Iya, Nabi Isa. Iya Nabi Isa terus. Oh cuma Nabi Isa ya? Cuma satu ya? Iya terus kenapa? Oh, ya udah itu aja saya tanya tadi Bang. Cuma jawab itu selesai. Di Bible masalahnya bukan cuma Yesus bre. Coba ya, kau tengok Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Elohim. Jadi ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari keinginan laki-laki, melainkan dari Elohim. Orang-orang di sini yang sampai sekarang orang-orangnya nggak tahu siapa-siapa aja. Oh, cuman dia sebutin gitu doang ya. Loh, memang kitab Anda kan? Atau salah ini? Iya, iya. Enggak, salah Tapi atau tidak benar? disebutkan nama, tidak Oke. diceritakan kan? Iya, salah atau benar? Saya nggak bisa mengatakan salah atau benar, Bang. Yohanes menyatakan ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari keinginan jasmani laki-laki, melainkan dari Elohim. Di sini orang-orang bentuknya jamak. Salah atau benar nih pernyataan Yohanes? Itu kata Yohanes. Iya, salah atau benar? Saya nggak tahu benar apa salah. Loh, kok nggak tahu? Kok ragu sih? Santo Anda ini Santo Begini Yohanes. Bang Alfi. Loh, Santo Bukan, Yohanes Bang nggak? Alfi, sebentar. Santo Yohanes nggak? Santo Yohanes nggak? Iya. Ya, Santo Yohanes ya. Bang Alfi. Santo Yohanes. Mau gantian. Santo Ya. Yohanes menyatakan bahwa ada orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Elohim. Santo Yohanes Ya. loh. Berarti bukan cuma Yesus bre. Ya. Berarti cuma bukan Yesus ya. Tapi Bang Alfi harus garis bawahi satu. Terus gini, Bang Alfi, sebentar Bang Alfi. Bang Alfi harus garis bawahi juga bahwa di dalam Injil yang kita sebut dengan firman Allah itu apa yang keluar dari mulut Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, apa yang dikatakan langsung oleh Yesus itulah yang disebut firman Allah gitu.
gitu Bang. Termasuk Jadi kalau pada saat yang dia mengatakan anjing. karangan-karangan hasil penyelidikan itu kita boleh-boleh saja mereka, karena mereka kan banyak sumber waktu itu gitu loh. Yang menurut saya firman Allah itu hanya kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Seperti tadi yang saya katakan, kasihilah musuhmu, kayak gitu kan. Aku nggak menyamakan Bang. Misalnya gini ya, misalnya nih, Yesus ngaku di Wahyu 18. Misalnya nih di Muslim ini tulisan merah nih. Yesus ngomong, aku adalah Alfa dan Omega. Lo Janus juga Roman God of Alpha and Omega. Janus itu dewa Romawi yang Alfa dan Omega. Nah, aku nggak meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mencuri gelar Alpha Omeganya dewa Janus. Makanya berbeda Bang. Yesus kamu itu mengucapkan Alfa dan Omega, huruf pertama dan terakhir abjad Yunani, yang dimana itu adalah gelar dewa Janus sebelum eksisnya Yesus. Oke. Nabi Isa nggak berbicara bahasa Yunani ya Bangku. Beda Bang, beda. Siap. Tapi intinya kan tadi kita kembali ke konteks. Pertanyaan saya kan tadi yang diserupakan itu tidak ada berarti Bang ya? Itu Al-Quran aja sih. tidak menjelaskan. Ya kalau kalian bertanya siapanya itu derita kalian. Kami umat Muslim nggak pernah bertanya. Iya. Cuma Nabi kami, Bang. Gini Bang, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Utusan-utusannya tidak akan dibiarkannya mati secara terkutuk Bang. Itulah Allah. Gitu. Dengan hamba-hambanya yang diutusnya, yang diberikan mandat untuk menerima wahyu, informasi itu dijaganya Bang. Itulah Allah Bang. Gak sama seperti gitu dibiarkan mati kan di tiang salib. Beda Bang. Ada nggak upaya Bapak itu menyelamatkan Yesus Bang? Tunggu sebentar. Abang di keyakinan Muslim kan tidak mempercayai kalau disalib. Oke, saya timbul pertanyaan saya Bang. Waktu perjalanan di mana Yesus mau disalib, ada kisah-kisah yang tidak masuk logika kalau itu dia itu adalah Yudas gitu. Tidak mungkin, maksudnya aku nggak pernah bilang Yudas bisa berkata. Aku ya, maksudnya orang lain yang disuruhkan, orang lain, siapapun dia yang disuruhkan. Kenapa tiba-tiba nyebut nama Yudas? Bukan. Kenapa tiba-tiba nyebut nama Yudas? Aku nggak peduli bang, dengerin baik-baik. Aku nggak peduli kisah di dalam Bible Bang. Kenapa Bang tiba-tiba nyebut nama Yudas? Kenapa? Enggak, saya nggak. Ya udah kalau memang nggak mau diceritain. Loh, Al-Quran nggak ada menjelaskan Yudas, ngapain abang tadi membahas Nabi Isa, tiba-tiba menyebut nama Yudas, kenapa? Karena ada Al-Quran menyebutkan nama Yudas. Ya, karena memang betul kan yang dikatakan, yang disampaikan Bang Zuma dari dulu kan itu adalah Yudas. Oh itu mah sama Bang Zuma aja nanti Bang. Iya, saya kan hanya meluruskan apa yang saya pernah dengar gitu loh Bang. Iya, jadi saya bukan mengatakan sesuatu yang tanpa yang dikatakan duluan oleh Bang Zuma dengan lain-lain gitu. Nggak, itu nanti sama Bang Zuma aja. Beliau bisa menjelaskannya. Kalau abang bertanya soal Nabi Isa, Nabi Isa itu nggak pernah mengenal nama-nama orang Yahudi yang nama-namanya itu punya aksen Yunani Bang. Asus-asus itu Nabi Isa nggak pernah kenal tuh. Saya tadi tanyakan, berikan saya satu nama ibu-ibu Yahudi yang memberikan nama anaknya dengan aksen Yunani. Silakan. Saya minta satu nama ibu-ibu aja. Ada nggak? Ibu-ibu yang mak orang Yahudi yang memberikan nama anaknya dengan aksen asus Yunani itu siapa? Tuh nggak ada lah kalau asus Bang. Loh, itu nama-nama di Bible kalian itu aksen semua. Paulus, Petrus, Lukas, Bartolomeus. Berani nyangkal? Maaf, saya boleh bertanya nggak? Gak usah minta maaf, gak ada salah Mbak. Oh, ya, saya ingin bertanya. Oh ini Bang Al-KTP tadi nanya, Kak Fira nanya lagi ya, silakan. Ya, kalian menyamakan Tuhan Yesus sama Nabi Isa. Loh, siapa yang nyamain, oi? Astaga. Oke, sekarang saya ingin bertanya, kalian coba tunjukin sesuai data ya, cerita tentang Nabi Isa sedetail-detailnya, gimana Nabi Isa itu nggak jadi disalibkan, lalu yang menggantikan Nabi Isa itu siapa? Kata kalian waktu itu
Nabi Isa itu diserupai dengan orang lain yang diganti menjadi penggantinya. Sama aja pertanyaanku sama Alkitab dah aku jawab dari tadi tuh Vira. Sekarang gini Vira, Ya Vira. udah, karena nggak punya Vira. cerita, kalian tuh membantah sejarah yang tercatat di dalam Injil kami. Sejarawan, kau dengarkan baik-baik nih Injil Vira ya. kami itu Sejarawan mencatat sejarah semua di mana Tuhan mencat Yesus pernah- Vira, di abad pertama kasus penyaliban itu ada 6.000 kasus, bukan cuma Tuhan kau aja. Aku bisa berikan datanya tuh, 6.000 kasus penyaliban di abad pertama. Dan kau harus tahu, kau jangan nuduh umat muslim yang menyamakan. Markus 1:1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Elohim. Ini siapa yang nyamain sama Isa Al-Masih? Hancur bre, hancur. Kami nggak pernah buat di Quran itu nama Yesus Kristus tuh nggak pernah. Ini gospel kalian buat Isa Al-Masih ini kenapa? Belum lagi gereja Isa Al-Masih gitu. Siapa sebenarnya yang nyamain? Ini kita coba tolong. Loh, siapa yang nyamain? Ntar saya mau Woi, ini kitab siapa yang apa? nyamain? Enggak, saya tanya ini kitab apa? Woi, kitab apa ini? Selaber. Itu Bible punya deh, Vira. Bible punya itu. Iya, oke, saya tanya dulu ini dari kitab apa? Dari Injil mana gitu? Matius, Markus, Lukas atau Markus 1:1. gitu? Markus 1:1. Markus 1:1. Oke. Ya. Terus kalau yang ini jangan ditanyain dari gereja mana ya. Soalnya aku, aduh ya ampun, banyak sekali ini. Nggak, sebenarnya yang nyamain itu siapa sih kak gitu? Di Markus 1:1 itu datanya. Tertulis ada dan nama gerejanya pun ada. Gini ya, Selaber membuat inilah permulaan Injil mengenai Isa Al-Masih sang anak yang datang dari Allah. Terus ini apa nih? Ya. Wih, ini apa nih? Coba dulu balik Jadi, Vira, sekarang dalilnya siapa yang ada. nyamain? Dalilnya ada, nama gerejanya ada. Ini gereja Isa Al-Masih ini kenapa dibangun nih? Kalau nggak sama, kenapa nggak dirobohin aja gitu? Bumi hanguskan aja udah. Ya. Mau tengok nih Itu dengan itu kan nabi. senyuman-senyumannya tuh. Itu kan nabi di dalam Al-Qur'an, Nabi Isa. Kok bisa jadi gereja? Kami nggak pernah loh buat masjid Yesus Kristus tuh, nggak pernah loh. Nggak ada. Sejak kapan ada masjid Yesus Kristus? Nggak ada. Tapi gereja Isa Al-Masih ini nyata loh, ada loh. Ada. Sekarang Ini siapa nggak bisa sih yang nyamain? Ini nggak bisa dibantah karena bangunannya ada. Di Pekanbaru ada juga loh. Alfi pernah gereja Isa Al-Masih Riau itu ada loh. Nih. Di Gereja Makassar Isa. juga ada itu barang. Nih, tengok ya. Ini ada loh. Gereja Isa Al-Masih Pekanbaru nih ada loh. Nih Pekanbaru City Riau. Nih. Terus ini apa kak? Coba Kak Vira, aku pengen tahu Kak. Ini kalau bukan nabi kami, kenapa nggak di bumi hanguskan aja bangunannya nih Kak? Robohin gitu. Ntar kalau kami yang robohin, kalian bilang, oh kalian pembubar orang Kristen ke gereja, bapak kalian kepala sekolah. Kalian beda-beda Ya, itu kan? dia. Tapi nama nabi kami kalian letak sebagai nama gereja. Memang limbah Yunani memang kalian ya. Siapa yang nyamakan sekarang, woi? Ya, itulah makanya Dek Vira, sebelum kita mengklaim atau langsung menuduh gitu kan tanpa ada data, tetapi di Nggak sisi bisa. lain Saya udah nggak baca bisa di situ gimana? nggak ada tertulis Isa Al-Masih di Markus 1. Oh iya, memang kalau di Bible buku itu nggak ada, tetapi kalau kamu baca di terjemahan lamanya di versi Sileber itu ada. Versi Sileber Gini, aku liatin Vi. Aku ngomong baik-baik sama Kak Vira Kak. Tahu Alkitab Sabda kan? Alkitab apa? Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Tahu. LAI punya itu. Bentar bang, izin bang. Alfi ngomong baik-baik sama dia. Alkitab Sabda, tahu?
Anda buka Markus 1:1, yang Anda bacakan terjemahan baru tahun 74. Coba Anda scroll bawah versi Stella Bears tahun 2011. Di sini ada nama Nabi kan nih. Biar nggak tertimpa-timpa, Bang. Masih sang anak yang datang dari Allah inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Yesus Kristusnya jadi Isa Al-Masih, kenapa Kak? Ya saya nggak tahu karena saya nggak mempelajari itu. Ini juga kenapa Kak dibangun Kak? Ya saya nggak tahu ini gerejanya di mana. Ya saya nggak tahu. Jadi jangan kakak tuju dulu Muslim yang menyamakan, karena di kota domisili gua aja di Riau nih, ini ada juga Kak gerejanya Isa Al-Masih nih, ada alamatnya juga. Gereja Isa Kalian kan nyamain nih Islam nih. Wah, sabar dulu. Bang Alfi, sorry. Bukan kami. Itu setahu saya nggak ada tuh gereja itu. Itu mungkin di gambar itu kali. Coba klik lagi Alfi. Gereja Isa Al-Masih seluruh Indonesia. Gambar buatan aja nih. Kan Bang. Gereja Isa. Kita klik di Google Gereja Isa Al-Masih seluruh Indonesia tuh. Bang, ini aku udah sampai loh Bang. Ini kotaku Bang. Perlukah aku sekarang hidupin motor langsung kita pergi ke lokasi? Oh iya, percaya ada tulisan Pekanbaru sih. Oh, ini kota Pulau Jawa dulu, Pi. Berapa di Pulau Jawa? Jadi ya percaya Bang. Tadi kan nggak ada tulisannya, cuma gambar doang. Di Manado ada. Sinode GIA itu ada Bang. Ada gue yang kali Gereja Isa Al-Masih seluruh Indonesia ya. Kalau di Manado itu ada gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Kalau di Manado. Ini Bandung ada nih Deng. Ada Bandung juga. Banyak. Di Manado tempatnya itu Isa Al-Masih semua kalau mau cari. Di Manado di tempat saya Isa Al-Masih semua di sini. Deng yang mau buka Deng. Terusin aja. Ini ya. Buka. Siapa yang kecilin tadi? Ini. Jangan. Alpi aja bukain. Ini gereja Isa Al-Masih, Church of Christ in Bandung, West Java. Bentar ya, masih blur ya. Ini gereja Kristus di Bandung, Jawa Barat. Nih, gereja Isa Al-Masih. Dia sinode GIA ini. Kalau gereja Betel kan GBI kan. Nah, dia GIA, Gereja Isa Al-Masih. Kalau gereja Betel Indonesia kan GBI. Kalau Huria Kristen Batak Protestan kan HKBP. Gini aja, ketik di Google Pi. Gereja Isa Al-Masih Pulau Jawa. Pulau Jawa aja dulu. Udah saya cari nih. Nah, intinya. Banyak kok, banyak. Saya bacain aja deh. Gereja Isa Al-Masih Jakarta dulu ya, Jakarta dan sekitarnya nih. Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan Kelapa Gading. Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading. Gereja Isa Al-Masih Raja Wali Jakarta. Gereja Isa Al-Masih Bandung. Gereja Isa Al-Masih Jakarta Barat. Gereja Isa Al-Masih Jemaat Cirebon, Lawang, Cengkareng Indah, Magelang, Jatinegara Timur, Cibaduyut. Waduh, baju-baju kali. Banyak nih, belum kita ke Jawa Tengah nih. Nah, kesimpulannya adalah bagi Kristen yang tidak mau pakai atau tidak menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus, mulai malam ini saya minta nomor rekening Anda, saya transfer ke Anda beli pilok. Datangi itu gereja, ganti namanya menjadi Yesus Kristus. Nanti saya biayai deh. Izin Bang Andi, kalau kami Katolik memang nggak ada. Kami katedral, kereta Kristus Yesus. Katolik nggak ada, yang Isa Al-Masih nggak ada. Lihat tetap ada gereja Bang. Iya, gereja Katolik nggak ada gereja Isa Al-Masih yang kami nggak ada. Iya, saya nggak Katolik, tapi ini intinya ada gereja pakai nama gereja Isa Al-Masih. Kalau Kak Vira sama Bang Al-KTP, gini Kak Vira. Kalau Kak Vira sama jadi Katolik itu bukan Kristen ya?
ya Katolik Kristen, tapi Kristen kan kita ada berapa bagian Kristen? Banyak kali. Kami Kristen Katolik beda Bang Andi. Kami Kristen Katolik sudah pasti Kristen. Kalau Kristen Protestan bukan Katolik. Gitu. Apa bedanya Pak? Apa bedanya Protestan dengan Katolik? Ya sangat jelas. Yang mana yang sesuai dengan ajaran Yesus? Yang membedakan ya cara sembahyangnya. Enggak saya yang bertanya, yang manakah yang sesuai dengan ajaran Yesus? Katolik apa Protestan? Kita semua Ya sama. kalau masing-masing pasti mengatakan sama. Enggak, menurut Anda ini kan wakili Katolik aja. Kalau menurut saya sih sama aja. Cuman karena mereka sama ya. Iya, karena mereka udah cukup. tidak percaya Tritunggal. Enggak usah abang mewakili mereka, Katolik aja supaya enggak panjang. Jadi sama ya. Beda sama. Kalau sudah ya sama Bang. Kitabnya sama, cuman Katolik. Kok pakai cuman? Jangan pakai cuman, sama atau beda? Jangan pakai cuman, sama atau beda? Ya elah kan saya jawab. Sama ya? Kita sama Alkitab. Oke sama. Oke jumlah kitabnya, ya udah cukup. Jumlah kitabnya sama atau beda? Sama Bang Andi. Beda. Aku udah bilang sama. Jumlah kitabnya beda. Dengar kalau orang berbahasa Indonesia itu didengarkan baik-baik. Bahasa Indonesia loh ini. Apakah jumlah kitabnya? Makanya kalau orang ngomong tuh didengerin supaya kau nggak salah. Diulang ya. Ya oke. Nah, apakah jumlah kitabnya sama? A sama, B beda. Sama dong. Yakin? Yakin. Oke, tampilkan Alfi. Katolik berapa, Protestan berapa? Silakan Dek. Katanya sama nih. Katolik 77, Protestan 63. Katolik ada Makabe. Dengerin. Ini Bang Andi. Nah, dengerin dulu. Katolik ada Makabe, Protestan nggak ada. Katanya beda. Katanya sama. Beda. Cara sembahyang Ya, beda. sekarang udah beda. Tadi sama gimana sih? Enggak. Saya kan bilang kalau cara sembahyang beda Bang Andi. Gini. Deuterokanonika itu ada yang disebut sebagai kitab Tobit dan kitab Yudit. Protestan kok nggak punya. Nah itu dia kan saya bilang tadi. Berarti jumlah kitabnya beda. Jumlah kitabnya beda. Tadi kamu ngomong jumlah kitabnya beda. Dengerin dulu. Jangan berbohong di sini lah. Tadi kamu bilang jumlah kitabnya sama, ternyata setelah ditelusuri beda. Yang mana yang benar? Pelan-pelan. Yang mana yang benar nih? Kan tadi saya udah bilang Katolik itu pakai Alkitab Deuterokanonika, kalau Kristen Protestan cuman Alkitab. Kamu bohong lagi. Tadi pertanyaannya sederhana. Jumlah kitabnya beda apa sama? Lu bilang sama. Setelah dibuktikan ternyata berbeda jumlahnya. Iya, Katolik Jadi kalau bohong itu profesional. Ntar dulu. Kalau bohong itu profesional dikit. Serah. Bisa nggak sih profesional kalau mau berbohong gitu loh? Ya terserah deh. Ya udah turun aja. Jadi artinya beda ya. Beda gitu. 173 166 kok. Mana sih lo? Beda lah. Ya. Kita review gereja. Sekarang nggak taruh lo ke gereja. Yang kedua nih. Yang kedua saya ke Alkitab aja deh, yang agak normal dikit bahasa Indonesianya ya. Menurut Katolik, apakah dengerin dulu orang lagi ngomong ini. Itulah susahnya kau. Itulah susahnya kau kalau orang ngomong lu ngomong juga sehingga kau nggak bisa menjawab. Karena kau diskusi itu pergunakan keseimbangan antara kuping dan mulut. Ya, antara kuping dan mulut harus seimbang. Ya, jadi orang berbicara kuping yang berfungsi. Anda berbicara mulut yang ngomong. Kalau ini kupingmu ngomong, kentutmu ngomong, pantatmu semua ngomong. Jadi apa ya kau ini? Kalau Katolik itu orang yang sudah meninggal bisa didoakan atau tidak? Jelas kami doakan. Orang tua saya doakan. Baik. Yakin. Alpi coba buka Alpi Pengkhotbah 95.
Bentar ya, Alfi baru dari. Kalau Katolik, kalau Protestan nggak boleh didoain lagi. Pengkhotbah. Ya, itu bedanya kan. Anda percaya nggak nih Pengkhotbah 95 kan punya lu juga? Pengkhotbah 95. Bentar lu dibacain dulu bang. Lebih ke Injil bang. Dibacain dulu bang. Protestan lebih ke perjanjian lama. Dibacain dulu bang, bentar bang. Dibacain dulu. Pengkhotbah pasal 9 butir 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Artinya kalau Pengkhotbah 95 itu dulu waktu dia hidup itu, misalnya dia seorang pengusaha besar, pengusaha pengusaha pak ekspor impor daun pisang, ya kaya raya dia daun pisang ekspor impor. Setelah dia mati, namanya sudah nggak ada, tidak bisa didoain, tidak ada lagi kecuali hartanya dibagi-bagi. Menurut Anda bagaimana ini Pengkhotbah 95 Alkitab? Katanya tadi boleh didoain, ini nggak boleh bang. Baik, kalau begini Bang Andi, kalau kami Katolik lebih ke perjanjian baru, sedangkan Protestan lebih banyak ke perjanjian lama. Makanya kalau Bang Andi bilang pengkhotbah itu lebih dipakai oleh orang Protestan. Kalau kami lebih banyak. Jadi Anda nggak pakai, Anda nggak pakai itu. Baru. Anda nggak pakai. Pakai tapi tidak semua ayat di perjanjian Enggak, baru. khusus perjanjian pengkhotbah. lama kami pakai Bang Andi. Khusus Pengkhotbah 95 dipakai atau tidak? Nggak pernah kita pakai. Nah, jadi ajak pajangan saja ya. Buktinya kami tuh berdoa buat orang yang meninggal. Misalnya saya doakan, nenek saya orang yang setelah meninggal dulu kami doakan. Tapi itu tadi loh, orang yang meninggal itu udah nggak ada lagi loh. Iya, kalau Protestan mengatakan itu udah ada jarak terpisah bang. Nah inilah yang saya maksud. Sama-sama Kristen, berbeda kitab, berbeda penafsiran. Dari awal saya udah bilang bang, bahwa tidak ada yang mempunyai otoritas tertinggi ya yang bisa dipercaya untuk sebagai bapak Kristen. Nggak ada ditakuti. Kalau kami ada bang, Paus Siapa? Yohanes Paulus kedua di Vatikan. Katolik aja terpecah bang. Enggak, Paus Yohanes dia nomor 1 kok dia. Anglikan, Anda tahu Anglikan? Dari Katolik itu pecah bang Anglikan. Lu tahu nggak pecahnya Anglikan kenapa? Nggak tahu sejarah. Gua kasih tahu gak ya? Anglikan itu bang, tadinya merapat sama Paus. Tapi karena mereka ini dilarang mempunyai istri lebih dari satu, sehingga dia pecah juga menjadi Katolik Anglikan. Tetap Katolik, boleh punya istri melebihi dari satu abang. Sejarah Katolik dibaca bang. Tapi tetap dia Katolik bang. Inilah yang saya maksud tadi bang. Sama-sama Kristen berbeda pendapat. Karena landasannya rapuh abang, nggak tahu sumber dari mana. Gitu loh. Objek yang dibicarakan udah nggak ada, nggak memberi legitimasi. Gitu loh bang. Tapi maaf ya, ya mudah-mudahan introspeksi diri deh. Kalau saya nih pribadi, saya punya kitab kayak gini, ya mohon maaf, saya berpikir untuk meninggalkannya. Karena kontradiksinya minta ampun bang. Yang jelas Bible itu original text-nya udah nggak ada. Yang ada adalah kopian. Tanya deh scholar-scholar, bapak-bapak pendeta itu. Menurut Romo Aldo dan beberapa teman-teman yang ngerti gitu bahwa perjanjian baru itu yang tulisan Yunani itu juga terjemahan. Bahasa aslinya waktu Yesus menerima firman dan menyampaikan firman itu adalah bahasa Aramaik. Bukan bahasa Yunani. Jadi Yunani juga itu terjemahan dari bagaimana
bahasa kaumnya Yesua Amasya waktu mengajar. Jadi firman yang diterima oleh Yesua Amasya di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesua Amasya menerima firman bukan bahasa Yunani, tapi bahasa kaumnya agar kaumnya mudah mengerti. Karena Yesua Amasya hanya diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Romawi. Kenapa berbahasa Yunani? Yesus nggak diutus ke Romawi kok. Ya mudah-mudahan tercerahkan. Ini bukan mengadili, tapi ini saling berbagi. Semoga tercerahkan. Selamat datang di kebenaran. Sekian dari saya. Baik, makasih Bang Andi. Aduh, saya izin dulu Bang semuanya. Terima kasih sudah jam 4 di sini. Ya, makasih Bang. Bang Ya, Alkatp. saya makasih banyak. Makasih. Ya, Sorry kalau makasih, ada Bang. salah-salah kata Semuanya. Bang Alkatp ya. Siap, Silakan. terima kasih Bang. Sama Ya. saya juga. Minta maaf. Karena ini menjelang pagi, silakan Ade Alfi. Sebelum Ade Alfi, saya dari mewakili Apologet Islam Indonesia dari awal sampai akhir video. Apabila ada kata-kata yang hilap dari kami dan bisa atau menyinggung perasaan di luar sana, kami mohon maaf yang setinggi-tingginya. Tidak ada maksud menista, tidak ada maksud menghinakan. Ini edukasi saling berbagi, semoga bermanfaat. Silakan DLP ditutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan DLP. Ya, baik Iwan Fillah, insyaallah luar biasa. Mari kita amini sama-sama doa kafaratul majelis. Semoga kita bisa berjumpa di esok hari dan seterusnya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.